akan jadi milik saya. Timbul pertanyaan atau timbul kalimat pernyataan, Pak Angon, Tuhan kita ini, Pak Angon, anggap saya adanya Pak Denny, kakaknya lah ya, saya lebih tua mungkin apa Pak Denny, Kang Angon gitu kan. Tuhan kita ini dia menjelma menjadi manusia di pertengahan peradaban. Saya sebagai kakak kandung berprotes, hati-hati deh, gimana bisa Tuhan datang di pertengahan peradaban? Katakanlah tahun 1, ini akan mencederai loh Dek Denny gitu kan. Oh enggak kakakku, dia ada itu pertengahan awal, dia dilahirkan. Masa deh Tuhan dilahirkan? Saya akan bertanya loh, masa deh Denny apa Tuhan saya dilahirkan? Siapa yang melahirkan Tuhan kita deh? Namanya Maria. Itu saya berhak untuk mengomentari, mempertanyakan Tuhan yang disuguhkan Pak Denny kepada saya. Dan saya berhak untuk mempertanyakan itu. Sama ketika saya mengatakan kepada Pak Denny, mengatakan, Pak Denny, Pak Mayor, adekku, saudaraku, Tuhan kita ini Tuhan yang ada sebelum sesuatu itu ada. Dia telah menunjuk sebagai manusia pertama Adam namanya. Dia menghendaki adanya manusia di muka bumi ini. Cuman awalnya harus Adam dulu. Dan dia menciptakan Adam di surga deh. Tempat dimana kemudian kita akan kembali ke kampung halaman kita, surga. Saya sedang mengajak untuk kita kemudian berlogika dan kita saling bertanggung jawab. Rasa kasih sayang, rasa cinta kita sebagai saudara yang kemudian saya berkata-kata di sini. Saya pun demikian. Pak Denny saudara saya, kencang-kencangnya biar saya memahami apa yang dijadikan Tuhan Anda. Karena di sini akan ada dua resiko yang sedang kita dihadapkan. Ya, Anda bernarasi tentang Tuhan tentunya akan didapatkan surga yang pasti, neraka yang mutlak. Maka antum jangan main-main ngajak Pak Angon untuk benar-benar berkeyakinan seperti keyakinan Anda. Karena tadi mutlak. Dan saya pun akan melakukan sama. Menurut kitab suci saya, Islam, seluruh manusia ini yang tidak menerima Allah sebagai Tuhannya, maka mereka akan masuk dalam neraka jahanam, khalidina fiha abada. Waladina kafaru wa kadzabu bi ayatina khalidina fiha. Orang-orang kafir mendustakan ayat-ayatku, mereka masuk neraka jahanam, mereka abadi. Sementara orang-orang berbuat baik, beriman dan berbuat kebaikan, maka mereka masuk neraka surganya Allah. Itu janji dalam Quran ya. Tentunya ini berlaku untuk siapapun. Yang kami seru, yang kami ajak kepada ini adalah wa'budullah. Yuk sembah Allah yang mulia, yang tidak pernah berubah posisi kondisinya. Dia demikian sejak dari awalnya, sebelum alam semesta ini dia demikian adanya. Kata demikian ada itu saya nggak bisa menjelaskan dia, karena itu laisa kami sesaiun. Saya nggak bisa mengatakan dia bermata, bertelinga, berbadan. Saya nggak boleh, karena itu tidak seperti makhluknya. Laisa kami sesaiun. Dia itu berdiri sendiri. Saya sebagai orang Islam yang merupakan Tuhan saya akan memperkenalkan kepada Pak Denny seperti itu, kepada Pak Mayor seperti itu. Dia laisa kami sesaiun, dia tidak seperti makhluknya. Dan dia berdiri sendiri, dan dia demikian ada sejak dari awal.
maha mengetahui, maha kuasa, maha kaya, maha maha berkehendak, maha rohman, maha rohim, maha malik, maha kudus, maha salam. Dia itu. Sementara kalau dibalikin lagi kepada Anda menawar saya, Pak Angon, ayo, dia orang lapar, dia Tuhan Anda yang repot, dia yang kemudian disalib, kemudian dia tertombak segala macam. Itu yang mungkin saya akan pertanyakan, ini Tuhan saya seperti ini, Pak Dhani. Anda mengajak saya punya Tuhan yang selama ini, yang mencederai nilai-nilai manusia yang sekian ribu ke belakang, dan juga sekian ribu ke depan, sekian juta miliar orang ke depan. Maka ketika Pak Dhani mengatakan ada Tuhan yang palsu, ya saya benarkan. Cuman saya nggak mau Anda sedang menyembah kepada Tuhan yang palsu dengan berbagai kekurangan-kekurangan, ketidakpantasan terhadap Tuhan. Maka saya tawarkan kepada Anda Tuhan yang sempurna. Demikian kesempurnaan sejak dari awal, kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Satu-satunya kita akan ketemu dengan dia ketika kita udah mati dan di dalam ridhonya dia, nanti kita akan bisa melihat dia. Bisa melihat. Oh, gimana bisa dilihat kalau tidak berbentuk? Kenapa, Kang? Gimana sesuatu bisa dilihat kalau tidak berbentuk? Hari ini dia tidak berkenan mempertontonkan dirinya kepada kita. Bukan nggak bisa dilihat. Salah itu kalimat nggak bisa dilihat. Dia tidak menghendaki kita melihat dia. Kita dilemahkan untuk memahami dia. Melihatnya pakai apa? Iya gitu, melihatnya pakai apa, hati-hati. Jangan menggunakan keterbatasan mata Anda. Kata melihat itu nanti jangan terjebak dalam kata melihat. Itu dulu, melihat Tuhan itu pantasnya pakai apa? Gitu ya. Betul. Apakah Mata yang kita tidak yang terlihat oleh terbatas. mata itu tidak ada? Kalau tidak kelihatan mata itu artinya tidak ada. Di balik tembok ada apa, kan tidak terlihat. Tapi apakah di balik tembok tidak ada apa-apa? Itu kan masalah. Betul. Itu yang mau saya jelaskan. Betul Pak Dhani. Ketika kita mengatakan melihat Tuhan, ingat kita ini terbatas. Jangankan yang jauh nunsau di sana, di depan tembok aja kita nggak bisa melihat. Saya memberikan usaha gini Pak Dhani. Pernah nggak Pak Dhani lihat ikan di air akuarium? Ketika semakin dekat kita di akuarium, kita lupa ada air yang menjadikan mereka bisa berenang. Air itulah yang kemudian kalau saya analogikan, oh berarti Tuhan pun demikian. Tuhan lebih dekat daripada urat leher saya. Sampai saya begitu loh Kang. Kenapa tadi seperti tadi? Ikan akan mati kalau dia keluar dari air. Tetapi lebih dekat, saya lupa itu dia di air, dia berenang kayak ngapung aja kan. Sama seperti hari ini. Coba saya sekarang mungkin Tuhan gak ada di antara saya, udah mati. Justru atas izin dan ridhonya, kemudian saya asumsikan ya, saya ilustrasikan demikian biar mudah. Tuhan nggak perlu jauh di surga sana, Tuhan itu dekat dengan kita, lebih dekat dari ular nadi kita kok, ulat leher kita kok. Itu saya ilustrasi dalam Islam ya. Adapun nanti penjelasan tadi benar kata Kang Oni, jangan sekali-kali kita mendeskripsikan Tuhan yang justru membahayakan. Assalamualaikum Kang Erwin. Pak Rex, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Maaf, saya baru lihat. Maaf ya. Selamat malam. Sedikit Pak Angon ya, sedikit nih. Boleh Kang Oni. Aku lagi nyelam nih. Aku lagi nyelam di dasar laut. Ada terima telepon. Bro, lu lagi di mana? Oh, gua lagi di dasar laut. Ngapain lu di situ? Gua lagi cari air. Nah, kayak gitu. Mencari Tuhan padahal kita sedang dicakup di dalamnya. Nah, ilustrasi bagus tuh Pak Dhani, yang mungkin kita lupakan. Kita sedang menyelam, airnya nggak kelihatan, tidak sadar dan tidak memahami bahwa kita sedang ada dalamnya gitu ya. Kok nyari bentuk air kayak gimana? Kita lagi di dasar di dasar laut nih. Gimana? Tadi saya memberikan contoh Tuhan.
Bukan aku pertanyaanku itu Diilustrasikan bukan Pak, bentuk jangan sampai air. salah nanti. Itu ilustrasi Iya, kami iya, itu memudahkan, begitulah kita kadang-kadang lupa bahwa ilustrasi kita seperti sedang ada itu. di Enggak. air. Ilustrasi seperti itu saya tolak, soalnya kan saya sedang berbicara tentang Tuhan bukan air. Ya ini untuk memudahkan aja. Ketika kita terlalu jauh menunjuk Tuhan, Tuhan ada di surga, dia sedang ada di surga segala macam. Bagaimana bisa kemudian kita hari ini diciptakan kehendaki oleh, kalau konsep Islam kan tidak begitu. Dia itu lebih dekat dari urat leher nadimu, kan begitu. Tuhan tidak pernah Bahkan- pulang pergi bumi ke langit, langit ke bumi, karena Tuhan tidak pernah berada dimanapun. Iya, masa Tuhan kayak teh celok naik turun. Yang Sebenarnya, langit dan bumi kalau itu kita tidak ya, di langit dan tidak di bumi. perlu memang Kalau menjelaskan. Gini, Pak Denny ya. Bicara naik turun itu tadi ya tak sanggapi dulu. Masa Tuhan naik turun itu memang pertanyaannya bagus, tetapi Ya, pertanyaan naik ke yang langit, berarti dari bumi ke langit. tunggu dulu, jangan dipotong dulu. Gini, naik turun Tuhan kok naik turun. Itu pertanyaan yang bagus bagi orang yang tidak mengerti Alkitab. Nah, masalah naik turunnya itu Alkitab mencatat begitu, Tuhan naik turun. Ya gitu ya. Jadi Berarti lebih besar Tuhan daripada atau bumi yang lebih besar. cuma membantah itu. Kalau Tuhan naik turun berarti besaran bumi daripada Tuhan. Karena Iya bisa. di tempat Iya, itu Tuhan buminya. Bisa. Waduh, wah, Kenyataannya bahaya begitu. Soalnya itu kenyataannya seperti itu. Dia bisa kecil. Dia Tuhan kok. Silakan dilanjut. Gini loh Pak Denny, bedakan konsep. Kita itu mengenal Tuhan pada saat kita di dunia dengan pada saat kita hidup di alam setelah kematian. Itu harus dibedakan. Bagaimana kita konsepnya diberikan penjelasan sang pencipta itu pada saat kita hidup di dunia dan kita hidup di akhirat. Memang kalau hidup di dunia ini mau Yahudi, mau Islam, konsepnya kalau di dalam Islam kan jelas tuh laisa kamitslihi syai'un. Jadi di dalam Yahudi pun seperti itu. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tetapi dalam sifatnya itu wujud yang dalam arti jangan disalahpahami oleh orang-orang Kristen. Wujud dalam arti bahasa Indonesia bukan. Wujud dalam bahasa Arab yang kalau diterjemahkan itu artinya ada. Nah, berbeda pada saat konsepnya bagi orang-orang yang beriman pada saat nanti kita mendapatkan surga. Ah, itu konsepnya beda. Penjelasannya Al-Quran ada. Bagaimana wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri indah. Kepada Rabb-Nya lah mereka melihat. Nah, bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik surga dan tambahannya melihat wajah Allah Ta'ala. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Jadi konsepnya setelah hidup di alam yang kedua setelah kematian, itu keimanan kita lah yang bisa mendukung kita bisa melihat wajah Allah. Tetapi ini penjelasannya beda. Tidak seperti di dunia bahwasannya Allah itu tidak bisa dilihat. Laisa kamitslihi syai'un. Apapun yang ada dalam pikiran kita itu adalah makhluk. Apapun yang masih terjangkau oleh akal kita, apapun yang dibayangkan oleh kita itu makhluk. Tetapi pada saat kita di akhirat itu berbeda. Karena itu berlaku bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu Mbak Denny. Silakan dilanjut. Pak Dani sebentar, Pak Erwin, Pak Datuk, saya pamit itu sebentar ya, saya mau beli air dulu. Lanjut dulu ya. Oke, siap. Lanjut. Pak Dani, lanjut. Siap, sepuh. Jadi begitu, karena kalau kita hidup di dunia ini, Allah itu memiliki sifat-sifat yang dikatakan sifat mustahil. Mustahil bagi Allah seperti makhluk, yaitu. Jadi kalau Tuhan ini seperti makhluk, akhirnya
akhirnya bertentangan dengan sifatnya, berbeda nanti saat hidup yang kedua di akhirat nanti. Nah itu makanya kadang-kadang ada 3 konsep yang sering kita bahas, Yahudi, Islam, dan Kristen. Nah di sini ada perbedaan yang katanya sama-sama dari ajaran samawi, kok ada perbedaan, ada apa gerangan kan gitu Mbak Deni. Ya, kalau aku kan tidak mengimani ajaran samawi atau tidak. Yang aku tahu itu Tuhannya Muslim sama Tuhannya Kristen itu beda gitu aja. Jadi karena Tuhannya berbeda ya memiliki Betul, beda. sendiri-sendiri. Gitu. Karena kami menuhankan yang menciptakan manusia, sementara Anda menuhankan manusia yang diciptakan. Jadi beda betul. Nah kalau kami dengan orang Yahudi, makanya ketika berdiskusian dengan orang Yahudi, apakah pernah kami berdiskusi mengenai esensi Tuhan Yahudi dengan Islam? Tidak pernah. Kenapa? Tunggu. Ya, saya lanjut dulu Bang. Tadi. Ya. Islam dengan Yahudi tentang masalah esensi Tuhan itu tidak akan pernah berdiskusi. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun juga. Walaupun namanya entah siapa juga kita tahu. Begitupun dengan orang Hindu yang Sang Yang Widiwasa. Dalam pemahaman mereka, Hindu ini yang disebut dengan Sang Yang Widiwasa tersebut tidak berbentuk apapun. Jadi nggak ada relasinya. Ya. Sementara di Kristen, ya betul. Sementara Kristen Tuhannya berbentuk. Happy and foto van de plaat bisa Itu. makkelijk toch? Silakan Bang. Ya tadi kamu bilang saya menuhankan manusia yang diciptakan. Itu maksudnya siapa? Yesus. Yesus kamu bilang diciptakan. Iya. Oke, ayatnya mana? Kolose 1:14, kemudian Wahyu 3:14. Kolose 1:14. Iya. Coba. Itu nggak ada tuh Yesus diciptakan. Wahyu 3:14, permulaan dari segala yang diciptakan. Iya, Berarti permulaan itu, Enggak, permulaan dari segala yang diciptakan itu artinya bukan dia diciptakan, dialah yang menciptakan, dia permulaannya. Tidak ada menciptakan pada ini. Yesus itu adalah manusia kamu bicara yang ayatnya mana? diciptakan oleh Ayatnya, ayo kita Tuhan. bongkar ayatnya. Ayo kita bongkar Iya. ayatnya. Wahyu Sekarang ayatnya yang kamu 3:14, kasih kamu Kolose ayat yang mana? 1:14. Ya, inilah 1:14 firman dari itu, Amin. itu aku udah Permulaan hafal. dari Bukan- ciptaan. Berarti Itu kalau bukan permulaan Kolose dari ciptaan, berarti dia ciptaan awal dari segala ciptaan. Tunggu dulu. Kamu ngomong ayatnya salah, soalnya aku udah hafal itu ayatnya. Itu Kolose Wahyu. 1:15. Iya. Permulaan dari ciptaan, betul? Oke. Sebentar. Kita bahas pelan-pelan ya, jangan Oh, ya. potong ya. Ya. Di ayat Kolose 1:15, di situ dia dikatakan bahwa dia permulaan dari yang segala ciptaan, ya kan? Dia permulaan. Dari sebelah Terus, ya tunggu Iya. dulu. Berarti Kita dari pelan-pelan. segala ciptaan, betul? Iya, pelan-pelan. Enggak. Biarkan Iya, aku iya, menjelaskan. Ini iya, Alkitab. silakan. Biarkan aku menjelaskan. Ini kita pelan-pelan. Kita pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Jadi Pelan-pelan kita bawa di Kolose 1:15 dia adalah permulaan dari segala penciptaan. Sekarang aku ciptaan. Permulaan dari segala ciptaan, gini, betul? tunggu dulu. Jangan dipotong dulu. Kan nanti kalau aku tanya kamu jawab gitu aja. Jadi menurut kamu itu menandakan bahwa Yesus diciptakan, benar? Betul. Oke, sudah. Sekarang ayat 15 sudah kita bahas. Kamu bilang permulaan dari segala ciptaan itu adalah berarti bahwa Yesus itu diciptakan. Sekarang ayat ke-16-nya, kita ke 16-nya. Di situ tertulis segala sesuatu. Jadi semuanya itu diciptakan oleh Dia. Dia itu maksudnya Yesus juga ya. Yesus, dia Yesus. Bukan. Enggak, judul perikopnya apa itu judul perikopnya? Bukan. Dia itulah Bapak. Dia itu Bapak di situ. Bapak di situ. Itu judul perikopnya. Judul perikopnya Itu bukan Yesus Bapak. Utamaan Kristus.
Iya, keutamaan Kristus. Jadi yang Iya. dibicarakan tuh tentang Kristus. Itu keutamaan bukan bapaknya. Kristus. Iya, berarti yang Keutamaan dibicarakan itu Kristus berarti dia itu Iya, permulaan perikopnya. dari segala Enggak. ciptaan. Berarti Kalau- dia yang pertama Tunggu, diciptakan tadi sudah dulu kita dari bahas itu, semua yang selesai. ada. Jangan balik lagi. Jangan balik lagi. Hmm. Gini loh. No. Gini loh. Judul perikopnya, dengarkan dulu. Hmm. Judul perikopnya adalah keutamaan Kristus. Jadi perikop itu sedang Kristus itu apa menceritakan sih artinya? tentang siapa? Enggak, Kristus itu Tentang apa artinya? Kristus. Kristus itu apa artinya? Yesus yang Kristus diurapi. itu apa artinya? Yang diurapi Yesus. Nah, berarti kalau yang diurapi berarti dia bukan Tuhan. Yesus. Oh ya, yang Bukan diurapi Tuhan. Kalau yang diurapi itu Kristus itu. Mana Iya. ayatnya tertulis di mana, kasih aku ayatnya yang diurapi itu bukan Tuhan. Orang yang diurapi. Coba kita baca ya pelan-pelan Iya, ya. itu Beruntun tanya ayatnya kita sama baca kamu. pelan-pelan. Orang Coba yang ya, Pak. diurapi itu bukan Tuhan. Coba Pak Denny, coba kita baca ya sampai ke 18-nya ya biar jelas ya. Nanti siapa sebenarnya dia dan Kristus itu siapa? Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada dalam Dia. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Apakah Bapak bangkit? Waduh. Sehingga ia akan lebih utama dalam segala sesuatu. Berarti narasi ini pernah mati ya? Iya, berarti apakah Bapak bangkit? Kalau itu berbicara tentang Bapak, Iya, bahwa dia berarti itu adalah Bapak. iya nggak apa-apa. Jangan Ya, dipotong, oke lah, jangan dipotong. ini Jangan mengarah ke dipotong dulu, Yesus. jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Aku mau ngomong. Jadi kalau bicara tentang dia itu Gimana apa nih begitu? dia itu adalah Yesus, karena dia Yesus itulah yang bangkit. Dia yang sulung, dia yang bangkit. Jadi satu perikop itu membicarakan tentang Kristus, bukan Bapak. Keutamaan Kristus itu apa? Keutamaan orang yang diurapi, betul? Itu tentang Kristus. Kita jadi bicara masalah Kristus urapinya. itu Kita bicara keutamaan orang yang tentang segala diurapi. sesuatu diciptakan oleh Dia, dan Dia itu adalah Kristus. Coba kita selesaikan dulu Pak Denny, biar katanya itu dapat ending poinnya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Nah, ini akan saya munculkan satu pertanyaan. Kalau Anda mengatakan Dia adalah Yesus, di sini ada yang berdiam diri yaitu Allah. Nah, terus pertanyaan begini, siapa yang lebih kuasa antara Dia dan Allah ini yang berkenan di dalam diri Yesus? Kan gitu. Di ayat 19-nya, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Kalau Anda mengatakan Dia adalah Yesus, di dalamnya ada berkenan Allah. Nah, pertanyaannya, ini yang lebih kuasa Dia yang dikatakan Yesus, yang berkenan di dalam diri Yesus. Sama-sama maha kuasa. Berarti ada dua. Ya, yang kamu bilang dua disebut satu di Alkitab. Aduh, kalau sama-sama maha kuasa, ada narasi sama-sama. Narasi sama-sama berarti itu perbandingan. Kalau komparasi itu berarti itu bukan satu. Kalau satu bukan perbandingan namanya. Aduh, gimana sih Bang ini? Kita pelan-pelan ya. Oke, ini kan kita merujuk ada Allah yang berkenan di dalam diri Dia. Dia yang dikatakan oleh itu imannya Pak Denny lah, itu Yesus. Berarti Ya, Yesus, di dalam diri Dia yang dikatakan Yesus ada Allah yang berkenan. Pak Denny mengatakan sama-sama kuasa. Pertanyaannya kembali, apakah ada dua kuasa di dalam keyakinan Kristen, yaitu Allah yang berkenan dan Dia yang dikatakan Yesus? Itu pertanyaannya. Ya, satu kuasa, dua pemilik. Berarti ada dua esensi dalam satu kuasa gitu ya? Enggak, keduanya disebut satu. Waduh, kedua tadi Allah tadi yang gimana sih? berkenan di dalam diri Yesus dan Dia yang dikatakan Yesus sama
sama berkuasa. Begitu ya? Sama-sama berkuasa. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan sama-sama berkuasa, ini kan mungkin Anda merujuk Bapak dan aku adalah satu, ya kan? Iya, iya. Saya melihat di sini sebenarnya ada, oke, kita katakan Bapak dan aku adalah satu. Oke, kita merujuk ke situ, ya kan? Satu apa dulu? Satu esensi, satu pekerjaan, satu ajaran, atau satu tujuan? Satu ajaran, satu tujuan, satu esensi, satu kemahakuasaan, satu kemuliaan, satu Oke. Berarti Pak yang Denny, disalib itu kita runtun pelan-pelan. Pak Denny mengatakan itu satu yang disebutkan tadi. Apakah kalau pada saat Bapak lebih besar daripada aku, itu juga satu gitu Pak Denny? ya itu juga satu. Di dalam arti besar itu adalah mengenai kita merujuk kepada ayat yang berkata bahwa aku datang keluar dan datang dari Bapa. Ya. Besar. Aku datang dari Bapa. Aku dapat karunia dari Bapa. Bapa lebih Betul. besar dari aku. Berarti Yesus berasal dari Bapa, kan begitu ya? Karena Betul, ada betul. Bapa, akhirnya ada Yesus. Sama-sama berkuasa. Pertanyaannya, apakah Yesus ini yang dapat karunia, dapat anugerah, dapat dari Bapa itu, ya kan? Sama-sama Tuhan, antara Bapa dengan Yesus. Ya, sama-sama Tuhan. selamat Berarti malam ada dua, Bapak ya? Ibu, Pak. Masih Yesus dua juga dulu. Tuhan. Yesus juga Tuhan. Berarti bentar. Berarti gini, saya buat analogi. Dengan kertas. Berarti Yesus Tuhan sama dengan Tuhan, Bapa sama dengan Tuhan, terus Roh Kudus sama dengan Tuhan. Iya. Jadi ini sepenuhnya Tuhan, betul? Iya. Iya. Ini sepenuhnya Tuhan, betul? Iya. Ini sepenuhnya Tuhan, betul? Iya. Berarti 1, 2, 3. Berarti 3 Tuhan. Satu Tuhan. Loh. %, ini sama dengan 100%. Ini 100% Tuhan. 100% Tuhan. Ini 100% Tuhan. 100% Tuhan. Ini 100% Tuhan. 100% Tuhan. Ya, 100%. Ini 100%, ini 100%, ini 100% Tuhan. Di antara Ketiga-tiganya Tuhan. aduh. Biarlah yang 500 orang 516 yang menilai, saya nggak menyalahkannya. Kalau berarti Pak Denny menganut trias Triteos, betul? Tritunggal. Triteos, betul? Tritunggal. Enggak dong. Aku kan nggak bilang tiga Tuhan yang berbeda. Itu kan satu Tuhan. Satu Tuhan. Aduh. Betul Bang Satu Said. Tuhan. Betul Bang Said. Kalau aku bilang Tuhanku tiga, aku menganut Triteos. Tapi aku kan bilang Tuhanku Triteos, satu. ya. Tapi kan Bagaimana aku kan bilang menjadikan Tuhanku satu. Yesus Bapa Roh Kudus ini satu ketika di dalam Yohanes Matius 3 nomor 16, ketika Yesus itulah dibaptis, di situ ada Bapa, ada Roh Kudus, ada suara Yesus. Bagaimana menjadikan ini satu? Satu Dalam arti saat satu bersamaan. ketua- Enggak. Itu artinya bukan 1 3 botol jadi satu, bukan begitu. Itu artinya satu ketuhanan, satu kemahamuliaan, dan satu kemahakuasaan. Ini kemahamuliaan, ini kemahakuasaan, ini Enggak sama semua, sama-sama maha mulianya, sama-sama maha kuasanya, sama-sama Yesus Tuhannya. tidak mulia karena dia Mulia. maha mulia karena dia dilahirkan oleh seorang manusia. Ya, Bapak mulia, maha mulia, betul. Roh Kudus maha mulia, boleh, betul. Berarti Yesus bukan Bapak bukan Roh Kudus. Bukan. Duh, bingung gue. Bener dia mas, gimana caranya sih? Aduh. Gimana caranya? Ketika di Matius 3 nomor 16, ketika Yesus dibaptis,
Ya. Saat Yesus dibaptis oleh Yohanes, saat bersamaan ada 3 identitas di situ. Betul? 3 saksi. 3 identitas. Ada Yesus yang Bukan. dibaptis, ada Roh Kudus yang turun, ada suara dari langit. Ya, tapi itu 3 identitas itu kan Berarti menurut perbedaannya kamu. gini, Bang Dato, Bang Tapi kalau Denny. menurut Alkitab itu 3 Tuhan saksi. orang Kristen ini satu. Kalau Tuhan umat Islam ini tunggal. Ini kita harus bisa membedakan tunggal dengan satu. Kalau tunggal itu tidak bisa diuraikan, kalau satu itu Kesatuan, bisa Bang diuraikan. Ridwan, kesatuan bukan tunggal. Iya. Kesatuan. Oke, dia mengatakan kan satu jawabannya. Saya nggak menafsirkan jawaban Pak Denny. Kalau mengatakan satu, itu masih bisa diuraikan. Kalau tunggal itu tidak terurai, gitu loh. Iya. Makanya Iya. kalau satu itu pasti bisa diuraikan antara 1/4 kali 4, setengah kali 2, kan gitu. Tapi kalau tunggal, ini bedanya, bedanya. Iya. Satu lagi Pak Denny. Di dalam Matius 11 nomor 25, Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa." Menurut Yesus dalam ayat tersebut, yang Tuhan dirinya atau Bapa? Bapak, ada ayat lainnya mengatakan dirinya juga Tuhan, di ayat lainnya Enggak, di dalam Bapa Matius juga ini lo jangan lari dulu. Di dalam Matius 11:25 ini, Matius 11:25. Kita buka Matius 11:25 nih, ya. Matius 5:5. Di dalam Matius 11:25 yang Tuhan di sini siapa? Bapak. Bapak, betul? Betul. Yesus Yesus Tuhan di Wahyu 21 ayat 7. Di ayat ini dulu, jangan lari ke mana dulu. Di Matius 12, ini perkataan Yesus dong, perkataan Yesus. Iya, Ini perkataan Yesus juga. Di perkataan Wahyu Yesus. juga Kalau perkataan di Yesus. Wahyu itu kan bukan perkataan Yesus. Iya, itu perkataan Secara- Yesus tinta merah. Bukan, di Tinta Wahyu merah. bukan perkataan Yesus. Kalau Perkataan yang di Yesus. dalam Matius 11:25 ini kan ketika Yesus itu masih ada. Kalau Wahyu Ya, itu kan di Wahyu mimpi perkataan cuma. Yesus. Di Wahyu Kalau di perkataan dalam Yesus. Matius 11:25 ini konteksnya Yesus yang berkata, "Aku Iya, bersyukur Pak, di kepadamu Wahyu ya juga Yesus Bapa." berkata. Di Wahyu Yesus juga berkata. Itu kan cuma mimpi daripada Enggak, bukan mimpi, itu bukan mimpi. Aduh. Itu bukan mimpi. Pak Doni. Dan kita lah mau ke Matius dulu. Matius Nanti gitu. ya. Matius 11:25. Matius 11:25 yang Bapa ini Tuhan, betul? Iya, betul. Berarti posisi Yesus di situ sebagai apa? Utusan. Bukan Tuhan. Enggak ada kata-kata Yesus bukan Tuhan. Enggak ada ayat yang berkata Yesus bukan Tuhan. Berarti kalau utusan berarti bukan Tuhan dong. Ya, dia adalah Tuhan yang diutus. Aduh, gimana ini Tuhan yang diutus? Jadi siapa yang mengutus Tuhan ini? Bapak. Bapak Tuhan juga. Bapak Tuhan. Berarti Mengutus Tuhan Tuhan mengutus Yesus. Tuhan. Iya. Aduh. Tuhan besar mengutus Tuhan yang kecil. Aduh. Iya, Berarti memang begitu. Tuhan Alkitab yang berkata diutus seperti ini, Tuhan yang diutus ini pencipta, betul? Iya. Berarti yang mengutus ini pencipta juga. Iya. Berarti ada 2 Tuhan yang mengutus, yang satu, yang satu pencipta, yang mengutus, yang diutus juga pencipta. Sejak kapan? Iya. Di dalam Bible Anda dikatakan seorang utusan tidak lebih tinggi daripada pengutus. Aduh. Iyalah. Lanjut Bang Maulwin. Berarti Silakan ada dilanjut. yang satu yang Yesus pencipta, Bapa pencipta, berarti 2 pencipta. Iya, 2 pencipta, satu penciptanya satu. Aduh. Di dalam Keluaran 20 jangan ada padaku Tuhan lain. Dia itu Tuhan yang sama, bukan Tuhan yang lain. Jangan ada pada dengan siapa engkau hendak menyamakan aku, mengumpamakan. Enggak boleh kata disamakan. Gimana pula ini? Nggak boleh, memang dia satu kok. Dia satu. Aduh. Begini Pak Dato, mau kepada siapa engkau
yang kamu nggak 671. beda dong. Kamu nggak maha kuasa, Yesus maha Aduh. kuasa, itu Ya, bedanya. itu aja. Tapi kami kembar, Pak, Pak Deddy. Ketika Yesus di dalam Lukas 22 nomor 11, 22 nomor 43 44, di situ Yesus ketakutan lihat malaikat. Apakah saat dia jadi ketakutan malaikat ini maha kuasa dia? Macet ini. Lanjut Bang Rewin, saya pakai ini dulu, pakai minum botrek dulu Bang Ami. Saya minum botrek dulu lah. Agak itu terbantahkan tuh Yesaya 46 ayat 5 itu sampai 9. Jadi tidak ada yang sama seperti Tuhan gitu kan. Sementara Yesus mirip sama saya benda tuh, mirip kali pun. Betul. Yesus tinggi, saya tinggi. Yesus putih, saya putih. Yesus gondrong, saya gondrong. Yesus ganteng, saya ganteng. Yesus hobi makan goreng sama saya, mirip kan ini. Yesus takut lihat malaikat, saya juga takut lihat malaikat. Iya. Ada outnya nih. Nih yang naik konten aja ya. Mayor, Yang naik Mayor. konten aja. Mayor kok udah mencret dia Mayor. Mencet ya. Aduh, Mayor kasih kali. Nanti masih hidup gak dia Mayor? Mayor kasih. Rena, selamat masih hidup, malam. Mayor. Ya, Aduh. Ya, selamat malam. Islam apa Kristen? Malam. Islam. Ya. Iya, ada yang sampaikan Bang, kita tunggu waktu lagi Bang. Iya. Maaf kita tadi kita tunggu waktu nantinya. Yang hotel aja. Teman-teman Kristen naik ya, kecuali Gerunda ya. Misalnya, ini siapa di Tika Mala di sini nih? Mayor. Oten ayo pada naik, soalnya ini yang di sini lagi minum botrek semua ini sama saya. Santai aja Bang Denny, santai aja diskusi santai kita kali ini ya. Pak Denny ini mengakal-akali. Ini Ya kan kamu tanya aku, ya aku kebohongan yang sangat akut yang Pak Denny tampilkan di sini. Di sini N596 loh Pak Denny. Pak Denny bilang Apa-apa, tadi biar kita Yesus belajar. itu pencipta. Bapak pencipta. Kedua-duanya pencipta. Pengutus itu pencipta. Yang diutus juga pencipta. Betul. Ini adalah konsep yang dipaksakan di luar akal waras Pak Denny. Ya memang di luar akal waras, tetapi itulah yang tercatat di Alkitab. Waduh, ternyata. Ini konsep ngarang namanya. Tidak ada satupun tertulis di ya, Alkitab kok ngarang. di dalam 1 Korintus 1:86 situ dikatakan kalau yang Bapa itulah yang sebagai Allah. Hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Ya, hanya ada satu Allah, satu Bapa. Ya, yang semuanya berasal bersumber dari Dia. Gimana pula nih? Tadi kan Betul. benar kan ayatnya kan Yesus kan keluar dan datang dari Bapa. Jadi Bapa itu memang sumber. Kalau Yesus keluar dari Bapa, berarti Yesus itu bukan setara dengan Bapa. Karena Yesus itu datang bukan atas kehendaknya sendiri. Setara sama Tuhannya, sama-sama maha kuasanya kok setara dong. Apakah Sama-sama Yesus itu datang penciptanya ke kok. dunia atas kehendaknya sendiri? Kehendak Bapa. Berarti bukan kehendak Yesus. Kehendak Bapa itu ya juga kehendak Yesus. Kehendak Bapa itu Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, kata Yesus. kehendak Bapa. Kehendak Bapa. Berarti kehendak Yesus dia tidak mampu datang sendiri, betul? Enggak ada ayat yang mengatakan dia tidak mampu datang sendiri. Aku datang, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Iya, dia memang gini dengarkan ya, yang dia memang tidak bisa kalau dia sendiri, tetapi bisa berbuat apa-apa. Dia tidak sanggup berbuat apa-apa. Di dunia Kalau pun sendiri. dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Iya, dia segala tidak bisa ajaranku berbuat apa-apa bukan kalau berasal dia dariku sendiri. Berarti Bapaklah yang memerintahkan Yesus, betul? Betul. Berarti kalau yang memerintahkan Yesus, berarti Bapak itu nggak setara dengan Yesus, betul?
Ya setara dong. Waduh. Manajer bisa memerintah manajer. Aduh, Nggak jadi masalah. waduh. Manajer yang satu bisa memerintah manajer yang lain. Waduh. Saya sepangkat dengan Bapak Denny. Terus Bapak Denny bilang, ya, Pak Datuk, kau pergi ke sana. Saya tampar Pak Denny. Oh, Anda siapa? Ngutus saya. Anda setara dengan saya. Ya itu kalau kamu, tetapi kalau Iya. Tuhan kan Kalau beda. Anda nyuruh saya, sementara kita sederajat, Anda manajer, saya manajer, terus Anda yang nyuruh saya tampar Anda, serius? Enggak, saya hanya orang-orang yang saya perintah juga sama-sama. Enggak Setara, bisa, tapi nggak ada karena kurang ajar. konsep kita setara. Kecuali cuma kamu Anda seorang direktur, terus direktur memintakan kepada manajernya, baru bisa. Soalnya cuma satu-satunya manajer yang kurang ajar yang suka nampar itu kamu itu. Manajer lainnya Karena enggak. kita setara. Sama aku Waduh. jabatannya nggak jadi masalah. Aduh. Gini loh Pak Denny, jangan diakal-akali Pak Denny. Ini namanya Bukan diakal-akali itu kenyataan, ketuhanan Anda. Itu kenyataan. Bukan kenyataan Aku- diakal-akali. Enggak, Dijadikan kalau itu kan framing. sebuah akal-akalan. Kalau gitu kan Pak Denny framing. bisa nggak berbahasa Indonesia tuh? Apakah Itu pengutus framing. itu sama dengan utusan? Sama, bisa sama. Aduh. Bisa sama. Bisa sama. Bisa sama. Kenapa nggak bisa? Berarti pengutus ini adalah sama dengan utusan, betul? Bisa Pengutus sama. sama dengan utusan. Bisa sama. Derajatnya bisa sama. Waduh. Bisa. Iya, yang di bawah yang 378 ya. Mungkin ada yang mau maaf, silakan kalau ada yang mau maaf. Saya cuma menyampaikan ini ya. Pengutus, seorang presiden mengutus menterinya, apakah menteri ini sama kedudukannya dengan presiden? Kalau presiden sama menteri memang beda, tetapi kan ini kalau masalah Tuhan ya sama. Aduh. Saya sakit kepala saya ini. Seorang menteri mengutus presiden, seorang presiden mengutus menteri. Jadi antara presiden dengan menteri ini sama kedudukannya. Ya beda, tapi kalau Tuhan mengutus Tuhan ya sama. Iya. Yang Kalau mengutus Tuhan nabi, Tuhan sama. ya. Yang mengutus nabi ini sama dengan yang mengutusnya. Bisa. Aduh. Kalau Yesus bisa. Aduh. 390, yang 390 kalau ada yang Kristen di bawah, saya tidak memaksa Anda untuk bersabar bersadar. Ya sadar ya. Aku Ya. sedikit Datuk. Betul. Bang Denny, Nah. Bapak dan Yesus itu Ya. satu sosok atau dua sosok Bang Denny? Dua saksi yang berbeda. Dua sosok ya? Dua saksi yang berbeda. Iya, berarti dua Tuhan dong Bang Denny. Karena Bang Denny kan mentuhankan Yesus, sementara Yesus mentuhankan Bapa. Oh ya. Ya, kedua Tuhan itu disebut satu. Dua Bang Denny, karena kalau kita baca di Yohanes Enggak 1, dong, kan Bapa dan aku adalah satu. gini, ini kenapa di 1 Yohanes 5 nomor 7? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, 3. Jadi Bang Denny nggak bisa lepas dari itu. Dan ketiganya adalah satu, itu kamu lupa. Iya, berarti 3 orang, artinya ketiganya satu, jadi bersatu. Itu jadinya, makanya jadi bersatu Iya, dia. ketiganya adalah satu. Iya, karena 3 yang berkesaksian berarti 3 orang. Gak mungkin satu orang dibilang 3 orang bersaksi. Artinya dari Ini ada anak manetral nih. Manetral kita tanya sama Bang Tedas. Nah, Mbak Netral, yang diantara Bapak Yesus ini siapa yang Tuhan di sini? Yesus, Bapak, Roh Kudus. Siapa yang Tuhan di sini? Bapak. Yesus, Bapak, Roh Kudus. Siapa yang sebenar Tuhan di sini? Bapak. Bapak. Yesus sebagai posisinya sebagai apa?
Utusan. Utusan. Apakah utusan ini sama dengan Bapak? Keluarga jangan lari ke keluarga. Waduh, keluarga turun naik. Berarti Bapak utusan tidak sama dengan pengutus, betul? Tidak sama. Dia mengutus dan Tidak diutus sama. beda. Sama. Lain pula nih Bang. Pengutus lebih besar dari yang diutus. Jelas itu, berbeda. Makanya tadi 1 Yohanes 5 nomor 7 itu tidak tiga sosok yang bisa dipisahkan. Ketiganya yang ada satu artinya mereka bergabung, itu aja. 3 sosok Pak Denny. Lanjut Bang. Ya, kamu berkali-kali bilang 3 sosok, tapi Alkitab mencatat 3 saksi. Silakan dilanjut. Berarti Aku kalau cuma 3 nurutin saksi yang- itu berarti aku- 3 aku- orang, 3 identitas. Jadi aku cuma menuruti apa yang tertulis di Alkitab. Nih, Mbak netral ini Kristen loh. Mengakui kalau Yesus itu dan Bapak itu beda. Betul Mbak netral? Beda. Memang beda. Yesus sama nggak kedudukan dengan Bapak? Sama. Nah, Beda tapi kedudukannya sama. tadi dibilang beda, sekarang sama, gimana Pak Denny nih? Ya, Jangan kita bicara pelin-pelan di sini Pak Denny. Tadi dibilang katanya Enggak. beda sama. Kamu Sekarang beda. berkata dua yang berbeda, Aduh. dua hal yang berbeda. Yang satu tentang posisinya, yang satu tentang jabatannya, yang satu tentang orangnya. Yesus dan Bapak ini kekuasaannya sama atau beda? Sama. Sama. Mbak netral, Yesus dan Bapak sama kekuasaannya? Tidak sama. Mana nih? Di mana ayatnya yang mengatakan bahwa Bapa lebih berkuasa daripada Yesus? Coba tolong. Gimana? Yohanes 10:29. Di mana ayat yang mengatakan bahwa Bapa lebih berkuasa daripada Yesus? Yohanes 10:29. Kita saya bacakan ya. Ya, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, termasuk Yesus. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Seorang pun. Berarti termasuk Yesus. Itu dia. Tidak ada kata-kata berkuasa di situ. Silakan dilanjut. Lebih besar dari siapapun. Besar sama kuasa beda. Aduh. Silakan dilanjut. Udah lebih besar apa Berarti lagi? kalau lebih besar dari siapapun itu termasuk Yesus. Betul. Cuma tidak ada hubungannya dengan kuasa. Bapak lebih berkuasa tentang duduk di sebelah kananku, aku tidak bisa berkuasa kata Yesus. Lebih besar itu belum tentu lebih berkuasa. Jangan mentang-mentang ngomong besar terus Yesus berkuasa. berkata, Dari siapapun. Ada kalimat dari siapapun dan seorang pun. aduh gimana sih? Ya, kita bicara besar dan kita bicara kuasa. Itu bukan berarti kalau kamu lebih besar kamu lebih berkuasa. Itu bukan begitu. Silakan dilanjut. Aduh. Yohanes 5 ayat 30 juga bisa itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku Aku sendiri. tidak dapat berbuat Enggak, aku apa-apa minta- dari sendiri. minta ayat- aku Apa minta yang aku ayat yang katakan, mengatakan sebagaimana bahwa yang Bapa lebih berkuasa. diperintahkan kepadaku kata Yesus. Aku tidak Aku dapat minta ayat. berbuat apa-apa. Berarti kalau tidak dapat berbuat apa-apa itu siapa yang berkuasa di situ? Apakah Yesus? Tunggu dulu. Berkuasa. Yesus itu memang tidak bisa berbuat apa-apa kalau dia sendiri. Kalau dia Tapi kalau pada nggak dia kenyataannya- kalau Jangan- kalau jangan dia dipotong-potong, tidak aku bisa dipotong- berbuat potong terus. apa-apa, Jangan dipotong. apakah dia berkuasa? Biarkan aku menjelaskan, jangan dipotong dulu. Oh ya, silakan, Jangan silakan dipotong nih. dulu. Gini Ya. saya jelaskan pelan-pelan ya. Nah, Ayatnya berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Itu artinya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa kalau dia sendiri. Iya, Tetapi berarti pada kenyataannya, dia itu tunggu dulu, berkuasa, jangan benar. dipotong dulu. Tapi pada kenyataannya Yesus tidak pernah sendiri. Berarti dia bisa berbuat apa-apa terus karena dia tidak pernah sendiri. iya. Silakan. Kalau berarti di Yesus tanpa Bapa dia tidak mampu berbuat apa-apa. nggak bisa. Oh, berarti nggak berkuasa. Apakah Yesus Enggak Bapak dong. tanpa Kan Yesus Bapak ada bisa terus. berkuasa? Apakah Kenapa? Bapak tanpa Yesus? Tunggu. Kita buka. Bapak tanpa Yesus bisa berbuat apa-apa, betul?
Yesus tanpa Nggak Bapak ada. bisa berbuat apa-apa? Nggak ada ayatnya seperti itu. Aduh. Aku nggak bisa jawab. Aku nggak bisa jawab. Nggak ada ayat seperti itu. 22:69 mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Selamat datang dan kebenaran. Iya. Nah ada di situ anak manusia duduk di sebelah Yesus yang Maha Kuasa. Ya Yesus memang Maha Kuasa. Di mana? Nah, anak manusia itu. Wahyu 1:8. Lukas Aduh, 22:69. lari, ayo. Lukas Yesus, 22:69. Bapak Denny jangan ngibul lah Pak Denny. Di sini ada ditonton Jangan 374 framing lah, ini. jangan- Ini banyak yang itu cuman- mualaf nanti gara-gara Pak Denny. Gara-gara cuma Pak Denny nanti banyak yang mualaf ini. Nanti saya pula yang disalahkan. Jangan framing lah, aku cuma bacakan ayat. Saya Jangan pula framing. yang disalahkan nanti. Ini gara-gara Datuk ini katanya. Banyak yang Jangan pula yang framing. mualaf nanti gara-gara ini. Iya, Jangan framing lah, iya, aku cuma bacakan Bapak. ayat. Iya gara-gara Pak Denny banyak yang mualaf. Saya pula yang kena Ya nggak salahin. apa-apa lah. Ya masuk neraka semua nanti. Bisa habis Kristen nantinya. Oh iya, Saya masuk debat neraka semua sama siapa? nanti. Yesus tanpa Bapak tidak mampu berbuat apa-apa, betul? Betul. Bapak tanpa Yesus bisa berbuat apa-apa, betul? Nggak ada ayatnya. Di dalam Nggak aku jawab. dalam perjanjian lama, Bapak tanpa siapapun bisa menciptakan. Seorang diri dia menciptakan, membentangkan langit bumi. Iya kan Bapak dan Yesus kan satu. Zakaria 12 nomor 1. Seorang diri aku membentangkan langit dan bumi dan menciptakan roh dalam diri manusia. Iya Nah, Bapak tadi dan dia Yesus kan minta, satu. Nah, satu Bapak lagi, Yesus kan satu. satu lagi, satu lagi, Ya, satu. satu lagi, satu lagi. Pandato nggak bisa satu. 1 Yohanes 5:7, 3. Tiga. Ya, Zakaria 12 nomor 1. Ya, Bapak ini bisa menciptakan langit dan bumi dan seorang diri dia. Yesus Seorang juga diri menciptakan aku langit dan bumi. membentangkan langit dan bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Berarti dia nggak butuh Yesus ketika dia membentangkan langit bumi. Ya jangan framing, nggak tertulis di Alkitab kok. Nggak tertulis di Alkitab kok framing. Nggak tertulis di Alkitab kok framing. Jangan, Tidak, jangan. di dalam Zakaria 12 nomor 1, si Bapak ini mampu menciptakan langit bumi seorang diri. Betul? Coba aku lihat ayatnya, aku buka dulu. Aduh. Sebentar ya. Sabar ya. Bentar. Jangan salahkan saya kalau banyak yang mualaf ya. Ya. Zakaria 12 nomor 1. Zakaria 12:1 KJV. Nggak ada kata-kata seorang diri. Nggak ada kata-kata seorang diri. di sini. Ada. Seorang diri aku Ada. membentangkan langit bumi ini. Di dalam ada. Nggak ada. Nggak ada. Aduh, ada. Ya, Ada itu, kan sebenarnya ada. ya, kalau di LAI ada ya. Kalau ayat yang di LAI ada, buang aja tempat sampah, itu salah terjemahan. Jadi kalau di LAI ada seperti itu, dengerin dulu. Kalau di LAI ada kata-kata seorang diri, itu ayat itu buang aja tempat sampah. Ini salah terjemahan. Tuhannya beda. Antara Tuhan Anda dengan Tuhan LAI sangat beda. Ya pokoknya kalau ada kata-kata seorang diri di Zakaria 12:1, Ada ayatnya buang seorang aja tempat diri. sampah. Ya, ada. Iya buang aja tempat sampah. Waduh. Buang aja tempat sampah. Salah terjemahan itu. Makanya aku cek di KJP nggak ada. Jadi buang aja tempat sampah. Seorang diri aku membentangkan langit dan bumi dan yang menciptakan seorang roh diri dalam nggak diri ada. manusia. Kita baca beda ayat. Ayat yang kamu di mana nggak tahu asalnya dari mana. Bagaimana bagaimana Yesus dikatakan sama dengan bapaknya, dia tidak tahu hari kiamat. Kedua di Matius 20:23, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang Bapakku telah menyediakannya. Bapaknya nggak berhak dia.
Dia nggak berhak, memang dia nggak berhak, setuju saya. Nggak jadi masalah. Ya, berarti dua sosok dan berbeda kuasa ya pendiri ya. Dua saksi. Ya, dua sosok, dua entitas yang berbeda. Makasih Aki. Siapa tadi? Bukan dua sosok. Orang Dua Allah. saksi. Oke. Dilanjut lagi, ayo dilanjut. Silakan. Jadi gitu Bang Denny ya, kita bakal data ya Bang Denny ya. Yesus itu juga ada ya hal-hal yang tidak dia bisa kuasai atau dia lakukan. Misalnya dia itu ada penyakit yang nggak bisa diobatinya ya. Itu di Markus 9 nomor 9. Nggak mungkin Tuhan nggak bisa mengobati penyakit kan gitu kan. Kedua, tidak tahu hari kiamat. Ketiga, gagal meramal dia. Bagaimana mungkin Tuhan gagal meramal Bang Denny? Selanjutnya dia lapar, haus, dan telanjang sakit. Nah mungkin Tuhan lapar, haus, dan telanjang sakit ini. Itu Matius 25-35. Bahkan Yesus sempat ketiduran di atas sampan. Bang Denny. Markus 4:38 ya. Sehingga muridnya sempat marah ya. Karena muridnya sampai diterjang badai. Selanjutnya Yesus tidak tahu musim pohon ara. Dikutuknya pohon itu untuk hidup orang banyak. Kenapa dia nggak tahu gitu? Bahkan Yesus menangis seperti ini. Mana mungkin Tuhan menangis ya? Yohanes 11:35-34. Kenapa tidak diciptakan keledai kalau dia Tuhan? Jadi inilah membuktikan banyak lagi yang lainnya. Membuktikan Yesus itu hanya manusia yang diberikan kekuatan oleh Tuhannya. Betul. Tapi kalau kamu ngobrol sama aku, tolong jangan kasih aku 200.000 ayat sekaligus per ayat gitu. Per satu ayat dibahas. Iya, kalau ngobrol sama aku harus santai. Satu ayat kita bahas, satu ayat lagi kita bahas. Jangan 20 ayat langsung, aku bingung. Gitu. Iya. Saya 63 ayat 3 nomor 3 di situ kan. Seorang diri katanya. Mana lagi? Mana? Yesaya 63 nomor 3. Sebentar. Seorang diri. Bisa iya. Coba Sebentar ya. Sebentar. Murkaku kan. Iya. Yesaya 63 nomor 3. Yesaya 63 nomor 3. Sebentar. Biar aku cek dulu ya. Seorang diri. Nggak ada. Bacakan ya. Berarti bisa bacakan? Bacakan Bang Wali. Oke, Yesaya 63 ayat 3. Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Iya, tidak menemani. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Sebelum darah mereka memusik kepada bajuku dan seluruh pakaianku telah cemar. Ya, sendiri dia. Iya, sendiri, tapi bukan sendiri menciptakan. Tadi kan topiknya kan sendiri menciptakan. Ini bukan masalah menciptakan. Seorang diri tidak ada dia punya teman, tidak ada dia Tuhan, ada Yesus di situ, tidak ada Yesus di situ, esensi yang namanya Yesus. Jangan kebang ini terus lah. Aduh, jangan di. Bu netral ini dikasih kesempatan bicara. Apakah Yesus itu pencipta langit dan bumi? Yesus, Bunda netral dibuka kamionya. Bunda netral dikacangin tuh tadi. Ya silakan Bunda netral. lanjut dulu. Saya beli rokok dulu sebentar keluar. Silakan Mali. Ya silakan Bunda netral. Silakan Bunda netral. Apakah Yesus itu adalah Allah sendiri yang kemudian menciptakan langit dan bumi, Bunda netral? Bukan ya. Allah itu ya Bapa. Yesus ya Yesus ya. Makanya di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan di situ, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di situ ditulis Allah, bukan Yesus ya.
Jadi Allah dan Yesus itu beda. Pak siapa nih, Pak Denny kah? Pak Denny beda. Jadi di situ juga di Matius apa di Markus itu dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Ya, Coba termasuk coba Dek Netral, tolong Anda belajar lagi Alkitab ya. Baca Kolose 1:15 sama 1:16. Kamu belajar lagi Alkitab dulu sebelum bicara dengan saya. Kolose itu Pak Denny membuktikan ciptaan loh. Iya, 15-nya kamu. Kalau Ya. Kolose 1:15 sama 16 kamu belajar lagi Alkitab dulu kalau sebelum Kolose Anda 1 menggurui saya. ayat 15 itu dikatakan di situ Oh, Yesus ciptaan. permulaan ciptaan Allah, ya. Bapak lihat dari 16-nya? segala sesuatu yang 16 sebelum terus segala 16-nya, sesuatu Allah 16-nya baca 16-nya. 16-nya baca. ya. 16-nya baca, coba 16-nya, ayat 16-nya. Bapak baca aja Bapak. Kamu yang bacakan, Aku mau kamu baca, supaya kamu belajar. Ya, tapi ayat yang Pak Denny bawakan itu membuktikan Yesus itu ciptaan itu. Kolose itu membuktikan situ roh ciptaan, berarti Yesus ciptaan. Ya. Ya, kalau Yesus itu ciptaan, itu ada tercatat juga semuanya diciptakan oleh Dia. Apakah kalau semuanya diciptakan sama Dia, siapa lagi yang menciptakan Dia? Dia udah ada dong. Kan Dia kan yang menciptakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia itu kan Yesus. Enggak Pak Denny. Yohanes 1:3 Pak Denny bawa itu bicara Bapa Pak Denny. Allah menciptakan segala sesuatu. Coba itu Kolose 1:16 Netral baca, kamu belajar. Ya baca Bapak baca. Baca dari awalnya dari ayat Lari Pak Denny. Lari Pak Denny. Jangan aja Pak Denny. Ini Iklia ini siapa Iklia ini? Disapa dulu Bang Otak Cerdas. Ya, Iklia, selamat malam. Aku gara-gara ngamuk tadi, akunku kena satu, akun Datu Api 1. Ya, Ikia. Iklia, ternyata kebanyakan udah terungkup ya, udah nggak sanggup. Nggak sanggup lagi diskusi ya. Gara-gara Pak Denny tadi banyak yang mualaf. Bicara apa? Doktrin aja. Aduh, Pak Denny. Itu lebih tepatnya di Yesaya 44 tuh. Aduh. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri membentangkan langit dan bumi. Seorang diri. Iya. Yesaya 44 tuh jelas tuh. Bang Denny, kau mana aja Bang Denny? Kita kan diskusi santai Bang Denny. Naiklah Bang Denny. Yang mualaf gara-gara si Pak Denny itu. Iya, dia bawakan Yohanes 1:3 itu bicara Tuhan Sang Pencipta, bukan bicara Yesus. Yesus kan di Yohanes 1:14 firman menjadi daging. Iya. Itu pun kalau kita ikuti narasinya ya, sebenarnya itu himne platonis itu kan. Ya ini platonis. Ayat sisipan. Udah dapat ada berita pelajaran baru. Ternyata yang melukis foto Yesus itu bukan Leonardo da Vinci, tapi Casere Borgia namanya. Anak daripada Paus ke berapa itu? Ke-7 kalau nggak salah itu. Jadi Bang Dato nggak tahu. Ternyata Yesus itu ya tuannya orang udah ya itu.
Iya. Dicuri lagi tuannya. Ayo Oten yang di bawah naik. Oh, ada Menang ini. Menang bilang colok netral apa ini? Menang naik, ayo Menang. Minang itu Islam itu. Tak boleh gitu. Menang siapa ini? Minang tampan. Ya, Ika nih mana Ika? Ika Islam Kristen Ika. Aku nggak bisa jambak Pak Ustaz. Oh nggak bisa jambak lo sudah moderator sampean bang udah. Oh, saya ngomong lagi loh. Yang hotel lagi ya. Sorry tadi Bang Arif tadi saya lagi di luar tadi nggak bisa ini siang tadi udah 2 kali masuk di ini saya nggak bisa naik kebetulan saya lagi di luar nggak bisa. Tadi banyak Oten di sini bang Dato. Cuman bang tak cerdas ini yang Ya, ini. saya udah yakin Islamnya. udah yakin itu kalau hotel banyak. Makanya Iya dipakai. Major ada pejuang rupiah banyak ada Dominic. Dikeroyok. Ada siapa itu yang ngeyelan itu jalan lurus itu si Peri ya. Beri. Waduh. Kan Suaranya- dia tadi. Iya suaranya bang tak cerdas ini sampai serai-serai. Maksudnya makanya saya kasihkan. Saya undang bang Dato gitu kan. Belum habis. Saya lagi di luar, di dalam limbah. Ini teman-teman Kristen kok pada lemas-lemas semua ya? Sudah terguncang kayaknya. Ayo kuatkan imanmu. Naik. Sebentar, Ayo. saya undang dari penonton Kristen yang tidak nonton di sini ya. Aku udah undang juga, tapi aku udah naik. Kayaknya udah banyak memualaf nih. Banyak yang mau mualaf kayaknya, banyak yang mau belajar Islam. Ini Bu netral ini sebentar lagi jadi mualaf ini. Ya doakanlah. Malamnya tadi malam sini Oten 3, aku ini manur ya. Aku pernah di Korea 4 sama juga. Aku pernah di Korea 4. 4-nya aku bikin kabur. Sama Bang Ota cerdas ya dulu ya. Bang Mali ya. Masalah silsilah. Di sini juga kan. Iya. Malam-malam kan kabur semuanya kan. Iya, masalah Yoyakim itu, susila. Iya, yakin. Tuh. Saya tawarin duit 1 juta kalau ada bisa nemukan. Bang siapa itu? Lord ya. Saya nambah 1 juta lagi gitu. Bang Oreo ya. Siapa itu? Iya, Oreo. Bang Oreo. Iya. Ayo teman-teman. Ada sini cocok saja dia. Iya. Paling botol ini, Oten Malaysia botol ini. Ustaz Tata mana Ustaz Tata? Naiklah Ustaz Tata. Belum ada di bawah. Enggak, tapi beliau masih di monitor. Dia akan nge-live-kan ke YouTube dia. Ini Indra nih Oten nggak ya? Enggak, kalau Indra itu enggak bukan Oten. Islam itu. Ayo teman-teman Kristen Itu naik. Bang Arif. dong. Aku ketawa-ketawa itu Bang Arif. Betulnya istriku aku ketawanya pelan-pelan aja. Sakit mulut itu. 4 lari. 4 lari. Tinggal siapa? Tinggal si bro admin lagi. Ayo teman-teman nonton naik yuk. Kok udah terguncang ini, nggak berani naik lagi ya. Udah
Sadar ya? Pejuang rupiah naik, pejuang rupiah. Ayo naik. Ternyata Yesus Hindu ya, Hindu kawan-kawan ya. Kamalnya, coba lihat kamal lain, Bang Arwin Kusnadi, mungkin dia lihat kamal lain ini. Bang Zuma itu. Aduh, yang minta naik jangan Islam lah. Bang Suma kan sudah wanti-wanti. Kalau memang mau menggantikan Bang Suma di atas Komal ya sudah, Bang Suma turun. Bang Datuk turun, Bang Otak Cerdas turun. Aduh. Maaf tak tinggal Bang Datuk. Kemana mau kemana? Bang Kripto mana Bang Kripto ini? Iko parah koma. Nah, Kripto naik lagi, Kripto naik lagi, Kripto. Kripto naik lagi Bang Kripto. Tinggalnya kita. Tapi Bang Kripto nggak nuhankan Yesus. Malam Pelik. Malam Pelik. Pelik. Pelik, kenapa Anda minta naik? Anda terguncang begini, nggak pernah jawab. Assalamualaikum. Oh, Muslim ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut Bang. Saya hanya sekedar mau apa ya? Karena ini akun baru saya kena report, makanya mau minta follow sama penontonnya dulu Bang. Ini kamu memang Muslim ya? Ya mana dia? Nah, baru dengar apanya? Baru Ustinisa, Sukron, Ustinisa. Makasih yang udah berikan ini ya, koin-koinnya. Yang jangan nanggung lah sesekali Pak. Kek gimana kek biar saya bisa laptop ini. Enggak usah lah. Kalau Datuk kok kasih teri we, kan teri we. Nggak, aku cari laptop serius. Aku cari laptop. Aku kalau dapat kayak Bang Andi itu pakai laptop bagus biar bisa buka data kita. Kalau kita buka data itu nggak akan bisa Oten membantah, serius nggak akan bisa. ayo naik apa? Long news. Longor tuh nama pun nih, Longor news. Artinya longor akut. Kita undang dulu pada tuh. Nah, ini pun ngucap juga nih, naik kau. Gas pada tuh nih. Ini Oten ngeyel nih. Makanlah Datuk tuh. Datuk. Bang dulu, aku lagi Buka data apa kalian? Kalian tuh buka data apa? Data sampah aja kalian itu. Orang Data palsu tahun agama 1928. Mana itu kitab sucinya itu? Oh, jadi Bible yang kita baca tuh sampah ya? Di dalam Iya. di dalam Quran kalian di mana perintahnya kalau seperti hari Jumat harus pergi ke masjid mana? Bang Kripto menuhankan Yesus, Bang Kripto. Perintahnya di mana? Ayo tunjukkan di dalam Quranmu. Desa kripto datang. Iya, Bang Kripto menuhankan Yesus enggak? Tunjukkan di dalam Quranmu. Tidak ada yang bisa di mana bantah perintahnya. kripto. Ya, Kripto menuhankan Yesus enggak? Ayo coba. Tidak ada yang bisa bantah kripto. Islam ini. Oke. Iya, jawab dulu Kripto menuhankan Yesus enggak? Ditanya. Tidak bang. Nah, Anda tidak takut kan? Gemetaran ya. Itu. Ditanggapi dulu. Gemetaran ditajak Qurannya. Aduh. Kripto itu enggak menuhankan Yesus itu, Kripto itu. Sudah apa tidak percaya Quran? Apalah orang Sudah ini? Quranmu lagi. Desa Oke. kripto Jadi datang. gini ya. Coba tunjukkan di dalam Quranmu Gitu. di mana Ya. Ternyata dari awal data kita ensiklopedia Katolik ada mana ini ya. Dewa Mitra ini, Dewa Mitra Islam ini gemetaran. berbau Irma Ayo Kristen. gemetaran nih ya. Ini data ensiklopedia ya. Diam dulu, tenang dulu. Kita gantian. Dan ternyata berbau antara Hindu ya dan Persian. Nah, ternyata saya temukan data lagi ya. Ternyata
Yesus ini orang Hindu, dia pakai Hindu dia. Nih. Nah ini Hindu, ini Yesus, ini Hindu. Ya. Kan di sini kita artikan aja ya. Mana dia? Udah turun dia? Oh, ada Rasmi. Ternyata Yesus juga Rasmi. Hindu Rasmi. Ini apa judulnya? Ya. Ada Bang Andi di bawah, naikkan Pak. Ada Bang Andi di bawah. Benang merah antara Hindu. Iya, Kristen, tapi dan akun gua Yunani. privat. Akun privat ini, Bang Andi. Naik Bang Andi. Ini manggil saya ini, tapi akun privat. Ya. Benang merah antara Hindu, Kristen, dan Yunani kuno. Yunani kuno agama pagan. Saya nggak bisa jambak Bang Andi. Akun sampean di privat Bang Andi. Oke ya. Makanya kemudian ya kita juga nanti mengarah ke kapan sebenarnya Yesus lahir. Tampaknya bukan Desember. Ternyata Ini Bang Andi KW apa gimana Bang Datuk? Bang Datuk? KW kali Bang Arif. KW kali. Kayaknya KW kalau dijambak KW nggak kali, bisa, Bang. diminta suruh naik nggak mau. Cuman Kalau- 3.000 ini cuman followersnya. Itu KW itu. Kalau Bang Andi itu dia langsung naik. Nggak ada yang naik di Bang Andi itu. mana dia? Gimana Resmi? Selamat malam Resmi. Itu betul Kak? Betul tuh. Oke, saya selesai analisisnya dulu ya. Enggak betul itu, enggak betul. Ya, terserah ini data, terserah Anda bilang betul ya. Kapan sebenarnya Yesus lahir? Tampaknya bukan pada 25 Desember. Jadi yang kau akan rayakan itu hari apa? Ternyata di sini tadi di awal Dewa Mitra itu lahir 25 Desember. Nih Dewa Mitra ya. Mana ya? Oh, kalau begitu tak cerdas, aku juga bisa bilang oh tak cerdas. Ini data. Ya, tak cerdas ini bukan anak bapaknya, Ini bukan kali anak biologis esko- bapaknya ini kayaknya. Gampang kan? Ini data Tenang dari Rasmi. Ini data dari Kristen ya. Ya, ini dikatakan sini 25 Desember adalah hari kelahiran Dewa Mitra, Bu Rasmi. Anda jangan terguncang ya. Nih. Hari Minggu ya. Hari Minggu mana dia? Tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Dewa Mitra. Nah, hari Minggu ya. Hari Minggu adalah nih, Sunday was kept holy in honor of Mitra. Hari Minggu adalah hari kebaktian Dewa Mitra. Inilah yang kalian jalankan. Makanya setelah saya buka-buka data, ternyata Dewa Mitra itu juga nama sejarah Bible juga. Ayo Jepri, naik Jepri. Atau Edis undang, Edis. 10 Edis undang ke sini ya. Ya, silakan undang sini ya. Silakan Edis undang ke sini. Atau Anda saya undang. Yuk, sudah saya undang Anda. Ya, Edis mau ngajari kita Al-Quran. Kita dasarnya begini ya, kalau mau ngajari Ayo, Al-Quran. Saya baca kejang-kejang. Kalian semua, waduh. Ayo naik. Atau undang Edis. 10 Edis kau undang ya. Jambak Bang Neto. Sampai dia naik Bang Neto. Kalau tidak naik, lempar ke neraka. Gundulin. Jambak Bang Neto. Oke, siap. Jepri Miralis ini. Kalau tidak naik, lempar ke neraka. Oh, tadi Bang Adi KW ya? Oke. KW itu. Bu Rasmi, Anda jangan terguncang dulu, jangan marah-marah. Saya data ini dilindungi oleh PBB ya. Ini saya disclaimer dulu ya. Nih, PBB ya. Ini resmi PBB. Situs ini menceritakan tentang sejarah kekristenan dan sejarah kata-kata Bible. Nih, kata Bible ternyata nama sebuah kota yang itu kota dewa-dewa. Nih, sini ya. Penulisnya adalah seorang Kristen bernama Joshua Jemat, orangnya. Nah, di sini terangkan ya, kota Biblos itu adalah sebuah kota pelabuhan terkenal di zaman itu. Disebut Biblos by the Greek Yunani ya. Dan dulu dikenal namanya Mediteran
Ya sekarang di daerah Libanon, daerah situ. Nah kota-kota ini situsnya. Ini situsnya dilindungi PBB. Nih, Biblos is listed by UNESCO as award. Jadi cagar budaya internasional. Nih, dilindungi oleh PBB. Keluarga, jangan naik turun lah keluarga. Waduh, keluarga, selamat malam keluarga. Kalian kalau nggak mengundang aku kasih tanah. Kalau aku cuma duduk aja nonton Aja kau, silakan, ayo. Saya kasih kesempatan kau 5 menit, itu. ayo. Artinya kalau ngundang kasih kesempatan gantian. Iya, oke. Untuk nonton aja atau apa? Oke. Ini kalau Islam diturunkan ya, teman-teman. Kalau Islam jangan naik ya. Ya, Waduh. user, Jepri, Islam Kristen, Jepri. Kristen bang. Oke, lanjut ya. Dengarkan saya penginjilan ya. Jadi ini sekali lagi saya katakan ini data resmi bukan hoax ya. Nah sekali lagi saya disclaimer ini data resmi. Ini PBB ya, PBB. Situs ini masih ada sampai sekarang dan dilindungi. Bang. Halo bang. Apa? Ini ya, Jepri ini yang bilang. Masuk ke rumah bisa aja bang. Suruh ke sini, 5 Edis suruh sini. Saya sering ke Edis. Saya sudah sering ke Edis, tapi ketika dia terpojok malah di-kick. Dia cari Islam yang lemah. Waduh. Kenapa ini Jepri? Dia mau kelar. Masuk aja bang. Apa itu? 13 tahun lo bang ngabdi sama umat Islam. Waduh, 13 tahun. 13 tahun belajar Quran katanya. Oh, dipercaya. Percaya enggak? Kamu itu sebenarnya bro dibodohi sama Edis. Al-Quran itu bukan dibodohi bang. Dengerin. Dia pakai dalil bang. Yang mana dalil mana yang dipakai? Coba, kau kan anak muridnya nih. Coba yang mana? Tengok aja bang. Tengok aja. Dalil mana? Masuk aja ke roomnya bang. Ya itu namanya lu promosi di sini. Dia nggak Itu promosi. Dia fakta bang. Dia pakai dalil dia bang. Edis itu orangnya sedang mengalami musibah. Musibah apa? Dompet kering, tidak ada donasi, belum makan 2 hari. Cuma pun gitu bang ya. Dia bawa agama Kristen berarti dia punya. Ya udah kau kelar lah. Ternyata kau hanya maklar kodok. Ternyata kau maklarnya Edis. Ini si bungsu ini Kristen, Bang. Udahlah, kau kemana kek, keluar negeri kek. Ternyata kau maklarnya Edis. Saya udah bilang dari dulu, saya kasih 5 juta cash kepada si Edis. Kalau mau debat terbuka di Jakarta, ditambah lagi 20 juta. Jadi honornya itu hampir 40 juta. Datang ke Jakarta, debat terbuka disiarkan oleh menara siar. Ratusan menara siar menyiarkan. Dikasih hotel VIP, dikasih honor 40 juta, datang ke Jakarta debat terbuka. Saya tanggung. Keamanannya saya yang tanggung. Saya tambah 5 juta Bang Hendi. Saya tambah 5 juta. Tambah udah 45 juta loh. No. 500 saja ya. 42 juta 500. Siapa lagi? Aku gope Pak Andi. Ya, 43 juta. Siapa lagi? Kalau di bawah tuh Bronco tambah 2 juta, 47 juta. Siapa lagi? Nah itu ditanggung keamanan, hotel VIP, debat terbuka, kita tes dia ngaji kalau ngerti Al-Quran. Tapi catatan, kalau dia nggak bisa mengaji, didenda 7 miliar. Terus gigi, setiap dia kali salah ngaji, dicopot giginya 1. Itu. Oke. Itu udah turun naik. Bang Andi di bawah nambah 7 juta itu. Master Lotte 4 juta itu. Kenapa sih maklar dinaikin? Ternyata dia maklarnya edit disuruh ke komalnya biar rame supaya dapat gig. Itu maklar kodok. Udah lanjut kembali ke topik. Ya, saya 3 kali debat sama dia di room dia, di kiki dia. Dia gede congor tuh. Oke. Nah, itu kembali ke nggak usah tampilin gambar bang, kena nanti YouTube gini aja. Saya juga akan memberikan hadiah 5 juta cash kepada orang Kristen, siapapun yang paling pintar, mulai dari siapapun sampai ke jemaat, bisa menunjukkan di Bible Anda itu tertulis Yesus lahir tanggal 25 Desember.
saya beri hadiah 5 juta cash. Itu tantangan saya. Itu saya tambah 1 juta. 6 juta. Siapa lagi? Menambah berapa? Udah 6 juta naik. Lelang. Tetap nambah 5 juta saya. Udah 11 juta. Siapa lagi? Ya, saya 5 juta gak? 16 juta. 21 juta. Siapa lagi? Nah, di bawah 1 juta. Di bawah ada 50 kilo, ada 20. Udah banyak banget. Tantangannya adalah kalau ada di Bible tertulis Yesus lahir tanggal 25 Desember. Banyak sekali duitnya umat Islam ya. Ada itu di bawah tuh. Tambah 10 juta katanya di bawah tuh. Banyak kali, udah 70 juta. 70 Tapi juta. kok nggak ada ya orang Kristen bilang gini, Bang Adi, siapa yang bisa menunjukkan tanggal kelahiran Nabi Muhammad itu ya kan? Saya dia ini nggak ada yang berani. Nggak berani. Saya dari kecil itu diajarin hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah atau 571 Masehi. Dari kecil kita udah hafal coy. Ada yang di bawah Black Mamba nambah 1 juta. Udah 124 juta itu. Apa itu? 120 juta Anda akan ditransfer cash kalau Anda bisa menunjukkan di Bible tertulis Yesus lahir tanggal 25 Desember. Oh, nggak ada tanggal 25 Desember ditulisnya. Waduh, lolos deh, nggak berani. Nggak jadi, dia tidak berani. Jadi duitnya. Jujur. Nggak dapat duit. Duitnya aman. Enggak, itu Bang Hendy, Natu, emang kita orang jujur, nggak ngarang-ngarang lah. Berarti duit kita aman, Bang Andi. Duit gue 20 juta. Dan kalau kalian kasih uang kalian nggak bakal diterima juga lah. Masalah agama. Padahal itu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padahal itu sih isi kubur semua itu. Padahal itu Ini Kristen ini Bang Edi yang manggil salam ini Bang Edi. Ya, dia udah kurang percaya diri. Waalaikumsalam bolehnya kan? Nggak boleh. 2 Yohanes 1. Boleh lah. Dengerin. 2 Yohanes 1 nomor 10 sampai 11. Tampilin dulu. Bang. Tampilin. Tapi kan bilang assalamualaikum. Ya, tampilin dulu. Kenapa berisik sekali room ini kah? Diam dulu, kita tampilin datanya. Kita tampilin datanya. Ini ayatnya. 2 Yohanes 1 nomor 10. Apa tertulis di sini? Ya, jadi oten yang sok-sokan mengucapkan salam nih ya. Tapi nomor 10. Kalian yang tadi bilang assalamualaikum. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. 11. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Nah, itu artinya kalau Kristen itu memberi salam Anda itu perbuatan yang jahat. Jadi jangan lagi memberi salam ya, karena kau orang jahat itu. Saya pakai bahasa Arab. Ucapan keselamatan. Nggak boleh. Bible melarang. Berarti ini dibuang ayatnya. Mana ada di dalam Bible jangan berbahasa Arab. Mana. Sebab barang siapa memberikan salam kepadanya. Udah kau diam dulu di situ. Nah, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, nah, kau salam ngerti kan? Bahasa Arab di situ mana? Bahasa Arab salam kan? Udah. Kau nggak ada ilmu. Saya paling nggak suka orang kalau naik diskusi itu cuma bawa tengkorak kepala doang, isinya nggak ada. Udah dikasih data masih ngeyel, gitu loh. Naiklah, jangan tengkorak kepala doang, bawa juga isinya. Apalagi yang lain. Nah itu bro. Jadi kalau kau mengucapkan salam itu dilarang oleh Bible bro. Enggak salah itu, bukan kayak gitu artinya itu. Ya coba Anda yang artiin. Anda baca. Setiap kita haruslah bisa menjadi teladan. Kalau dikasih orang salam sejahtera, enggak. Kalau ada mengucapkan salam, ya udah kita ucapkan salam. Yang penting kan kita enggak mengimani kepercayaannya. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ajaran apa nih? Ajaran apa itu? Kristen lah. Teruskan lagi. Janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu
dan janganlah memberi salam kepadanya. Nggak sepici itulah pengertiannya. Ini Bible. Jadi artinya kalau Ya kalau dibilang pici berarti Bibelnya yang pici itu Bibelnya yang pici. jadinya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Ada ayatnya kok. Jadi kalau ada orang Kristen mengucapkan salam itu dianggap jahat, bro. tadi ini ada di bawah type ini kan, Bunda Nora dapat 4 paus katanya. Kalian kayak belum ada dapat paus ini apa? Pasti kemana-mana lagi, lagi. Ada di bawah, gara-gara dia Bunda Kita Nora ini dapat diskusi 4 nggak paus. mengharapkan itu, bro. Alah. Tenang aja. Nanti dikasih pesawat, kau tenang aja. Ini kita baca ya. Jangan kemana-mana dulu. Ini berarti ini salah ini Bibelmu nih. Lihat ini 122. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajar ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu. Dan janganlah kamu memberi salam kepadanya. Jangan kayak tuh. Aduh. Apa artinya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Tadi lagi Lord. sini jangan ngambur-ngambur duit 10 juta, duduk 10 juta tuh ngasih kalian tanggal 25 Desember. Sebenarnya gini loh, Kristen juga ini sebenarnya harus ngerti dulu apa arti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus ngerti juga. Karena kalau kau sudah mengucapkan itu, berarti kau tidak mengakui lagi Yesus Tuhan. Enggak lah. Karena doa di situ, dengerin ya. Di situ, dengerin dulu. Di situ. Karena kau hafal dikit langsung perasaan pandai kau. Dengerin dulu lah. Bisa nggak sih? Bukannya saya larang, tapi kau harus tahu artinya. Kenapa? Setiap kau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, artinya kau keluar dari Kristen. Karena di saat itu juga kau tidak mengakui lagi Yesus Tuhan. Karena doa di situ berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berdoa kepada Yesus. Itu loh, makanya Kristen ini yang harga diri gitu loh. Ya, Kristen ini agak masalah ngomongnya ini. Ya coba artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa? Tapi kami kan agak masalah ngomong. Oh ya udah aku agak masalah ngomong, ya udah selesai kalau begitu. Nggak ada pendirian. Nggak ada pendirian ya kan? Jadi kembali ke topik 25 Desember nggak ada tertulis ya? Nggak ada tertulis itu. Terus yang 25 Desember yang kau peringati Natal itu siapa yang lahir? Siapa? Udah taunya kau kok. Kepala kau tanya lagi. Dewa Matahari. Nanya baik-baik kok bro. Paling juga kau bilang Dewa Matahari. Di situ aja pokok masalah. Enggak, saya nanya lu. Macam ada bahan lagi. Dan yang lain dulu bahannya lah. Tentang ajaran aja kita. Jadi yang lahir siapa 25 Desember itu? Yang lahir siapa? Siapa yang dari situ? Aku lihat dulu siapa yang dari situ. Aduh. Nah makanya umat Islam kita himbau jangan asal-asal mengucapkan. Natal itu berasal dari bahasa Yunani. Itu ya artinya lahir. Bosan itu aja. Ini kamu ini kenapa sih si Manung Khalid kamu kok? Yang lain lah. Nah, yang lain apa? Yang kau kuasai apa coba? Yang kau kuasai apa? Yang kau kuasai apa? Kau lah yang kau kuasai apa? Tentang agamamu lah kau terangkan dulu. Aduh. Tentang agama Islam ya. Ya. Di luar daripada agama Islam itu disebut kafir. Kafir itu abadi di neraka selama-lamanya. Itu agama Islam tuh. Neraka kau dengan neraka kami samanya atau surgamu dengan surga kami? Ya itu kan bercampur-campur lagi kan katanya untuk Islam. Kau campur-campur pula lagi. Jadi aku kalau kami Kristen ini kafir gitu. Ya iyalah kafir lah. Neraka. Iyalah, mana ada orang kafir di surga? Dan kau langsung masuk surga sebagai Muslim. Ya insya Allah, insya Allah. Ya Allahnya masih kupikir. Karena kami ini akalnya berfungsi tidak menyembah anak orang. Maksudku gini, ini masih kalau insya Allah itu kan masih 50-50. Kalau muter-muter ahlinya. Tunggu dulu. Kalau kami pasti. Mana jaminannya Kristen pasti masuk surga? Di mana tertulis? Kristen pasti masuk surga. Mana-mana. Di mana tertulis Kristen pasti masuk surga? Di mana tertulis? Ya pastilah yang Di mengimani mana Kristen. tertulis?
Nah, kau udah tahu aja pun kau tanya lagi. Ya nggak tahu kan. Kalau Islam jelas nih, kata Nabi Muhammad SAW, semua umatku pasti dijamin masuk surga kecuali yang enggan. Siapa tuh yang enggan? Ya orang kafir. Tuh, Nabi kami menjamin semua umatnya masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan? Ya si Manung Khalid. Begitu kan, jelas kan? Nah sekarang kamu lagi tunjukkan di mana tertulis di Bible Kristen pasti masuk surga. Tertulis di mana? Ya, permisi Pak, saya izin nanya Pak. Protestan. Kristen Katolik pasti masuk surga. Yoga Kristen apa Islam? Yogo. Iya, ini saya izin menanggapi Pak. Tadi kan di situ dari HKBP, agama Kristen itu kan HKBP. Sebentar dulu, yang lain dulu ya. Semadung kali diam dulu, Anda stand dulu, Anda stand dulu ya. Ini ada Pak Yoga mau bicara, silakan. Hendy, lomba kandidat. ini tadi kan orang Bapak mengatakan bahwa Ada keselamatan buat Ini Semadung kali ini bahwa agama Islam itu kalau gedein sini ke suaranya Bang, gedein ke suaranya. masuk agama Islam itu artinya masuk surga. Berarti itu sudah dipastikan kan kata Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berbuat dosa, yang banyak dosanya gitu? Apakah dia tetap masuk surga atau tidak? Hanya ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuhankan yang pernah dikandung oleh seorang manusia, yaitu Nabi Isa alaihissalam atau Yesua Mesias. Kalau Anda nggak salah Tuhan, tetap bersyahadat, insya Allah surga tempatnya. Gini loh Pak, berarti kalau bahwasanya dari agama situ banyak melakukan dosa apapun yang Kan saya udah jawab, hanya ada satu dosa yang tidak masuk surga ya, betul jamin ya. Udah saya jawab, Enak lah, Pak. putar. Dengar. Kamu bahasa ya. Indonesianya nggak ada ya? Hanya ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendoakan Tuhan, menuhankan anak manusia. Yaitu dosa musyrik, syirik, musyrik Nah dan gini loh lain-lain. Pak, maksud saya kan oke. Nggak usah kau punya maksud, saya udah jawab. Gini loh Pak, dengar. Maksud saya kan berarti orang dari agama Kalau yang namanya Islam, pasti dia minta ampun. Dengar. Kalau yang namanya Muslim, Islam, dia pasti ketika dia berdosa, pasti dia minta ampun. Nah, saat dia lupa, minta bertaubat di dunia, ya, dia akan dicuci dulu. Kemudian setelah dosanya habis, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jannatun Naim, itu loh Bang Yoga. Udah saya jawab ya tadi ya. Sekarang Pak Yoga Anda yang jawab. Di mana tertulis di Bible pasti masuk surga? Di mana tertulis? Kau itu kalau menyanggah ahlinya, yang ditanya nggak bisa jawab. Coba cari di Bible di mana tertulis Kristen dijamin masuk surga. Silakan. Kristen Protestan masuk surga di mana? Tertulis di mana? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Mana ada? Yesus pun nggak menjamin orang-orang di luar Bani Israel. Sebenarnya kalau pintar dia jawabannya ada di Matius 7, 21 sampai 23. Ya, itu jawabannya. Sudah tahu. Masya Allah. Dan Ibu, makasih ya. Bro, pertanyaan ini di mana tertulis di Bible Kristen dijamin masuk surga? Lah situ loh bro. Lah di situ tadi kan Bapak kan udah menjawab tuh. Di mana tertulis di Bible? Lu kalau nggak ngerti bahasa Indonesia saya turunin nih, saya kursusin lagi. Di mana tertulis di Bible Kristen dijamin pasti masuk surga? Tertulis di mana? 1, 2. Oh, dibaca di mana? 1 Yohanes 14 ayat 6. Kau yang baca lah, nyuruh-nyuruh lu. Kau yang baca. Oh ya, tak baca. Di sini Ya, silakan baca. kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu dijamin masuk surga itu? Nah itu kan imannya kami Pak, kepercayaannya kami. Gimana di situ jaminan masuk surga? Nah kan di situ udah dikatakan Pak, di situ Yesus itu mengatakan bahwa dialah jalan dan kebenaran.
Tidak ada seorang pun yang datang kepadanya kalau tidak melalui dia. Yesus itu jalan apa tujuan? Lah di situ kan Yesus itu kan datang ke bumi itu, ke dunia melalui jalan keselamatan. Oke. Yaitu Yesus saya tanya di situ Yohanes 14:6 itu Yesus itu Tuhan atau dia utusan Tuhan? Lah di sini katakan Pak, Yesus. Jawab dulu Kata Yesus, pertanyaannya. "Akulah jalan dan Lu ngerti kebenaran." nggak sih? Lu ngerti nggak sih pertanyaannya? Dengerin. Di situ Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Lah di sini kan Yesus itu Pak Tuhan Pak. Oke, yang mana yang Tuhan di situ? Ada Yesus, ada Bapak. Yang mana yang Tuhan? Oh, kalau di situ, bentar ya Pak, dengar ya Pak. Ya, Di sini kan silakan. tadi pertanyaannya Bapak kan. Datu mana kerja lagi, Datu buktinya? kasih gambaran, kasih bentar, skema Pak, kayak sabar, tadi. Pak. Kita kembali ke buktinya Bapak Nah, tadi. dulu, diam dulu, kasih Oh, kerja nggak dulu. bisa Pak. Kita harus kembali ke topiknya Pak. Saya buat data. Kasih data dulu. Ya, kayak gini ya, kayak gini. Kosongin dulu kertasnya. Oke, siap. Ini saya kasih. Iya. Pak, kalau mau Diam kalau dulu, mau diam Pak, dulu. kita mau Ini tuntaskan Yesus. perjalanannya. Kita selesaikan Ini Diam dulu. Ini Bapak. Ini jalan. Ini jalan. Nah, Yesus ini jalan menuju Bapak atau Yesus itu Bapak sendiri? Pertanyaannya adalah yang mana yang Tuhan? Yesus atau Ya, Pak. Bapak? Ya. Itu, silakan. Yang mana yang Tuhan? Yesus atau Bapak? Jawab. Yohanes 14:6. 1, 2. Yesus itu loh Pak, itu dia itu Tuhan loh Pak. Dia itu Kalau Yesus Tuhan, kalau Bapak Tuhan atau bukan? Kalau Bapak Tuhan juga Pak. Berapa Tuhan? Jadi di Kristen itu Berapa Tuhan? dan sebutannya tidak Dengerin benar, dulu. Pak. Kau itu. Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, berapa Tuhan? 3. Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Coba tambahin Bang. Bukan, Pak, ini dengar dulu, Pak. Satu Dengar dulu ditambah penjelasan satu saya. sama dengan? Jadi di Kristen itu ada yang Dengerin namanya- dulu, woi. Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, berapa Tuhan? Jawab dulu. Dengar dulu Pak, saya mau jelaskan Pak. Ya, iya, nggak usah dijelasin, tinggal jawab. Siapa yang minta Gimana penjelasan? Bapak Yesus tadi kamu udah ngomong, Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, berapa Tuhan? Jawab dulu, baru jelasin. Tuhan itu satu Pak. Yang mana yang Dengar satu? penjelasannya saya. Kalau satu Tuhan, yang mana yang Tuhan? Bapak atau Yesus? Lah dengarkan dulu penjelasan saya sih. Iya, nggak usah dijelaskan, tinggal Di dijawab. situ lah gimana? Di Kalau situ mau bertanya, saya Tuhanmu mau menjelaskan. satu, Lah di situ kalau Tuhanmu satu, yang mana yang Tuhan? A. Yesus, B. Bapak. Jawab. Roh Kudus. lo dengar dulu di sini di Kristen ini ada Tritunggal. Ketritunggalan itu juga harus dijelaskan. Saya nggak nanya Nah, itu agama Tritunggal. sampean. Saya nggak nanya Salah Tritunggal. mengerti. Saya nggak nanya. Kalau Tuhanmu satu, Tuhanmu adalah A. Bapak, B. Yesus. Jawab. Tuhan itu satu Pak. Ya kalau satu siapa namanya? Lah kan Tuhan itu satu, Pak. Saya jelaskan. Lakan lo. Kalau Tuhanmu satu, siapa namanya? Jawab. 1, 2, 3. Saya mau jelaskan tentang Tritunggal. Nggak usah Saya dijelaskan, tidak mau jelaskan yang itu, Pak. nggak minta penjelasan. Kalau Tuhanmu satu, siapa namanya? Minta nama doang, nggak minta penjelasan. Kasih ke sisi. Siapa yang minta penjelasan? Kalau Tuhanmu satu, namanya siapa? Tuhan itu Pak satu Pak, dia Siapa Allah, Pak. namanya? Siapa namanya? Namanya itu Pak YHWH Pak. Itu ada. Oh, berarti bukan Yesus Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Bukan Yesus. Oke, jawab dah. Di Kristen itu. Udah. Dan benar ya, dia yang Tuhan adalah YHWH. Tulis di situ YHWH yang Tuhan. Tulis. YHWH, berarti YHWH. Ya, itu Tuhannya. Jadi Yesus bukan Tuhan, Bapak bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Selesai. Dengar Pak, dengar dulu Pak. Di sini Pak, Yesus itu sebutan ketika dia Iya, orang dunia, nanya. Pak. Nggak nanya Nah, itu. dengar lu, Pak. Nah, di situ Orang nggak nanya gimana itu. mau mendengarkan penjelasan? Orang nggak nanya itu, kok. Kalau dari agamanya Bapak nggak mau mendengarkan penjelasan. Orang nggak nanya itu. Atau penjelasan dari agama kan. Ya begitu Kami orang nggak Bapak itu mau minta mendengarkan penjelasan penjelasan orang. itu. Hanya 20%, Pak. Kami nggak minta penjelasan itu. Kami nggak butuh penjelasanmu. Kamu udah jawab. Bapak Yesus buat apa itu. Bapak buka-buka sharing? Yesus itu jalan menuju Kalau Bapa tidak yang ada gunanya, Pak. Itu nggak ada gunanya, Pak. Yesus itu jalan menuju Bapa. Tuhanmu YHWH kan udah dijawab. Kita udah tahu semua. Gimana sih lu?
dengar dulu loh. Udah dong, udah kamu udah jawab. Diulang lagi. Dengar dulu. Diulang. Datuk diulang. Yesus jalan menuju Bapa. Yang Tuhan siapa di sini? Yesus itu Bapa. YHWH udah dijawab. YHWH Tuhan. Iya udah. Selesai. Dengar dulu selesai, bro. Nah, kayak di situ misalkan di sini saya. Nggak usah bermisal-misal. Saya bertanya. Nggak usah bermisal-misal. Lah kok misal? Lah di sini tadi. Oke, kita kembali ke topiknya. Nggak usah topik udah dijawab. Kamu ya udah di situ mau buka untuk diskusi tapi nggak mau mendengarkan. Nggak usah didengarkan. Orang lah udah jawab kok. Kecuali lu ditanya. Oke, saya bertanya. Di situ tadi diulang lagi. Yesus menuju Bapa. Ya, Yesus jalan ke Bapa. Siapa yang Tuhan? Yesus atau Bapa? YHWH yang Tuhan. Ya udah selesai. Kenapa lagi mau dijelasin? Oke, tak udah ngerti kok. Gimana sih lu? Diulang lagi ya. Yohanes 14:6. Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Siapakah yang Tuhan? Ternyata YHWH. Tuh udah selesai. Iya, Tuhan itu YHWH. Jadi Yesus. Ya udah selesai apa lagi? Ke dunia itu namanya, Pak. Nggak usah lu jelasin. Tuhanmu YHWH udah. Bukan Bapak, bukan Bapak, bukan Yesus. Iya, YHWH Tuhannya, bukan Bapak, bukan Yesus. Tuhan kau WA. WA juga. Selesai kan? Lu nggak usah lagi ngomong, kamu udah jawab, kita udah ngerti. Kalau mau buka di situ diskusi jangan motong-motong sih, serius. Ya kamu yang banyak kali. Serius. Kamu udah menjawab, bro. Kenapa lagi mau diterangin? Kalau udah menjawab itu sudah selesai, kita paham. Coba saya tanya semua Muslim di sini, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di sini. Siapakah Tuhannya Yugo? Jawab satu-satu. Siapakah Tuhannya Yugo? YHWH. Nah, ya udah, kita udah tahu Tuhanmu kok. Apalagi lu mau terangin? Kecuali kita tanya siapa YHWH itu, nggak ditanya kok. Ini si Bolis Naso ini kenapa dia ini? Dibuka terus mic-nya. Kenapa dia? Kenapa dia nggak di-mute? Berisik dia atau host, di-mute lah. Bukan BHBH di bawah itu, jangan nambah-nambah. Bawah bilang jangan pakai B, YHWH atau Yahweh. WA. WA. H lagi. Disingkat biasanya Yahweh. Tuhan. Nah, jadi Yohanes 14:6 itu Yesus adalah jalan menuju ke Bapa. Tuhannya Yugo adalah tepuk tangan. Jadi barang yang mudah bisa dipermudah, jangan dipersulit. Kecuali kita minta terangin dong apa itu YHWH, baru lu terangin. Tapi dia berdoa enggak pakai YHWH, dia berdoa. Ya Bapak kami, pakai Bapak kami dia tuh. Kuduskan namamu. Enggak ada dia berminta. Iya, enggak ada. Makanya itu kayak Kristen itu kalau diskusi kayak ini nih, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah? Gitu loh. Jadi ini orang mempersulit diri sendiri. Coba kalau Muslim ditanya. Coba saya tanya Pak Datuk ya. Pak Datuk. Yep. Tuhan antum ada berapa? Satu. Siapa namanya? Allah. Selesai. Coba Kristen ditanya, Tuhan Anda berapa? Diputar dulu, diingat. Kalau saya bilang 1, Tritunggal mati. Kalau saya bilang 3 Tuhan. Mikir dulu 60 hari 60 malam. Jawabannya gini Bang Andi. Nah, jadi gimana? Begini gitu Bang Andi. Nah itu. Makanya bro, udahlah. Hentikanlah menyembah anak orang. Yesus itu ciptaan Tuhan. Dia itu makhluk. Sampai ngebul kepalamu, kagak bisa dijelaskan dan tidak masuk akal. Anak Maria itu Tuhan, dia itu manusia. Inilah yang membuat kepalamu terputus. Anak, bentar, tak dengar jelaskan Pak. Tadi kan kata Bapak, iya, saya betulkan bahwa Yesus itu adalah anaknya. Tapi Yesus itu lahir bukan dari jangan diganggu, biarin itu dulu. yang orang Bapak masih belum mengerti.
Oke, baik. Waktu Bunda Maria melahirkan Yesus, siapa Tuhannya Maria? Jawab. Tuhannya Maria ya YHWH Pak, ya Allah Pak. Oke, Tuhan kamu siapa? Ya Tuhan saya Allah Pak. Jadi Yesus bukan Tuhan. Tapi saya percaya Pak, melalui Yesus dia itu jalan. Enggak, saya nggak minta kau melalui apa. Yesus Tuhan atau bukan? Yesus itu Pak Tuhan Pak. Jadi Oke, ketika dia stop dulu, masuk ke stop. dunia, Pak. Jangan panjang-panjang. Yesus Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Jawab. Buka mute-nya tuh. Yang terlalu banyak dulu ngomongnya. Yogo, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Bro. Yesus itu Pak Tuhan Pak. Oke, Tuhan, baik. Siapa nama Tuhanmu? Nama Tuhan saya Allah Pak. Ya, berarti kau tidak menuhankan Yesus. Apa Pak? Jadi Tuhanmu bukan Yesus. Ya Tuhan saya Yesus Pak, soalnya Yesus itu Pak Oke. masuk ke dunia Oke. demi menebus dosa Pak. Itu Ya Tuhanmu ada berapa? percayanya kami. Oke, cukup. Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa, bro? Wih, Tuhanmu ada berapa? Buka mute-nya tuh buka. Yogo. Saya Pak Satu. Jalan dulu. Tuhanmu satu. Kalau Tuhanmu satu, siapa namanya? Ya situ tadi kan sudah saya jawab Pak. Ya, siapa? Siapa? Ya, Berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, kalau kita diperpanjang. Apakah Yahweh itu, YHWH itu sama dengan Yesus? Sama, beda. Jawab. Yesus. Bro, apakah Yahweh itu sama dengan Yesus? Beda ya? Beda, baik. Kalau beda, siapa yang Tuhan? Tuhan itu Pak Yahweh Pak. Itu Yahweh. bahasa Berarti Ibrani, Yesus, Pak. berarti Yesus Kembali ke bahasa udah Ibrani, Pak. cukup. Berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Andi, saya lagi ke Bang Andi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Yahweh Elohim Yesus Bapa Allah. Yahweh Elohim Yesus Bapa Allah Yahweh. Allah nggak usah dimasukkan, Bang. Allah masukkan ya. Dia tidak punya itu di Bible, nggak ada. Ya. Yahweh Elohim Yesus Bapa Yahweh apa lagi nih? Yesus. Ya sudah. Yesus sudah ada. Elohim. Bapak. Adonai. Bapak udah. Adonai. Eli belum. Jangan. Eli jangan. Eli jangan. Dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Hasem, belum ada Hasem. Hasem. Apa lagi nih? Nah, Berarti 7. suruh tunjuk yang mana nama asli Tuhan. Yang mana nih? Yang mana nama asli Tuhanmu? Yahweh Elohim Yesus Bapa. Elohim Yesus Bapa. Yahweh Adonai atau Hasem? Dipilih. Satu lagi. Teos. Teos itu bukan nama, Bang, jangan. Teos bukan nama. Sudah masuk. Teos bukan nama. Roh Kudus kali. Udah cukup lah itu. Ya udah. Yang mana nama Tuhan ini? Yang mana nih? Yahweh Elohim Yesus Bapa. Elohim Yesus Adonai Hasem, yang mana nih? Buka mute kau tuh, Yogo. Dibuka mute-nya tuh. Pacah pala denai. Yang mana nih? Atau ini. Tampilkan Matius 3, 16 sampai 17. Waktu Yesus dibaptis. Ada gambarnya nggak? Suruh tunjuk Tuhannya yang mana? Ya. Waktu kepalaan di benam dalam. Gambar aja, Bang. Yesus dibaptis, terus di atas diawan ada Roh Kudus seperti merpati, ada suara Bapak dari surga. Ah, itu. Gambarin, Bang. Gambar air dulu ya, air. Itu air. Itu dibaptis. Burung merpati. Burung. Itu Bapak di situ di atas. Tulislah Bapak. Tulislah Bapak di situ di paling atas. Bapak. Nah, di tengahnya Roh Kudus. Nah, Yesus dibaptis di bawah.
Nah, pertanyaannya bro, yang mana Tuhanmu? Satu dibaptis, satu seperti merpati di awan, ada suara Bapa dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Yang mana yang Tuhan? Silakan. Puyang-puyang lu. Puyang-puyang lu, unjukin siapa yang Tuhan. Kita kembali ke topinya tadi kok. Ya ini topik udah ini. Sama aja. Enggak sama bro, enggak sama. Ini sekarang Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ada Roh Kudus seperti merpati di awan. Ada suara Bapa dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Pertanyaannya, yang mana yang Tuhan? Jawab. Yang Tuhan Pak, yang ngomong itu Pak. Yang mana? Bapak. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus itu Pak, Tuhan percaya yang menebus dosa manusia Pak. Oke, saya ulang ya. Yang dibaptis Yohanes itu Tuhan atau manusia? Manusia Pak. Berarti Yesus bukan Tuhan waktu dibaptis. Manusia Pak. Berarti Yohanes membaptis manusia. Iya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, itu tuh pertanyaan goblok kayak gini Cok. Gue dibilangin goblok. Yohanes itu membaptis manusia atau membaptis Tuhan? Membaptis manusia Pak. Berarti waktu Yesus dibaptis dia bukan Tuhan. Iya, dia bukan Tuhan. Oke, berarti mulai dari sekarang ini Yesus bukan Tuhan. Betul? Halo? Jadi Yesus bukan Tuhan ya? Yo. Nah ini kita kembali ke teks. Yesus Tuhan atau bukan? Yesus itu Pak, kami percaya dia itu sebagai jalan keselamatan Pak. Tuhan atau bukan? Yo, tidak Pak. Bukan, artinya tanda tangan kita ya, tanda tangan Yesus bukan Tuhan, betul? Tapi ada satu hal yang perlu diingat Pak, dia itu jalan keselamatan Pak. Iya, Melalui jalan. dia, Pak. Oke, jalan keselamatan untuk siapa? Untuk orang yang percaya samanya Pak. Di mana tertulis? Di mana tertulis begitu? Lah, kita kembali ke kitab tadi Pak, ke Yohanes tadi Pak. Yesus itu diutus kepada umat Indonesia atau hanya kepada Bani Israel? Lah, Yesus itu Pak diutus kepada seluruh Pak, seluruh Di mana manusia tertulis Yesus yang percaya kepadanya. Di mana Pak. tertulis Yesus diutus kepada seluruh dunia? Tertulis di mana? Tapi kan di situ Yesus tidak mengatakan Tertulis di bahwa mana? itu- Lah, bentar, Pak, kita kembali ke pertanyaan Bapak tadi bahwa Yesus itu tadi kan Bapak bilang hanya untuk Tampilkan apakah dulu dia agama mana kan? Bang Dato, tampilkan Matius 15:24. Matius 15:24. Matius 15:24. Tampilin Bang, tampilin suruh baca. Waduh, pergi dia. Waduh, kok bareng-bareng sih? Yesus itu diutus hanya kepada domba yang hilang di Israel. Justru di luar Bani Israel, Yesus mengatakan, kalian itu guguk. Ada seorang ibu-ibu mendatangi Yesus untuk anaknya diobati, memaksa untuk diobati. Kata Yesus, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Tapi ibu itu memaksa, terpaksa Yesus mengatakan, tidak pantas, bla bla bla. Waduh, gak enak ngomongnya lah. Dikatain guguk loh. Gitu loh. Serba salah kalian itu. Ke-26-nya Datuk, ke-26-nya Datuk. Jadi kita baca je. Tapi nak sesuai. Naik Datuk ke-26 tu kan 25 tu. 26-nya baca, aduh. 26-nya. Sebentar, sabar dulu. Ini siapa sih dinaikin berisik 26-nya Bang. Bang Datuk sih. 26-nya Bang. Kenapa Bang Datuk begini ya? Ntar ya. 26-nya. Kenapa ya signalnya ya dia ya? Ya, udah. Ya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada Dugi. Kepada guguk. Jadi di luar Bani Israel, Yesus mengatakan dia guguk. Karena dia maksa gitu loh, maksa perempuan ini. Nah, dijawab oleh perempuan itu di bawah. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun guguk itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya.
Jadi benar, ini perempuan ini pasrah dibilangin guguk. Yang penting anaknya sembuh. Itu loh. Jadi kalian ini siapa? Saya demi anak saya Bang Andi, demi darah daging saya, apapun kata orang, demi kesembuhan anak saya nggak apa-apa disebut apapun, demi anak saya ya. Inilah kecintaan seorang ibu pada anaknya, rela dipanggil guguk, rela dibilangin guguk, yang penting anaknya sembuh. betul sembuh. Ya. Tapi kalau makku dibilang diguguk, ku datangi dia tuh tempeleng dia. Kalau emakku dibilang guguk ya hancur, habis. Tijak-tijak pala dia. Boleh. Tapi tadi ya, Oten ini pusing dia, dikasih data, dikasih gambar, pusing dia. Akhirnya dia mengakui Yesus bukan Tuhan. Mudah-mudahan siapa tadi namanya Yoga ini, Yugo apa Yoga ya? Yugo ya? Yugo. Akalnya difungsikan kembali agar bisa membedakan mana utusan Tuhan, mana makhluk, mana halik, mana pengutus, mana diutus, mana pencipta, mana ciptaan. Mudah-mudahan terbuka akal sehatmu, bro. Kalau ada kata-kata keras dari kami, tujuannya hanya ingin fungsikan akalmu. Itu tugas kami kok, fungsikan akal. Gimana caranya memfungsikan akal? Pertama, yang paling basic adalah bedakan antara manusia dan Tuhan. Itu dulu. Kalau ini sudah berfungsi, sudah enak kita diskusinya. Tapi kalau ini nggak bisa difungsikan, bedakan mana manusia, mana Tuhan, bulat jadinya. Setuju teman-teman? Setuju. Oke. So, di samping Bang Hendi nih. Bang Hendi. Coba naikin aku kalau berani gitu Bang Hendi. Ada murid saya nih, dokter yang benar nih. Oh, enggak lah. Apa mau jadi anak murid? Enggak mau lah. Oh, enggak mau. Ya udahlah, kau yang guru saya aja deh. Oke? Saya menjadi guru. Oke, ajari saya ya Bang ya. Oke. Yesus itu manusia atau Tuhan? Ya, Tuhan. Oke, jadi Yesus bukan manusia. Analogi kepada Anda boleh? Enggak, ini udah masalah lagi nih. Ya, Ya, Yesus itu manusia atau Tuhan? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan manusia. Dia Tuhan. Nah, jadi buka datanya 2 Yohanes 1 Bang. 2 Yohanes 1 nomor 7, diam dulu. Pakai data kita. 2 Yohanes 1 nomor 7 bukain Bang. Lu diam dulu di situ. Ini murid lagi mau nanya sama guru ini, kamu dokter loh. 30. Yohanes 10:30. Apa ya? Aku dan Bapak adalah satu. Ya, Yohanes. Kamu bawa data itu kan, saya bawa data. Ya, oke. Ya, datamu aja dulu deh. Ya, oke. Yesus dan Bapak satu apa, Bro? Iya, satu kesatuan, tidak Satu. dipisahkan. Ya, tidak. Waktu di dalam kandungan itu Yesus dan Bapak menyatu ya? Ya, ini ada dalam diri Yesus. Nah, berarti Bunda Maria mengandung Tuhan. Ya. Jadi Bunda Maria mengandung Bapak. Ya. Siapa Tuhannya Maria waktu mengandung Bapak? Tidak dijelaskan siapa. Maria bertuhan nggak? Ya, tidak dijelaskan siapa Tuhannya. Ya, siapa Tuhannya Maria waktu dia mengandung Tuhan? Ya, tidak dijelaskan. Macam mana saya mau menjelaskan? Siapa Tuhannya Pak Yusuf waktu Bunda Maria mengandung Tuhan? Ya, tidak dijelaskan siapa Tuhannya. Karena tidak terdapat. Adakah Tuhannya Maria di situ? Tidak ada disebut di situ. Oke. Siapa Tuhanmu sekarang? Kalau kamu tanya siapa saya, Yesus Kristus. Ya. Apakah Yesus itu anaknya Maria? Ya. Oke. Berarti Tuhanmu anaknya Maria, Bro. Berarti Tuhanmu anaknya Maria. Tuanku ya, nggak masalah. Oke. Ya. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Ya, lebih tua Maria. Berarti lebih tua manusia daripada Tuhanmu. Ya, lebih tua Maria. Oke, siapa yang menciptakan Maria? Ya, nggak tahu. Katanya pintar. Sekarang kamu ke laut dulu. Sekarang kamu ke laut. Nggak bisa diskusi kau. Kamu ke nggak dijelaskan dulu. Sekarang
Ada Yogo lagi nanya nih, Yogo. Yogo. Halo Yogo. 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 Ya, halo. Oke. Kamu percaya nggak itu aku dan Bapak adalah satu, Yesus dan Bapak itu satu pribadi? Kamu percaya nggak, bro? Percaya, bro? Berarti waktu Bunda Maria mengandung, Boleh saja. jangan dulu kau ya dua saya ngomong sama Yogo dulu ya. Halo. Jadi waktu Bunda Maria mengandung Yogo, berarti dia kandungannya itu Yesus dan Bapak dong, gitu. Enggak, gini Pak. Kita Nah, gimana? dulu, Pak. Kita pilih dulu kalau mau bertanya. Silakan. Bapak bertanya ini yang di kandungannya Maria siapa kan? Iya kan, kan berdasarkan dengerin. Berdasarkan Yohanes 10:30, aku dan Bapak adalah satu. Yesus dan Bapak satu, betul? Iya, betul. Satu pribadi atau dua pribadi? Satu pribadi, Pak. Satu pribadi. Nah, waktu Bunda Maria mengandung, berarti Bunda Maria mengandung satu pribadi, Yesus dan Bapak, betul? Tidak betul, Pak. Yesus saja, Pak, dia mengandung. Berarti nggak satu pribadi dong. Nah, itu nanti saya jelaskan, Pak, kalau mau. Ya, silakan jelaskan, silakan. Nah, jadi kalau mau Bapak ya, Pak, dengar ya, Pak ya. Oh, bisa di kitab Yohanes, Pak. Yohanes pasal 1, Pak. Jelasin aja, Bang. Kami tunggu kok. Jangan dipotong, Bang. Kita hormati dia, orangnya baik. Jangan dipotong, silakan. Sepanjang kau baik, sopan, nggak dipotong kok. NHRK Hologos ini apalagi berisik. Di mute dong kalau naikin siapa sini. Mana? Kalau naikkan itu bantuin di mute. Jangan dinaikkan aja, kacau kita ini. Waduh, Yogo pergi kan? Gini Bang Andi. Ya, silakan. Saya bawa data ya, jadi gini ya. Ini kan perut Maria mengandung. Ini mengandung bayi nih. Mengandung bayi. Udah lah, Bang, jangan Bang. Oh iya. Sorry. Gambar-gambar biasa aja, gambar-gambar biasa. Oh iya. Ya, gambar-gambar biasa. Gambar biasa ya. Ya. Gambar biasa. Di sini aja ya. Nah, sini aja lah. Sini aja lah. Mana? Ini kan ada perempuan mengandung ini. Ini perutnya buncit, ini perutnya buncit, ini perutnya besar kan. Nah, ini ada bayi dalamnya. Nah, kalau ini Yesus, berarti di sini Bapak Yesus satu dia. Tulis di situ Bang, aku dan Bapak, aku dan Yesus dan Bapak. Di dalam di sebelahnya lingkaran. Iya. Yesus, dalam, ya. Yesus dan Bapak. Dan Bapak satu. Berarti Yesus dan Bapak dalam kandungan. Iya, di sini ya perutnya. Ya. Kasih tanda ke situ ya. Iya, kasih tanda sini ya. Kasih tanda sini. Berarti Yesus dan Bapak adalah satu. Kasih di situ Yohanes 10:30. Yohanes 10:30. Yohanes 10:30. Yohanes 10:30. Ya. Berarti yang dalam kandungan Maria ini Bapak dan Yesus. Ya, betul. Nah, Yogo tak jawab tuh. Itu ada gambar. Yohanes 10:30, aku dan Bapak adalah satu, berarti waktu Bunda Maria mengandung, Yesus dan Bapak satu di dalam kandungan. Silakan Yogo. Tidak, Pak. Tidak satu, Pak. Dengar dulu. Berarti Pak. berpisah. Jadi kan? Berarti berpisah. Iya, Pak. Berarti aku dan Bapak adalah dua kalau begitu. Enggak, Pak. Dengar dulu loh, Pak. Nah, silakan. Di sini kan Bapak bilang kan bahwa Yesus dan Bapak itu kan satu kandungan kan. Lah di sini kan saya mau menjelaskan. Jangan kamu yang bawa Yohanes 10:30. Tadi dari awal kamu ngomong, dengerin. Baru Anda ya. Tadi Anda barusan ngomong Yesus dan Bapak adalah satu pribadi loh. Iya. Kamu tadi yang ngomong satu pribadi. Betul? Betul. Nah, kalau satu pribadi berarti di dalam kandungan Yesus dan Bapak satu pribadi, betul? Betul. Ya udah jelas jadi anaknya Maria Yesus dan Bapak. Betul? Gini loh Pak, Yesus. Gini lagi. Begini terus. Yesus, Pak. Kenapa? Kan sebutan Bapak itu kan Pak, itu dia ketika berdoa sama Allah Pak. Dia itu memberikan contoh kepada murid-muridnya Pak ketika berdoa. Iya, berarti
Yesus yang di dalam kandungan Maria ini kan dibilang Yohanes 10:30, Bapak dan aku dan Bapak satu, betul? Nah, kalau Iya, aku dan Bapak adalah satu. iya, dalam kandungan ini yang dikandung Maria siapa? Dibahas di kitab kita, Pak. Waduh. Tapi satu pribadi gimana sih? Yang dikandung oleh Maria ini pribadi Yesus atau pribadi Bapak? Pribadi Yesus, Pak. Pribadi Bapaknya kemana? Lah makanya dengarkan dulu, Pak. Dengar dulu, Pak. Di sini kan dia saya sopan kok, dia sopan, kita dengerin. Iya, Lanjut. saya bilang tadi kan, Pak, bahwa Yesus itu berkata Bapa ketika dia itu mengajari murid-muridnya untuk berdoa kepada Bapa. Artinya dia mengajarkan sopan santun, Pak. Berarti ketika di dalam perut Maria bapaknya tidak ada di sini. Lah di situ, Pak, beda lagi, Pak. Berarti bukan satu namanya. Bentar, Pak. Bukan di situ satu namanya. Lah tapi kan di kitabnya kita kan nggak membahas yang itu, Pak. Itu kan hanya pemikirannya kan Bapak. Yesus dan Bapa satu. Kita kan nggak bantah. Iya. Yohanes 10:30 satu. Iya. Ketika dalam perut Maria, bapaknya nggak satu sama sekali satu. Lah itu nggak ada di kitabnya saya, Pak. Itu saya kurang tahu. Aduh. Tapi yang lahir kan Tuhan yang lahir. Yang lahir kan Pak Yesus, Pak. Yesus itu lahir ke dunia, Pak. Dia itu enggak bersetubuh, Pak. Bukan ibaratnya. Bukan masalah pertubuhannya, bukan masalah persetubuhannya. Yesus di sini kan kata kamu Yesus dan Bapa itu adalah satu pribadi, betul? Iya, satu pribadi. Gini pertanyaannya nih, waktu Bunda itu di dalam kandungan, isi kandungan Maria itu Yesus saja sendiri atau ada Bapa? Yang Yesus, Pak. Berarti Yesus dan Bapa berpisah. Kalau di situ, Pak, saya masih Halo ya. karena Diam dulu, pertanyaannya kalau Bapak diam itu dulu. pertanyaan menjebak, Pak. Lu kalau ngomong- Soalnya di sini saya mau menjelaskan tentang Saya ulang ya. Di dalam kandungan Maria ini Yesus saja sendiri atau ada Bapa juga? sendiri, Pak. Sendiri berarti Yesus dan Bapa berpisah, betul? Kalau itu saya kurang tahu, Pak. Berpisah. Salah karena Bapa nggak ada di situ. Kan nggak ada Bapak, kan nggak ada. Kan di dalam kandungan saya bilang kan saya kurang tahu, Pak. Waduh. Tapi kita Anda sendiri yang bilang tadi. Berarti Yohanes 10:30 gugur. Enggak satu Tidak, pribadi. Pak. Ini salah. Soalnya lah itu, Pak, makanya kan saya mau jelaskan di Yohanes 1 tadi, Pak. Silakan. Di situ, Pak, di Yohanes 1 itu, Pak, ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, Pak. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman Iya, itu adalah berarti Allah, kalau Pak. bersama-sama yang dikandung Maria juga bersama-sama lah. Nah, kalau pertanyaannya Bapak di situ, kalau itu saya masih belum bisa jawab, Pak. Soalnya pertanyaan Bapak menjebak, Pak. Enggak, bukan menjebak. Kan Anda bilang bersama-sama. Bahkan ini kejadian. Entar dulu, Pak. Ini kejebak, bukan jebakan, ini kejadian. Kejadian. Ini bukan jebakan. Kan bersama-sama kata Anda. Iya, bersama-sama, Pak. Kalau Tapi kan bersama-sama itu berarti yang beda, iya. Pak. Bersama-sama berarti yang dikandung Maria Bapak juga. Yang dikandung Maria itu Pak Yesus, Pak. Bapaknya? Kalau itu saya kurang tahu, Pak. Berarti Yohanes 10:30 gugur. Berarti ini gugur. Yohanes 10:30 gugur. Pak. Bisa. Saya tidak gugur, Pak. Masih tetap, Pak. Aduh. Itu satuin di dalam kandungan. Kalau Kalau masalah di dalam kandungan, Pak, itu kan kita bedakan lagi, Pak. Ya berarti kamu ambigu, enggak konsisten. Enggak konsisten amat nih. Nah gitu, Bro. Nah kalau mau dengarkan ini loh. Ya maksudnya Yohanes dengerin, saya kasih aja edukasi Anda karena Anda orang baik. Maksudnya aku dan Bapak adalah satu, itu artinya satu tujuan, satu pengajaran. Bapak di surga itu bertujuan supaya Bani Israel itu terbebas daripada hal-hal perbuatan dosa. Yesus diutus ke muka bumi, diberi ilmu kepada Bapa, diperintahkan Yesus, "Hai Yesus, ajari Bani Israel." Artinya satu tujuan, satu pengajaran. Yaitu apa? Menyuruh Bani Israel untuk menyembah satu Tuhan, bukan satu pribadi. Masuk akal atau tidak ini? Tidak. Nah, kalau begitu dalam kandungan Yesus dan Bapa dong. Iya, berarti dalam kandungan ini kalau Yohanes 10:30 ini berarti Bapak dan Yesus satu kandungan.
Kan maju kena mundur kena kan? Enggak kena, Pak. Soalnya Enggak kena pertanyaan di katanya. situ Mana yang lebih realistis? Satu di sini maksudnya satu visi, satu misi, atau satu kandungan? gimana, Pak? Mana yang lebih realistis, yang masuk akal? Yohanes 10:30 ini mengenai satu visi, satu misi daripada dalam satu pribadi. Kalau itu saya kurang tahu, Pak. Aduh. Dengar ya, ya Yogo dengar ya. Satu yang disampaikan Bang Andi tadi, kalau Yesus dan satu dengan Bapa satu, karena Yesus menuruti perintah Bapa, apa yang disuruh oleh Bapa kepada Yesus dituruti oleh Yesus. Ini yang disebut satu misi, satu visi. Mengenai pengajaran, Yesus, kau pergi ke Israel, ajar itu kaummu menyembah kepada Tuhan, jangan menyembah kepada Tuhan selain aku. Ini misi Bapa disampaikan kepada Yesus. Satu misinya daripada satunya di dalam perut Maria. Ini tidak masuk akal. Paham? Paham juga? Kami ini ingin akal Anda berfungsi, bro. Itu doang, gak ada yang lain kok. Tetap Anda menjadi Kristen, tapi ringankan akalmu berpikir. Jangan lawan doktrin, akal mati, bro. Oke, setuju? Setuju, bro Yoga? Yogo, setuju? Kalau fungsikan akalmu, kamu akan hidup nyaman. Oh, ternyata Bapak mengutus Yesus ke bumi supaya ngajari Bani Israel. Bapak tujuannya itu supaya kaumnya Yesus itu bisa membedakan mana hal baik, mana yang buruk, mana Tuhan, mana tidak. Jadi satu pengajaran, satu misi, satu tujuan, bukan satu pribadi dalam kandungan. Akal. Lanjut. Jadi paham ya, juga ya? Paham? Bilang aja, Bapak perlu sekolah lagi. Aduh, Bapak perlu sekolah lagi boleh nih? Yoga, gimana Yoga? Iya Pak, iya Pak. Ya. Mana yang lebih rasional, masuk akal, yang satu visi daripada satu kandungan? Iya Pak. Mana yang lebih rasional, satu misi, satu pengajaran, ataukah satu dalam esensinya, satu dalam pribadinya yang masuk dalam kandungan? Mana yang lebih masuk akal? Bro, berakal lah. Tetap kamu jadi Kristen kok, tapi berakal aja dulu. Kami ini ingin Anda itu berakal gitu. Itu doang, nggak ada yang lain kok. Iya. Kalau kau sudah berakal, kau udah bisa membedakan mana Bapak, mana Yesus. Itu dulu. Kalau kau sudah membedakan itu, selesai sudah. Kau selamat daripada keterpurukan akal. Itu doang, nggak ada yang lain. Oi. Halo Pak. Gimana juga? Halo. Ya. Gini, sedikit aja sih Pak. Gini. Kita kalau bahas tentang agama itu kan agak lain. Nah, kalau misalnya juga dibahas agama Bapak kan lain juga. Nah, gini, kalau sama kami diajarkan coba tanya, coba terus saya. Siapa tuh saya? Saya ngomong. Iya. Kalau memang Bapak tahu tentang aturan ya kita sama-sama ngasih waktu buat ngomong lah. Iya, silakan. Nah, itu nggak bisa dinalar, Pak. Kalau kita bisa nalar tentang kuasa Tuhan, sama aja kita melebihi Tuhan itu sendiri. Siapa bilang nggak bisa dinalar? Kalau bisa Bapak nalar sendiri. Siapa bilang nggak bisa dinalar? Yesus Nah, itu makanya- dengerin. Nggak ada, nggak. jelas Akal gimana. manusia itu menjangkau bagaimana Tuhan itu maha kuasa, membuat berkehendak hamilnya Bunda Maria tidak punya ayah biologis, kemudian anaknya Maria adalah manusia, nalarnya adalah Yesus pernah hidup di muka bumi. Artinya apa? Yesus ini adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Maksud nalar, jelas itu. Kenapa Ya, tidak? Itu jelas. Ya itu jelas. Terus Ya apa yang udah kalau Bapak begitu. pertanyakan? Terus Kalau apa yang begitu, Bapak bertanya? menurut kamu Yesus ini Tuhan atau utusan Tuhan? Ya Yesus itu Tuhan.
Tuhan sendiri. Nah ini yang mati akalmu. Nah ini yang bapak yang nggak tahu, yang bapak. Nah itu sekarang kalau begitu yang dikandung dengerin. Makanya gini. Nah bapak itu perlu banyak belajar. Yang dikandung Maria coba lagi kembali. Ya, yang dikandung Maria ini Tuhan atau bukan? Nah jawab. Yang dikandung Maria ini Anda bilang tadi bersikeras bahwa Yesus Tuhan. Yang dikandung Maria ini Tuhan atau bukan? Lu gua belajar pula lagi lu. Kau aja nggak bisa bedain manusia dan Tuhan, lu suruh gua belajar. Membedakan antara Tuhan dengan manusia saja kalian nggak bisa. Nggak bisa kalian. Gimana pula kalian ajari pula kami? Tuhan manusia itu beda konsepnya. Tuhan ya Tuhan, manusia ya aja Pak, di skip aja Pak. Aduh. Tapi yang dikandung Maria ini siapa? Tuhan. Anda bilang kan berbasis kata Tuhan. Tuhan yang dikandung Maria. Bang Dato sekolah lagi, sekolah menggambar maksudnya. Coba gini, satu lagi gambar, Dato. Yesus sedang duduk berdoa kepada siapa? Coba. Saya nggak bisa ngabar ini. Coba, nggak apa-apa. Biar kita fungsikan akalnya lah, karena dia kan. Iya. Ini Yesus. Itu Pak, skip aja Pak. Itu demi kontennya bapaknya itu dapat uang. Enggak. Ini Yesus. Ya. Ya udah Pak, maksud saya gini loh Pak. Ya kenapa Anda patah hati? Jangan patah hati. Di sini Bapak besar nih. Di sini Bapak besar nih. Dan Bapak besar nih. Ya. Ini Bapak. Ini Yesus dia berdoa ke sini. Ya, berdoa kepada Bapak. Dia berdoa. Enggak, jangan tulis. Ya, waktu Yesus berdoa di bumi, berdoa kepada siapa, Bro? Silakan jawab. Saya jawab, Bro. Ya, silakan. Minta bantu Roh Kudus. Dia itu semalaman di Bukit Getsemani. Nah, berdoa. Dia berdoa kepada siapa? Siapa dia berdoa? Bro, berdoa kepada siapa? Suruh belajar tapi kau yang lelet, Bro. Gimana sih ini guruku ini? Saya mau belajar sama Anda ini. Tadi kau suruh saya belajar, makanya saya mau belajar. Ajari saya. Ini kan saya nggak tahu nih. Saya mau belajar, saya mau tahu. Waktu Yesus di Bukit Getsemani itu semalaman bersama murid-muridnya, sampai berdoa sampai keringat seperti titik darah jatuh ke tanah. Dia berdoa kepada siapa? Dan isi doanya apa? Nah, isi doanya nanti dulu deh. Dia berdoa kepada siapa, Bro? Semalaman di Bukit Getsemani, Bro. Saya mau belajar nih, ajarin gue dong. Gimana sih guru ini? Guru kok lelet banget. Udah digaji juga. Buka Soyogo, buka mir kau tuh. Jawab lah, minta bantu Roh Kudus sekalian. Bukan penuh Roh Kudus, minta bantuan pada. Ada best ini bawah. Yang naik otennya, oten naik ya. Yang oten naik ya. Kalau Islam enggak usah. Yang oten naik. Kalau Islam udah banyak di atas. Ya, kepada siapa nih Yesus berdoa? Pada Yesus sendiri. Kok dimute sih, Bro? Aku mau belajar loh. Nah, kalau begitu saya kasih pilihan. A. Berdoa kepada Bapa. B. Berdoa kepada dirinya sendiri. C. Tidak tahu. Silakan guru dijawab. Apalagi coba? Jawabannya udah tak kasih. Pilihan ganda. Waktu Yesus berdoa di Bukit Getsemani, Yesus berdoa kepada A. Kepada Bapa. B. Kepada dirinya sendiri. C. Tidak tahu. Silakan. Guru. Waktu Yesus berdoa di Bukit Getsemani, Yesus berdoa kepada A. Kepada Bapa. B. Kepada dirinya sendiri. C. Tidak tahu. Silakan. Guru.
Guru. Guru. Duh. Ini kayak mulai rungkat nih. Rungkat ya. Tap layar bawah, di bawah tap layar terus. Tap layar terus di follow. Di tap yang di bawah yang 906 di tap ya, di tap kencangkan tap-tapnya. Di tap gelasnya. Mana gambarnya lagi? Gambar doa. Aduh. Ayo kerjalah dah tuh. Ini dah Iya, juga. siap. Ini dah ini lama-lama juga saya datangin ke Padang ini. Saya terakhir. Jangan sampai gue terbang ke Padang nih. Ini Yesus lagi berdoa kepada Bapa. Gimana nih? Mana nih katanya? Ini yang naik yang hotel ya. Kalau yang Islam jangan minta permintaan. Yang Islam yang Kristen naik. Ini sebenarnya kalau akal berfungsi, 1 detik kelar ini jawabannya. Kalau akal berfungsi. Tapi kalau akalnya mati gara-gara doktrin, pasti Paul yang menjawabnya. Serba salah. Berdoa kepada Bapa berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus Tuhan berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ditanya lagi ada berapa Tuhan? Pusing kalau akal mati. Tapi kalau akal hidup, ya Yesus dong utusan Tuhan. Wajarlah, wajib berdoa kepada Tuhannya. Itu baru berakal. Yang naik yang Kristen aja ya. Kang Badrun di seluruh pesantren. Aduh. Iya. Yang Kristen aja naik ya. Yang Kristen ini tolong bantu dong yang dua nih. Bantu temannya si Yoga nih. Udah pingsan kayaknya. Arlang, selamat malam. Islam apa Kristen? Islam. Islam di bawah aja loh Bang ya. Assalamualaikum Bang ya. Kita cari yang oten Bang. Kita cari oten. Yang Islam jangan diajukan permintaan. Kita minta yang Kristen. Biar ada diskusinya. Zahrizal Kristen apa Islam? Zahrizal? Iya. Islam apa Kristen? Muslim ini kok. Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah dulu Bang ya. Kita minta yang Kristen. Yang Kristen yang 933 orang. Kita minta yang Kristennya. Biar bantu ya Ogo ini. Siapa nih? Agus Tommy, kisah nih. Agus Tommy, tanya dulu. Agus Tommy, selamat malam. Islam apa Kristen? Agus Tommy? Aduh, nggak jawab ya. Ya Ugo guru. Tadi saya disuruh belajar. Justru saya mau belajar, gurunya malah guru mah gini ngambek ya. Ifik selamat malam. Jangan itu dulu, nanti kita tanya dulu. Selamat malam. Islam apa Kristen? 1, 2, 3. Lanjut. Tuh. Ya Ugo, guru. Waktu Yesus berdoa kepada A, kepada Bapa, B, kepada dirinya sendiri, C, tidak tahu. Ya Ugo, ini murid lagi nanya loh. Tadi Anda suruh saya belajar, makanya saya mau belajar ini, saya pengen tahu. Guru mah nggak bener, udah digaji juga. Balikin deh SPP gue. Yang oten aja naik ya. Yang Islam jangan minta urutan. Ini Kristen ini. Bimana Deninantis ini. Kita buka coba tes. Jangan diturun dulu. Bimana Deninantis Islam apa Kristen? Bimana Deninantis Islam apa Kristen? Bimana. Oke, seterusnya bawah ya. Ini kenapa? Jangan pada atas gak ada yang bunyi. Ini Yogo ini terguncang imannya dia. Terguncang. Bahaya kalau muslim diajak diskusi dia berakal. Kita imani saja, mampus kita. Orang berakal dia jangan ngobrol, jangan diskusi. Kita ini iman buta, ya selesai sudah. Dikasih yang to the point saja. Kalau lu di gereja nggak dapat ilmu ini bro, lu di gereja nggak dapat ilmu ini. Bayar berpuluhan. Di gereja itu ya kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Mari kita bernyanyi untuk Tuhan kita. Yesus tidak berubah. Itu doang. Kasihilah musuhmu tanpa pipi kiri, kasih pipi kanan. Amin.
kasihilah musuhmu, doakanlah musuhmu agar dia selamat pulang ke negaranya. Itu musuh dikasihi, itu didoakan. Mana ada musuh dikasihi. Ya itu ajarannya di Yugo di gereja itu. Ini yang orten dulu, yang orten minta permaikan, yang Islam jangan minta permaikan. Yang Islam jangan. Ini benunya Pak. Ini Islam Yugo ini kaget lihat orang Islam kok paham Bible gitu Bang Andi. Kaget dia. Yang Kristen aja naik, yang Kristen minta permaikan, yang Islam jangan, nggak usah. Kita udah banyak Islam di atas. Boleh diadu sama pendeta dalam keadaan mati lampu. Nggak ada internet, boleh diadu. Rian, Islam apa Kristen? Rian, Islam apa Kristen? Rian, naik di atas pergi aja nih. Aduh. Baru segitu-gitu. Ruang hati apa nih? Baru segitu-gitu. Nyapa nama? Kok macet sih? Yusuf Benu, silakan bicara Bang. Yusuf. Lama-lama saya ambil kunci dongkrak nih. Kesel gua. Saya juga kesal ini. Otak nggak ada yang berani naik gimana ini? Rian, selamat malam. Islam apa Kristen? Mau naik ada apa ini? Rian, kamu naik? Komentarnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa dari tempat Anda itu berisik, Bang? Rusak kuping. Cari dulu tempat sepi gitu loh. Yang Islam jangan minta penaikan. Yang Islam jangan. Kita minta yang Kristen. Nggak apa-apa naik, mungkin mau apa ya. Tapi carilah tempat sepi. Kalau di rumah ada hajatan, ya numpang dulu di rumah tetangga lah yang sepi, baru naik. Nah di sini ini berisik loh, sakit kuping. Ini ngapa nih? Betul-betul. Oh gue yang melarikan diri. Jangan jangan tunduk. Ada apa Rian? Udah. Ini ribut ini. Sengaja kali dia. Sengaja dia, Serian ini. Dia lagi kayaknya ngelas pagar dia. Dia pengen udah Pak Proyek ngelas pagar gitu. Udahlah kalau ngelas nggak usah di sini lah. Bunyi itu loh. Yang bukan Kristen di bawah jangan minta naik karena di atas sudah banyak guru-guru kita. Ada Bang Cerdas, ada Bang Bance, ada Bang Andi, ada Bang Arwin. Yang naik yang Kristen aja biar kita ada diskusi. Biar ada diskusi lintas agama. Gitu ya. Yang Kristen aja naik. Yuk, naik Ren. Aduh, takut semua. Bang Andi ini gimana Bang Andi ini? Gara-gara Bang Andi nih. Sulit sekali mereka menjawab Bang Datuk. Pandang kepala denai. Pandang kepala denai katanya kan. Kalau Yesus dan Bapa itu satu, berarti yang dikandung Maria, Bapa dan Yesus. Nggak mau pula terima mereka. Gini Bang Dato, kalaupun mereka itu melakukan pembenaran itu, kalau nggak ada dalil yang lain nggak masalah. Contoh, Bapak lebih besar daripada aku, nggak ada, gitu kan? Iya. Terus Yesus berdoa, nggak ada, gitu kan? Itu mungkin masih nggak kontradiksi ya. Pada saat mengatakan Bapak dan aku adalah satu, tapi Bapak lebih besar daripada aku. Terus Yesus sendiri pernah dalam kandungan. Ujung-ujungnya mereka dalam dilema sendiri, bingung. Akhirnya bilangnya begini, Anda perlu belajar lagi. Gimana coba? Bentar dulu Bang Awid. Hen, selamat malam. Islam apa Kristen? Hen, aduh. Yusar, selamat malam. Islam apa Kristen? Yusar, selamat malam. Islam apa Kristen? 1, 2, 3. Udah, nggak jawab di atas. Ini kenapa naik ke atas?
Nggak ada yang jawab ini, nggak ada yang ini. Gimana nih? Aduh, 793 orang masa nggak ada yang oten? Sabar aja. Mereka itu terguncang sebenarnya. Bahaya kalau naik karena kita dipakai logika. Kita ini begini loh, kalau saya naik akal saya berfungsi. Nah, saya nggak, jadi mereka itu nggak mau akalnya difungsikan. Bahaya kalau naik di atas. Akal kita nanti diobati supaya sembuh. Dia nggak mau sembuh kayak juga tadi. Akalnya udah mulai terguncang sebenarnya. Jelo, selamat malam Jelo. Islam apa Kristen? Ya, Kristen. Kristen, silakan. Ada yang mau dibahas bro? Ada yang mau dibahas? Nggak ada sih, mau bagaimana itu agama, masalah agama tadi itu saya dengar. Kamu Tuhannya, kamu menuhankan Yesus atau tidak? Tuhan kamu Yesus atau bukan? Apa? Tuhan kamu Yesus atau bukan? Jelas, jelas bang. Mana tuh, masa mana tuh? Ya. Jelas, Tuhan kamu Yesus atau bukan? Iya. Iya, Bandi. Ya. Saya Kristen, saya percaya Yesus. Berarti bukan Bapak? Ya, itu disebut Bapak. Berarti yang dikandung oleh Maria Bapak? Itu Yesus. Bukan Bapak? Bukan. Itu Yesus. Tanya Yesus ketika dia dan menjadi Bapak. manusia. Yesus dan Bapak sama atau beda gitu loh? Iya. Yesus Itu Bapak. satu. Itu satu. Satu apa? Satu apa? Ya satu pribadi. Yakin? Yakin. Berarti yang dikandung Maria Bapak dan Yesus satu pribadi. Itu Yesus. Itu Yesus. Yesus dan pribadi Bapak sama atau beda? Itu kan beda ketika dia sudah menjadi manusia ke bumi. Oh, berpisah dia. Berpisah dia. Oke, lanjut. Berpisah dia. Begini ya. Jadi Itu kalau Tuhan itu nama cara. kita Tuhan tidak membela tahu. diri ya. Tuhan membela diri gitu ya. Iya, Yesus itu kan turun ke bumi sebagai manusia. Yang turun ke bumi Tuhan atau bukan? Ya Yesus Tuhan, anak manusia. Berarti nggak ada lagi Tuhan dong karena dia jadi manusia. Ya ampun. Iya, dia sendiri. Iya, berarti surga kosong. Mana ada surga kosong, nggak ada terus di situ. Katanya turun ke dunia kosong. betul Yesus. Kenapa Turun. kamu ingin? Jangan seperti itu, Pak. Kamu tidak akan pernah memahami isi kitab dan kebenaran. Oke, kalau kamu gitu nggak saya mau tahu belajar. sendiri. Saya mau belajar ya. Kamu belajar dulu. Gimana? Iya, Ini iya, saya kasih aja Le. Iya, Ilmu ajari saya. apa? Ilmu logikanya gini. Iya, ilmu logika. Bapak tahu Saya sekarang? tanya dulu. Ilmu logika. Enggak, saya Bapak tanya. tahu nggak sekarang apa yang terjadi sama negara di sana? Apa yang apa terjadi sih? di Itu bukan sana? bahas itu. Apa yang ini? terjadi di sana? Kalau Bapak tahu terjadi, berarti Bapak itu Tuhan. Yang dikandung oleh Yesus Maria ini Bapak atau bukan? Memang logika tapi kejauhan. Kejauhan. Kenapa Pak? Kenapa enggak? Kita seperti Yang apa manusia dikandung aja. oleh Maria Kita ini sebagai manusia tidak bisa. Yang dikandung oleh Maria kita aja ini yang dikandung oleh Maria ini manusia itu Bapak atau terbatas, bukan? Pak. Bapak atau bukan? Kenapa Bapak? Enggak, coba dulu. Nggak nyambung. Harus dulu kita tanyakan. Orang mabuk ini, orang mabuk. Orang mabuk ini, orang mabuk ini. Orang mabuk rupanya kita ini. Mabuk rupanya. Utauru, selamat malam Islam apa Kristen? Utauru, kok ini tanya mabuk semuanya nih. Tapi jangan diomelin anak orang tuh. Santai tuh. Bukan Bang Andi, yang naik semua pada mabuk. Halo, selamat malam. Islam apa Kristen Bang? Kristen. Kristen. Siapa Tuhan Mabang? Tuhan Yesus. Bukan Bapak. Ya itu juga. Pak, bang, jangan sambil makan, nggak sopan. Lebih diam dulu, sambil makan nggak sopan. Emangnya kalian sopan? Aduh lah. Yang tidak sopan itu Anda sambil makan menuangkan anak orang, itu nggak sopan. Di bebelmu itu banyak loh yang tidak sopan. Kayak bunyi babi, bunyi babi gini ya. Babi makan kayak gitu tuh. Bagaimana kau mau sopan? Anaknya orang kau korbankan, mati terkutuk di tiang salib. Menebus dosamu, itu sopan. Sopan nggak itu kira-kira? Anak orang dikorbankan, mati terkutuk di tiang salib, menebus dosa. Itu sopan atau tidak? Enggak lah. Enggak beradab sama itu.
Ini kenapa Oten naik ke atas langsung panas-panas ini? Nesa, yang Kristennya naik ya? Yang Kristen naik, yang Loh. Islam nggak usah. Yang Kristen naik, yang Islam nggak usah. Karena kita sudah ada guru kita di atas. Ini aja, Oten sudah kepanasan. Ditanya siapa Tuhannya, siapa? Yesus, bukan Bapak. Oh, Yesus Bapak satu. Terus yang dikandung oleh Maria siapa? Pertanyaan simpel, sesimpel itu aja. Kalau anak kecil ditanya, Dek, yang dikandung mama itu siapa, Dek? Nah, itu dedeknya adek. Ah, udah jelas itu. Nanti Pak, kalau mau Pak itu Pak, secara khusus saja nanti, jangan secara live streaming kayak gini. Dia kembali lagi yang waktu Yesus berdoa kan udah pindah tadi. Yesus berdoa tadi. Enggak, nanti kalau Bapak mau bertanya secara khusus saja Pak. Saya nggak mau Itu khusus Bang. Itu khusus. Enggak, maksud saya kita secara individual aja Bang. Jadi aduh, gimana di sini? Berdua. Rame di sini. Oh, nggak bisa Bang, kalau Ya mau udah ya ini berdua, pilih sama jadi kita. ini berdua Kalau sama siapa saya. yang mau ya silakan mampir ke akun saya. Saya cuman minta tolong untuk kalau saya minta tolong dikasih data dikasih gitu ya, saya. Oke? Yo, silakan Oke. mampir ke akun saya Bang. Ya. Oh, tak layani. Tapi jangan Promosi oh juga. ngajak promosi. Oh, enggak promosi Bro, kalau Ada mau Zoom-nya. ya dua. Jadi enggak live. Aduh. Biar enak ngomongnya. Nah, kalau gitu di mana? ngajak langsung Bang Andi. Dia apa gimana rumahmu saya datang belajar? Bisa kasih alamat? Kita ngomong aja Bro. Ya udah di sini ngomongnya kan. Oh, enggak mau. Saya ngomongnya terus. secara nelpon aja kita nanti. Jadi biar lebih leluasa. Aduh. Emang kamu punya pulsa? Oh, punya Bro. Oh ya udah. Silakan turun lah kita teleponin ya. Yo. Nah, ya udah turun. Nah, ada Bang Goto silakan. Jangan-jangan kau mau pacaran sama gua? Bang Andi, hati-hati Bang Andi. Kalau mau debat Hati-hati itu Bang Bang Andi. ya berdua Bang. Hati-hati Bang Andi. Hati-hati. Kayak gini. Teman-teman yang gue hati-hati. Kurang paham. Modus dong. Yang penting kamu Modus Bro. Gini Bro, kalau yang ya penting kalau kamu mau bahas menjelaskan, tentang agama. dengerin. Yang penting kamu menjelaskan pakai bahasa Indonesia, kita ngerti kok. Jangan pakai bahasa roh. Coba kau jelaskan pakai bahasa Indonesia, pasti kita ngerti kok. Nah, pertanyaannya adalah, waktu Yesus berdoa kepada siapa? A, kepada Bapa, B, kepada dirinya Kalau mau sendiri. pertanyaan kayak gitu ya silakan mampir ke akun saya kalau mau. Akun kamu di mana? Mampirnya di mana? Di sini akun TikTok saya kalau mau japri saya. Ya udah lu buka komar di sana, saya naik. Lu buka turun, lu buka komar saya naik. Yo. Buka. Udah turun sana buka. Gandrun keroyokan. Turun di sana saya buka, saya naik. Ya, buka. Kamu tunggu saya 60 tahun kurang 2 menit baru saya datang ya. Keroyokan. Nggak ada yang keroyokan. Nggak ada ya? Siapa yang Oh, keroyokan? Ternyata dia datang. Oke, let's we begin. Ternyata dia datang untuk promosi channel, dia promosi akun. Aduh. Lanjut. Ngomong. Saya belum Iya, siap ngomong udah langsung main mute. Apalah kau Ya, itu. siapa yang ngemut ya? Kau itu nggak ada adab kau. Seperti babi kau. Ucap selamat selamat malam Kau anggap apa orang di sini? Orang ini yang murid lain saya ada nih. ngomong. Ini murid saya naik nih. Ferdinand. Nggak ada adab dikit pun. Ferdinand. Selamat malam, salam. Nah, ini lebih beradab dia. Bang nih. Andi yang ganteng sehat, Bang Andi, Bang Arif. Sehat atau Akang? Kumaha Kang? Damang, haleluya, Bang. Aduh, cuma numpang Puji tidur. Tuhan Firda. Yesus. Masih menuhankan anak manusia? Yesus Tuhan kami, Bang. Ajarilah kami ke jalan yang benar, abangku yang ganteng. Ajarin Bang Goto. Bang Goto kerja, ajarin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajarin Bang Goto.
Ya, coba kau jelaskan dulu kenapa sampai kau tuhankan Yesus. Silakan. Kita melu gabung Left. Silakan Bang Ferdinand, jelaskan dulu kenapa sampai kau tuhankan Yesus. Kan pasti ada dasarnya ya. Ketika kita bertuhan. Dasarnya bisa menghidupkan orang mati, Bang Haji. Kalau bisa menghidupkan orang mati, banyak nabi itu bisa menghidupkan orang mati. Bahkan dalam Bible itu tercatat ya, ada Yeskel, ada Elia. Bahkan yang menghidupkan makhluk mati juga Abraham loh. Justru lebih keren daripada Isa karena burungnya dipotong-potong dulu, disebar ya, baru dihidupkan itu. Tidak ada dasar lain, Bang Ferdinand? Ya, karena kalau membangkitkan orang mati, beberapa nabi dalam Bible itu menjelaskan ya. Bible menjelaskan bahwa mereka bisa membangkitkan orang mati. Jadi itu bukan dasar yang kuat. Ada dasar lain, Bang Ferdinand? Belum, masih mengimani dulu, Bang. Ini aku nih siapa nih? Aku memalam aku nih. Aku. Ya, siapa dulu karena Bang Ferdinand dasarnya kurang kuat nih. Kita mau debatnya gimana nih? Dia meyakini Yesus Tuhan cuma gara-gara bisa membangkitkan orang mati. Ya, padahal dalam Bible tercatat ya. Ya, bahkan dalam sejarah juga ada tercatat ya. Ya. Ada orang di luar Bible yang mampu membangkitkan orang mati. Ya. Aku siapa aku? Aku. Ya, kita lanjut Bang Ferdinand. Menurut Bang Ferdinand, Yesus itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Bang Ferdinand. Ciptaan, tapi kita percaya dia Tuhan. Ya, dia pencipta langit dan bumi atau bukan? Itu aja poinnya. Bapa pencipta langit dan bumi. Yesus bukan? Bukan, dia Allah. Oh Allah. Kalau Allah itu Tuhan atau bukan? Tuhan sama Allah, sarua wae. Berarti Tuhannya dua dong. Tuhan Yesus sama Tuhan Allah. Satu. Yesus. Kok satu gimana? Allah Tuhan, Yesus Tuhan. Berarti kan dua. Satu dua, ya satu, Bapak. Iya, terus Yesus Tuhan. Tuh. Berarti kan dua, Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Berarti kan dua. Aduh, kenapa cut saya? Tuhan ya Yesus. Ya, Bapa, Tuhan bukan? Bapak kami. Ya, Tuhan itu atau bukan? Kita belajar sekolah minggu ini. Silakan. Jarang ke gereja. Saya ke gereja sebulan 1 kali. Gimana mau debat? Oke, kalau gitu yang lain Bang Handi ambil alih aja Bang Handi. Nampaknya beliau bingung nih. Bang Utawara silakan ambil alih. Menyimak Bang ya, sambil sama Bang Arif. Mungkin kalau dengan saya ketinggian kali ya. Iya. Iya, takut kena pecut sama Abang. Ferdinand, ngapa kau sebulan sekali ke gereja? Kau utang berpuluhan kah? Enggak Bang, ke gereja saya takut diomelin pendeta, jarang masuk, jadi seminggu 1 bulan. Nggak, kau jarang masuk tuh kenapa sebabnya? Nggak bayar perpuluhan. Sibuk kerja Bang. Kerja sampai. Ria. Kalau ada yang Ini sengaja. Ria. Sampai segitunya kau sibuk 1 kali pun seminggu tu ndak kau pergi ke gereja? Jadi, bukalah mute kau tu PRD. Iya Bang. Perpuluhan kau bayar ndak? Lancar ndak perpuluhan kau? Bayar dipintain sama pendeta Bang. Berapa biasa kau bayar sama dia? 5.000 kadang. Kau ngolok-ngolok dia, marahlah dia masa kau kasih perpuluhan 5.000 sebulan Kadang sekali. 5.000 kalau ada rezeki 10 katanya buat benerin genteng bocor. Buat apa? Ya ikhlasin aja lah namanya buat pendeta.
pendeta. 5.000 kau kasih pendeta kau. Ya 5.000 satu umat, kalau satu gereja ada 200 orang kan lumayan pendetanya bang. Oh, pendetanya. Jadi untuk pendeta aja. Jadi untuk pendeta aja tuh. Ini tinggal mana di Ferdinand nih? Tinggal mana Ferdinand? Tak jelas dia tinggal. Dari Ini mana? gereja tanpa pintu kayaknya nih. Aku di Subang bang. Itu bang, betul kata Bang Ferdinand itu. Di gereja saya contohnya, gereja saya itu 500 kakak ya. Itu 500 kakak kurang lebih 1.000 jemaatnya. Itu kalau dikalikan 5.000 itu itu udah berapa itu Udah 5 juta ya. 1 minggu tuh, satu. Itu di luar perpuluhan loh. Enggak, di Subang kok ada hotel ya? Berarti ini pendatang nih ya? Subang kok ada hotel? Iya. Dulu di gereja saya begitu, 1.000 jemaatnya itu kalau kali 5.000, kadang ada yang lebih 10, 20 tuh. Itu kan makanya perpuluhan tuh, betul. Iya, itu bukan makanya pendetanya itu bang, pendetanya itu naik Camry, jemaatnya naik becak tuh. Tuh bang, kau tuh paham. Iya saya maaf bang, saya dari sana. Gereja saya. Jemaatnya 1.000 Iya bang. dulu pernah satu server, sekarang mencut saya bang. Kau dibilang pura-pura Kristen kau Kristen atau Islam kau? Ini di Bataraja dibilangnya, pura-pura Kristen dia. Ferdinand. Dia tuh gereja tanpa atap. Gereja anak buahnya ini, siapa nama? Rosalia Lubis. Enggak, ada yang bilang pura-pura Kristen di rumah gitu ya. Kau Kristen atau Islam sebenarnya? Siapa yang bilang bang, yang typing mau orang gila semua bang? Aduh, suruh naik aja yang typing gak jelas mah. Naik di Bataraja, kau tanya sama dia langsung. Jangan tertipu bawah kau apa di Bataraja naik kau. Coba kau doa bapak kami dulu kau Ferdi, kalau kau memang tuh Kristen. Biar kau enggak. Bapak kami di surga. Loh, hanya gitu aja. Kau tutup coba. Oh ya bapak kami di surga bang. Bukan kau nih Ferdinand. Kau bukan nih. Kau ngaku-ngaku. Nggak boleh gitu. Nggak boleh ngaku-ngaku gitu kau. Ya kalau saya memang mantan Kristen bang, jadi saya pengakuan iman rasuli, doa bapak kami itu masih ada di otak saya. Masa doa kami, bapak kami di surga itu aja itu kan ada tuh. Kukuduskan namamu, kan gitu. Karena nama dia belum kudus, maka dikuduskan gitu loh. Artinya disucikan nama dia. Karena selama ini nama bapak itu belum kudus. Gitu nih Ferdinand. Betul enggak Goto? Bung Goto, Bang Goto. Ya betul. Iya betul bang. Nama saya kan jarang ke gereja bang, nggak tahu bang. Gereja apa namanya bang? Bang Ferdinand gerejanya apa namanya? Bang Ferdinand gerejanya apa namanya bang? Kau mau paus enggak, Ferdinand? Wih, Ferdinand, kau mau paus enggak? Paus apaan bang? Saya dulu ya, saya mau ada yang mau dikerjain dulu ya, nanti saya masuk lagi ya. Ya. Ntar dulu bang, ini pacarku manggil nih bang. Buat yang muslim. Bang, Ma? pacarku manggil nih, diomelin pacarku katanya. Pacar kau laki perempuan? Perempuan, dia orang Islam, ngomelin saya, diomelin sayanya. Saya turun dulu ya, diomelin nih. Sama Eta, bang. Bang Ferdinand. Agak-agak tuh. Si Ferdinand tuh. Agak lain tuh memang. Agak lain. Mungkin Islam jangan ngaku Kristen ya. Nih ya, ngaku-ngaku aja. Kalau Islam ngaku Kristen, jangan. Mana hotel-hotel naik lah hotel-hotel. Ada. Tuh. Tadi di room saya ada orang Palestina lo naik sama anaknya 5 orang. Ini juga saya. Nggak apa-apa. Kertas. Selamat malam Kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama mualaf? Kok mualaf? Oh, Islam dari kecil gitu, dari lahir.
Saya Islam dari kecil. Saya cuma di sini menyapa kan para senior di sini kan. Ya, boleh, Kayaknya ada Bang Handi, kemudian ada Bang Arif. Cuma begini, saya pingin kan lebih ditegaskan lagi kepada teman-teman kita Muslim yang memang tidak ada ilmu, jangan naik ke room oten gitu ya. Karena kalau saya melihat itu sangat kasihan sekali. Ketika Nabi dihujat, ketika kitab kita, hadis kita dipelintirkan, itu memang jadi bulan-bulanan. Kok begitu gatal gitu loh untuk naik ke room Kristen gitu loh ya. Barusan saya lihat di room bom-bom itu ada orang Islam jadi mainan gitu ya, berbicara tentang hukum berzina dengan binatang. Itu saja saya ingin mencoba ya kepada para senior itu mengingatkan lagi, selalu diingatkan gitu. Terima kasih, itu saja. Yang kayak begitu sebenarnya Bang, nggak perlu diberikan hukum. Jangankan sesama binatang, mendekati zina saja, la taqrabu zina, mendekati zina saja tidak boleh. Itu sesama manusia, apalagi binatang, itu nggak perlu dikasih hukum, nggak perlu, karena kita udah berakal, begitu loh. Betul Bang, betul. Kalau semua dikasih hukum, ya kebanyakan hukum gitu loh. Jadi kalau ada patokannya dilarang, jangan mendekati zina. Jadi terjemahannya ke bawah seperti itu gitu loh. Ada-ada aja nih kayak begini-beginian. Oke? Ya cuma yang saya kasihan itu kenapa gatal kali untuk naik gitu loh. Saya heran juga. Ya itu saja ya, guru-guru semuanya nih, saya cuma menyapa saja. Paling tidak teman-teman di bawah mendengar itu, bosnya kita ngapain naik ke room itu, lebong kita diskusi antara kita gitu, gitu. Iya Bang, itu saja izin tuh. Turun. Ya lanjut bos, lanjut. Ya tadi di room saya itu ada siapa? Pak Pendeta Saipudin. Dia tampaknya masih jengkel dengan saya itu. Iya. Dia naik pakai akun palsunya. Dipikir tidak ditahu itu. Tapi Unirifa kasih turun beliau karena beliau sudah menghujat persona itu. Dia katakan apa kita itu kerasukan setan. Ya dia tampaknya masih marah dengan saya itu. Justru orang yang kerasukan setan itu menyembah Yesus loh. Iya. Jadi siapapun yang menyembah Yesus itu kerasukan setan. Setelah setannya keluar dia nggak menyembah Yesus lagi. Kan jelas itu. Kalau si Budiman itu kan orangnya sudah mati akal. Kepalanya sudah diisi babi, makanan haram, bininya udah diambil orang lain, hartanya semuanya udah diambil orang lain. Tinggal daging dan kulit di sana. Akalnya sudah nggak berfungsi gitu loh. Kurus kering, giginya tinggal gigi palsu. Jadi nggak ada harga dirinya lagi tuh orang. Pulang ke kampungnya udah nggak diterima, pulang ke Indonesia DPO udah nggak bisa apa-apa lagi. Iya, betul. Ini nggak tahu tadi tuh kalau itu pendeta, saya baru mau kasih tahu jangan diturunin nih karena ini Pak Saiful Ibrahim. Begitu diturunin dia sudah nggak ada lagi, kabur. Jadi akun Raja Wali itu akunnya ya, kalau naik di sini akun Raja Wali itu akunnya Pak Saifulin ya, dengan seberang Lord ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali suaranya saja. Itu dia tadi saya debat dengan beliau tadi itu masih masalah Yesaya 9 ayat 6 ya. Dia tidak terima itu debat pertama, dia tidak terima kalau itu nubuatan untuk apa Kores ya, Raja Kores. Ya dia memaksa nubuatan untuk Yesus tapi Bang Endi kena report Bang Endi. Nah kena report Bang Handi ya. Itu belajar teman-teman. Kena tombak. Jadi Yesaya 9 ayat 6 itu bukan untuk Yesus ya, tidak ada ya, kita bahas kata per kata ya. Frasa per frasa itu bukan untuk Isa. Nah, seandainya itu untuk Yesus, tentu orang Yahudi sudah percaya ya. Karena orang Yahudi itu sangat paham dengan nubuatan-nubuatan. Ya. Menurut ilmu pengetahuan Yahudi itu kan ada dua. Hezkia dengan dengan Raja Kores, tapi kalau kelompok Isa ini itu mengatakan itu nubuatan untuk Raja Kores.
kelompok kaum atau kaum Isa ya, kaum Isa. Ya. Sebagian orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa ya, tapi kalau Raja Hizkia kurang tepat ya, karena masa Nabi Yesaya itu adalah masa keemasan Raja Kores. Makanya dikatakan lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Kalau dikatakan lambang berarti seorang raja besar. Itu. Sementara Hizkia itu hanya raja biasa, tidak semasyur dengan seperti Raja Kores. Jadi clear ya, ketika saya berdebat ini dengan salah satu akademisi Kristen ya, Dave Lord itu ya, yang sering membawa data-data hadis-hadis yang mengarah ya ke hadis Maudu, sudah mengakui juga bahwa itu nubuatan memang bukan untuk Yesus ya. Ya, walaupun dia bantah ya, tapi saya yakin dia yakin karena sudah tidak mau berdebat masalah Yesaya 9 itu. Nah, saya menarasikan sejarah tentang Raja Kores itu, bahwa Raja Kores adalah satu-satunya raja ya, satu-satunya raja yang berhasil mendamaikan imam-imam Yerusalem dengan Raja Babel, sehingga beliau dikatakan penasihat ajaib gitu. Jadi clear ya, Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9 ayat 53, semua itu bercerita menubuatkan tentang Nabi Kores, Mesias Kores, Raja Kores, dengan orang-orang Israel, pembuangan di Bible, di Babilonia itu, dalam Bible itu. Jadi clear ya, sudah tidak ada lagi pembahasan tentang itu. Ya, tampaknya Pak Saipudin masih kurang terima ya. Dia memburu saya terus, saya perhatikan 2 hari ya. Ya, karena dia tidak terima kalau itu nubuatan bukan untuk Raja Kores, katanya untuk Yesus. Gitu. Iblis perjanjian lama itu kan nubuatan dipaksakan untuk Yesus gitu loh. Dipaksakan mereka gitu. Iya, kalau itu untuk Yesus, otomatis orang Yahudi sudah percaya kan. Gitu. Iya. Alasan Pak Saipudin itu dia bilang begini. Dulu kan banyak juga orang Yahudi percaya sama Yesus, kan begitu alasannya. Nah, sekarang kita tidak lihat abad ke-1, yang sekarang kita lihat abad sekarang tuh. Sekarang kan sudah dunia digital di mana semua akses informasi ya kita bisa terima ya, kita bisa telan gitu. Karena informasi dari manapun kita bisa masuk di otak dengan hanya mengklik internet. Nah, buktinya kalau kita lihat sekarang itu hanya 2% Kristen di sana, bahkan Yahudi sampai saat ini masih menganggap Kristen itu adalah agama yang menyembah berhala gitu. Bahkan mengharamkan Yahudi, kaum umat Yudaisme itu masuk ke dalam gereja. Nah, ini ada Pak Pendeta nih. Silakan Goto. Pak Pendeta Yunus. Silakan. Ya, silakan. Selamat malam Pak Pendeta Yunus. Malam Pak Pendeta Yunus. Biasanya Ustaz mana ya? Ya, mungkin Pak Pendeta mau debat ini, temanya apa? Silakan Pak Pendeta. Ya, silakan Pak Pendeta. Saya tidak mau debat, saya mau diskusi aja. Oh ya, diskusi. Ya, coba tanggapan Bang. Tadi saya barusan debat dengan Pak Pendeta Saipudin Ibrahim ya, Pak HT, masalah nubuatan Yesus yang dia paksakan ada di Yesaya 9 ayat 6. Silakan, mungkin Pak HT punya tanggapan lain tentang Yesaya 9 ayat 6. Silakan Pak HT. Oh iya. Kebingungan salah satu ya. Kebingungan. Iya Pak ya. Kebingungan. Minta naik maunya dijawab dong, nggak sopan juga kadang-kadang. Nah, orang nggak tahu mana. Ya. Malam Bang. Minta naik tapi Pak Ustaz ada Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Nah, ini ada Ustaz Tata ini. Enggak, ini nanti kalau mau dialog sama Bang Goto ya, biarin. Nah, saya kalau ada yang nanya-nanya tentang Islam nanti saya. Kalau dialog saya serahkan kepada Bang Goto atau yang lainnya. Silakan lanjut. Ya, silakan. Suaranya Pak Yunus, Pak Yunus, HT Yunus. Suaranya dibesarkan, suaranya kecil itu. Dibesarkan suaranya. Ya, boleh Bang. Ya, lanjut dengan Goto. Dengan Bang Goto. Ya, silakan Pak Pendeta HT, bagaimana tanggapannya tentang Yesaya 9 ayat 6? Dasar apa yang membuat umat Kristen itu yakin betul bahwa Yesaya 9 ayat 6 itu adalah nubuatan untuk Yesus, sementara Yahudi sampai sekarang tidak pernah percaya bahwa nubuatan itu untuk Yesus? Silakan Pak Pendeta Yunus.
Ya, makasih Bang Goto. Bang Goto ya. Ya, itu nubuatan tentang Yesus itu. Ya, yang saya tanyakan dasar apa Bapak meyakini bahwa itu nubuatan untuk Yesus? Dan kita berbicara. Bang Guto, gantian Bang Guto, biarkan Pak Pendeta Yunus selesai generasi, kemudian diganti Pak Bang Guto. Jangan dipotong Bang Guto ya. Silakan Pak Pendeta Yunus. Ya, makasih Bang Goto. Jadi nubuatan itu tentang kelahiran, ya, tentang akan datang, ya. Apa yang diceritakan itu akan datang. Begitupun Mika, begitupun Daniel, ceritakan apa yang akan datang. Itu nubuatan. Ya, itu Bang Goto. Dasar itu abang bisa buka Bible abang, kita bahas kata per kata bang. Yesaya 9 ayat 6 supaya kita ada yang baru naik juga mungkin bisa dapat edukasi. Bisa dibuka Bible-nya bang, kita buka kata per kata, kita bahas kata per kata. Dalam Yesaya 9 ayat 6, apakah itu betul untuk Yesus? Sabar ya, kita posisi. Tanya dulu Bro Goto. Beliau ini mengakui nggak Yesaya 6 apa tuh? Memang diakuinya enggak tuh? Sudah diakui tadi bang bahwa itu nubuatan untuk Yesus kan? Dia sudah jawab. Oke, lanjut. Ini salah satu hal yang yang sering sekali dibahas ya, baik dari kalangan Kristen itu sendiri. Karena banyak juga yang tidak sependapat ya. Kita minta tanggapannya Pak Pendeta ini. Silakan Pak, buka Bible-nya. Follow guys, akun baru guys. Punya aku tadi kenal lagi satu. Follow guys. Taping di bawah itu lucu juga ya. Ya percuma ngomong sama batu lah. Pak Yunus bukan batu loh. Manusia itu barusan ngomong. Ya, sabar ya Bang. Ayo Pak Pendeta, mainkan, semangat. Makasih waktunya Bang Arif. Ya, Yesaya 9 ayat 6 dikatakan begini. Besar kekuasaannya, damai sejahtera tidak akan kesudahan. Ini betul ya artinya. Di atas takhta Daud di dalam kerajaannya, karena ia berdasarkan damai kokohkan. Dengan keadilan kebenaran, tetapi sekarang sampai selamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Ini ayatnya Bang, betul? Halo? Coba abang nggak salah baca bang, coba ayat 5-nya bang, Yesaya 9 ayat 5 ayat 6 coba. Tampaknya abang salah baca. Oh, ayat 5 maksudnya. Ayat 5 ayat 6 coba. Anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya atas di bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, itu yang saya tanyakan kepada abang dan sebagian besar umat Kristen, dasar apa yang membuat Pak Pendeta Yunus dan sebagian umat Kristen percaya bahwa Yesaya 9 ayat 5 dan ayat 6 ini adalah nubuatan Yesus, sementara ilmu pengetahuan Yahudi menentang ini. Mereka katakan bahwa Yesaya 9 ayat 5 dan 6 ini bukanlah nubuatan untuk Yesus. Silakan Pak Pendeta Yunus. Ya mungkin bagi Yahudi yang tidak percaya mungkin, kalau bagi kami percaya. Karena apa? Kalau dari ayat seorang putra, berarti cocok dong dengan Matius 1 ayat 21, seorang anak laki-laki, seorang putra, itu cocok. Ya, tapi apa Pak Pendeta tidak belajar bahasa Indonesia baik-baik? Di situ ada dikatakan telah lahir, bukan akan lahir. Kalau telah lahir berarti sosoknya sudah ada. Sementara Yesus itu 500 tahun setelah
setelah Nabi Yesaya baru beliau lahir. Bagaimana dengan kata telah lahir di situ sebelum kita bahas yang lain, yang penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Oke. Jadi firman Tuhan ini kalau telah lahir berarti yang membacanya itu harus mengerti bahwa dia telah lahir, bukan berarti dari waktu berbeda. Tapi bagi iman percaya kami bahwa dia sudah lahir, ya, dia sudah lahir. Gitu. Menurut Pak Pendeta itu ayat bernubuat untuk Mesias atau bukan? Iya, untuk Mesias. Nah, menurut sepengetahuan Pak Pendeta Yunus, Raja Kores itu sezaman enggak dengan Nabi Yesaya? Raja Kores. Ya, sejaman enggak dengan Nabi Yesaya? Saya baca dulu, mungkin ada Raja Ahaz, Nabi, kalau ayat pasal 7 itu kan Yesaya dan Raja Ahaz. Di pasal 7. Oke, kita tidak usah panjang lebar ya. Silakan Pak Yunus, sebelum saya jelaskan Pak Yunus, silakan buka Yesaya 45 ayat yang ke-1. Supaya kita ada edukasi ya, mungkin yang lain yang belum dengar ya, yang di bawah yang 800 orang nih. Bisa dibuka Pak Pendeta Yesaya 45 ayat yang ke-1. Ya. Beginilah firman Tuhan, inilah firman yang kepadaku, kepada yang kurapi, kepada Kores, kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Itu ya, Bang? Iya. Di situ ada kata Mesias atau tidak ada, Bang? Ayat 1. Nah, kalau di sini ini di gambarannya belum ada. Iya. Menurut tradisi Yahudi itu yang diurapi apa saja? Nah, ya, kalau siapa ada, saja gitu? Ya, yang diurapi termasuk Tuhan. Yang diurapi Immanuel, yang diurapi. Iya, menurut tradisi Yahudi yang diurapi itu 3, Bang. Nabi, imam, raja. Kores di situ Tuhan langsung mengurapi Kores ya. Berarti Tuhan mengangkat Kores sebagai Mesias. Mesias itu berarti yang diurapi. Ya. Sekarang pertanyaannya, di situ tadi di Yesaya 9 ayat 5 dikatakan telah lahir. Gitu. Kenapa saya katakan nubuatan ini buat seorang Raja Kores, bukan seorang Yesus? Nah, ketika kita membahas kata per kata ya, frasa per frasa, di mana frasa itu dua gabungan kalimat yang menjelaskan kedudukan kalimat itu, kita coba lihat di situ. Di situ ada kata telah lahir ya. Kalau telah lahir ini tidak cocok untuk Yesus karena Yesus belum lahir ya. 500 tahun setelah Yesaya ada baru Yesus lahir ya. Nah, terus di situ ada dikatakan ya seorang putra kan begitu. Begitu ya. Ya, ya. Betul ya Pak Yunus ya. Lalu ada dikatakan lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Nah, menurut Pak Yunus, pengertian Pak Yunus, kalau dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya, apakah ini cocok untuk Yesus? Ya, cocok. Lambang apa yang ada di atas bahu Yesus? Ya. Abang pernah tahu lambang di atas bahu itu apa, Bang? Kalau sekarang kalau prajurit itu apa itu? Apa artinya, Bang? Karena dia ini dari keturunan ya, dari keturunan Daud itu raja, lambang, gitu. Lambang pemerintahannya ada ya, betul. Iya. Sekarang saya mau tanya, dalam fakta realita dalam bangsa Yahudi ketika Yesus ada, apakah Yesus itu seorang raja dan diakui seorang raja? Silakan. Ya, kalau dari keturunan raja, ada keturunan raja.
Ya itu turunan raja, bukan raja. Beda turunan raja dan raja. Saya pun bisa jadi turunan raja, Bapak pun bisa jadi turunan raja. Yang masalah apakah Yesus semasa dia hidup itu orang Israel mengakuinya sebagai seorang raja, atau ada satu kerajaan yang dipimpin oleh Yesus? Bagaimana menurut Pak Yunus? Ya, orang Israel itu adalah bangsa umat pilihan Allah. Banyak mujizat yang terjadi buat mereka, tetapi mereka sendiri menolak Yesus menjadi raja. Sampai sekarang mereka menolak. Nah, sekarang poinnya gini Pak Yunus. Adakah satu ayat dalam perjanjian baru yang menerangkan Yesus itu seorang raja? Silakan Pak Yunus. Seorang raja. Ya, adakah satu ayat saja yang menerangkan bahwa Yesus itu seorang raja? Yang lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Kalau sekarang kita katakan pangkat 2 balok, 3 balok, 4 balok. Ya, saya belum baca ya, minta maaf. Nanti ini jadi apa? Nanti saya akan usahakan. Ya, berarti kita terhenti ya di kata raja itu, karena Pak Yunus sendiri tidak mampu ya memberikan dalil dan bukti bahwa Yesus itu diakui seorang raja atau raja menurut bangsa Israel, atau pernah tercatat. Iya, ada sebutan kata raja damai. Iya, ada itu. Sabar, kita belum sampai ke situ. Kita baru sampai di lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Ya. Tapi Bapak terima tuh Daud itu adalah raja dan keturunan. Ya. Atau kita maju saja. Di situ penasihat ajaib ya. Kita anggap poin penasihat, kita anggap poin lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Pak HT belum dapat referensi ya. Jadi kita lewati aja, Bang. Kita lewati ke penasihat ajaib. Ya, menurut Pak HT, kata penasihat ajaib ini apakah cocok disematkan untuk Yesus? Iya. Dia penasihat ajaib. Dasar Pak HT di mana ada ayatnya, ada dalilnya? Ya, ada perempuan yang bersinah ketika dia memberikan memberikan satu komentar kepada orang-orang yang akan melempar kalau siapapun yang tidak, silakan melempar, tapi tidak ada yang melempar. Menurut Bapak, menurut Bapak itu penasehat ajaib, di mana ajaibnya itu, Bang? Ajaibnya artinya bahwa itu pengertian, nasihat. Sabar, Bang Pak Yunus selaku pendeta pernah belajar hubungan satu frasa dalam gramatikal bahasa? Pernah belajar, Bang? Ya, sudah agak lupa sih. Oh iya, sekarang pertanyaannya, dari frasa sebelumnya dengan frasa yang barusan kita baca tadi, ya, penasihat ajaib itu adalah seorang raja atau seorang perempuan yang bersinar tadi, Bang? Atau seorang yang memberikan nasihat itu? Seorang yang memberikan nasihat. Iya. Jadi berarti kita lewatkan ini, yang tadi yang pertama nih. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi penasihat di situ menurut Bang Yunus bukan seorang raja, tidak termasuk seorang raja, begitu? Dia disebut raja damai. Dia sabar, kita belum sampai di situ, Bang. Turunan raja dari kita belum sampai Daud. ke situ. Karena dia lahir di kota Daud. Ya. Jadi dasar dalil Abang mengatakan penasihat ajaib itu kurang tepat, Bang, ya. Karena kalau cuma menasihati seorang perempuan, ya, menasihati seorang yang ingin berbuat jahat, itu belum masuk kategori penasihat ajaib, Bang. Ajaibnya di mana itu? Artinya bahwa dia sebagai penasihat ajaib ini, ajaibnya dia memberikan pengampunan. Dia memberikan pengampunan kepada perempuan itu. Iya. Iya. Adakah data lain yang lebih spesifik lagi atau yang lebih otentik
Pak Yunus, karena kalau kita kaji dari sisi hubungan frasa ini tidak tepat ya. Adakah yang lain? Iya. Karena saya bertanya ini kepada Pak Yunus, kepada Pak Saipudin, jawabannya berbeda. Iya. Oh, sama begitu Ibrahim. Ya, betul. Oh iya. Kalau penasehat ajaib ini memang ada juga tentang memberi gambaran 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Ada juga orang kaya dan orang miskin, Lazarus dan orang kaya. Ada juga tentang percakapan Yesus dan Nikodemus. Mau pilih yang mana? Oke. Nah, kalau gitu tampaknya dalil Bapak kurang kuat, kita langkai lagi saja. Sebentar kita bahas semuanya. Kita langkai dulu di situ penasehat ajaib, Bapak yang kekal itu. Menurut Pak Pendeta Yunus, Bapak yang kekal itu cocok tidak disematkan kepada Yesus? Iya, dia Allah bab Yohanes 1 ayat 18. Dia anak Allah, Bapa yang kekal. Di situ Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Sekarang saya mau tanya kepada Pak Pendeta Yunus ya. Adakah satu ayat dalam perjanjian baru yang mengatakan Yesus itu pernah diurapi langsung oleh Tuhan? Yesus itu diurapi. Ya dia tuh urapan, dia tuh Immanuel, dia tuh pengurapan. Adakah dalilnya, Pak? Oh iya. Ada dalilnya Yesus diurapi langsung oleh Tuhan? Seperti di Yesaya 45 ayat 1. Dia tuh lambang pengurapan. Jadi kalau saya enggak tanya itu, Pak. Saya tanya dalilnya, ada enggak dalilnya? Ini sudah dua perasa dilewati, Pak. Ada enggak dalilnya? Oh ya, saya cari dulu ya, Bang ya. Bang. Ya, silakan Pak Yunus. Jadi begini teman-teman, jika kita meyakini satu paham atau doktrin, itu kita mesti mempelajari kenapa kita bisa meyakini itu. Nah, ketika Pak Hati dengan teman-teman Kristen meyakini bahwa Yesaya 9 ayat 5 dan 6 itu adalah nubuatan untuk Yesus, mesti kita sudah mengetahui kenapa kita bisa mengatakan Yesaya 9 ayat 5 dan 6 itu adalah nubuatan untuk Yesus. Kan seperti itu. Berarti selama ini Pak Pendeta Yunus hanya berdasarkan doktrin dan dogma, tidak berdasarkan akal sehat, tidak berdasarkan studi rasional. Karena ketika saya tanya, Pak Pendeta baru mencari. Kan seperti itu. Paham ya maksud saya ya? Iya. Ya, jadi selama ini Pak Pendeta meyakini itu karena doktrin dan dogma, bukan hasil dari studi rasional, bukan hasil dari akal sehat. Nah, poinnya ketika kita memahami satu doktrin, meyakini satu doktrin dogma, kita mesti harus tahu dulu doktrin yang saya yakini ini apakah bisa saya menjelaskan secara rasional? Apakah saya mampu memahaminya? Bahkan mampu mengaplikasikannya, kan seperti itu. Nah, sekarang ketika saya bertanya begini, Pak Pendeta, Bapak Pendeta betul ya? Tak lepasan STT? Pak Yunus? Kalau STT masih sekolah. Oh, masih sekolah ya. Oh, berarti Bapak masih mahasiswa ya? Iya. Oh, berarti belum berperikat pendeta, Pak ya? Saya sudah buka pelayan. Oh iya. Berarti Bapak belum pernah mengkaji secara epistemologi ya Yesaya 9 ayat 5 ini. Ya, karena kami percaya bahwa dialah Raja Damai, dialah itu tadi. Oke, sekarang kita loncat kalau gitu karena Bapak juga baru cari datanya, nanti jadi PR buat Saya Bapak. dapat ini. Oke, silakan. 20. Tetapi Silakan, coba apa? bahwa Apa bunyinya? pengurapan yang dari roh yang kudus, dan demikian kamu semua mengetahuinya.
Itu untuk apa itu? Untuk siapa itu, Bang? Coba ulang ayatnya berapa tadi, Bang? 1 Yohanes 2 ayat 20. Oke, coba dibaca ulang. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Oke. Itu kamu di situ, Bang, untuk Yesus atau untuk banyak orang? Ya, untuk banyak orang. Nah, berarti bukan Yesus, Bang. Berarti dalil Abang tidak mendukung narasi Abang. Yang saya tanya, adakah ayat dalam Bible itu ya, terutama Perjanjian Baru, bahwa Yesus pernah diurapi oleh Tuhan? Itu pertanyaan saya, seperti yang dilakukan Tuhan kepada Kores. Yesaya 45 ayat 1 yang barusan tadi Bapak baca. Kalau Yesus itu Bang Goto, dia tuh lambang pengurapan di dia. Dia itu pengurapan. Jadi kalau Abang bertanya kapan Yesus diurapi, ya menurut saya salah bertanya. Yang sebenarnya dia tuh yang lambang pengurapan di dalam dia. Bapak yakin Yesus Mesias? Iya, dia Mesias. Nah, Mesias artinya apa, Bang? Mesias ini anak Allah. Abang memang falasis, Abang falasio, keliru. Mesias itu, Bang, artinya orang yang diurapi. Iya, iya. Nah, menurut tradisi Yahudi, orang yang diurapi itu nabi, imam, raja. Bukan anak Allah, Bang. Tidak ada nubuatan anak Allah itu diurapi, Bang. Abang pernah baca Kejadian sampai Maleakhi? Apakah di situ ada kata anak Allah yang diurapi? Ya, oke. Sekarang kita lewat karena datanya ada, kita lewat ya. Kita sudah lewat 3 frasa. Yang terakhir Raja Damai. Abang mengatakan Yesus Raja Damai. Ya, Abang menyematkan Yesus dan Raja Damai. Tolong tunjukkan dalil dan ayatnya di mana Yesus dikatakan Raja Damai. Silakan, Pak Pendeta. Oke. Ketika dia lahir dalam Lukas 2 ayat 18. Ya, apa dikatakan di situ? Lukas 2 ayat 18. Lukas 2 ayat 8. Ini kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Aku malaikat Tuhan. Jangan takut sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan itu silakan. Damai, Bang. Jadi kesukaan itu damai. Besar. Sukacita besar itu damai. Iya. Abang coba buka di KBBI, sukacita itu sama dengan damai atau tidak? Sukacita itu damai ya, menurut Pak Yunus. Coba Abang cari tahu persamaan dari kata sukacita itu. Apakah itu damai? Nah, berarti Abang falasis ya. Oke, coba silakan begini aja. Silakan Abang buka Matius 10 ayat 34. Coba kita buka dan kita baca. Silakan Pak Pendeta Yunus. Matius 10 ayat yang ke-34. Matius 10 Itu kata Yesus ya. Itu kata Yesus ya, bukan kata saya. Itu kata Yesus, silakan. Kalau perlu Abang baca satu perikop. Datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Abang lihat di situ ada kata damai 2 di situ, Bang. Jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Kata damai tidak membawa damai diperjelas 2 kali ya oleh Yesus dalam Matius 10 ayat 4. Makanya kata damai itu ada 2. Sekarang pertanyaannya, jika Pak Yunus memaksakan bahwa Yesus itu menyangkal Bible, karena Yesus sendiri berkata bahwa jangan kamu menyangka aku datang membawa damai, tapi aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Apa maksud itu? Coba Abang lihat ya. Kalau Abang pernah meneliti atau pernah menganalisa naskah-naskah Laut Mati, Dead Sea Scroll ya, yang ditemukan di Gua Qumran itu,
Ya, ada naskah-naskah yang menjelaskan antara apa Yesus hubungan Yesus dan faksi Hiseni. Coba abang baca dalam Perjanjian Baru. Adakah di situ Yesus membawa damai? Yang ada Yesus membawa pertentangan. Dia bertentangan dengan faksi Farisi, faksi Saduki, ahli-ahli Taurat. Itu yang Yesus katakan bahwa dia datang ya. Dia datang di tengah-tengah bangsa Israel bukan untuk membawa damai, tapi pertentangan. Makanya beliau itu dinyatakan disalib dalam Bible. Seandainya Yesus datang membawa damai, dia tidak akan disalib, Pak Pendeta. Karena tradisi orang Yahudi itu tidak bisa menyalibkan orang yang tidak bersalah. Kalau dia bawa damai, maka dia tidak akan disalibkan. Karena dia bawa bertentangan dengan orang Farisi, Saduki, ahli-ahli Taurat, maka dia disalibkan. Berarti Yesaya 9 ayat 6 sudah dipastikan bukanlah nubuatan untuk Yesus. Seandainya itu nubuatan untuk Yesus, maka semua orang Yahudi akan percaya sama Yesus. Buktinya, fakta realitanya Bang, sampai detik ini ya, ya, 98% orang Yahudi tidak percaya sama Yesus. Karena Yesaya 9 ayat 6 itu adalah kitab Yahudi, kitab anak Yahudi. Sampai di sini mungkin paham ya, sudah 3 frasa kita lewati. Ya, jadi jawabannya tadi ada di Raja Damai. Ya mungkin jadi PR ya. Kalaupun Pak Yunus tidak terima, yang jelas saya sudah jelaskan kebenaran. Terima tidak terima itu urusan Pak Yunus. Karena itu adalah keyakinan Pak Yunus. Amin, keyakinan saya. Ya. Oke, silakan mungkin lanjut yang lain, teman. Salah satu Raja Damai dia menambahkan manusia dengan Bapa. Itulah salah satu. Oke, sudah. Ya mungkin Pak Yunus dengan saya finish dulu ya. Mungkin Bang Kotawara. Terima kasih ya. Oke. Saya minta izin turun ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ya lanjut aja Pak Yunus dengan otak cerdas mungkin atau sah tahta. Saya finish dulu buat Pak Pendeta Yunus. Oh iya. Iya, barangkali Pak Yunus ini biasanya kalau duelnya dengan Ustaz Tahta. Jadi sama Ustaz Tahta dikasih penawaran untuk memilih tema apa yang mau didiskusikan gitu kan. Silakan Pak Yunus, kalau jangan nubuatan lah, terlalu berat lah. Yang ringan-ringan saja. Konsep ketuhanan atau konsep hidup kekal gitu kan. Ya kita kan mengacu dari materi ya. Iya. Oke, saya cari dulu. Biasanya Ustaz akan menawarkan ke Pak Pendeta Ruben ini kan. Silakan cari tema sendiri, silakan kan gitu kan. Mau ngangkat tema apa? Ah, itu kan. Oke. Sabar-sabar ya Bang. Kata. Ya, suara Pak Yunus agak diperbesar, Pak Yunus. Oh. Agak kecil ini. Boleh ini. Oleh Bang Ustadz Tata nih saya suka on cam, boleh? Ah iya, sama-sama on cam kan biasanya kan kalau berdiskusi ya. Saya kan suka lihat Ustadz Tata yang ganteng juga ini. Ya silakan, sambil saya tata komal ini ya. Oke, saya ada beberapa ayat yang menjadi dasar. Ya, siapa ini yang mau opening statement Pendeta Ruben duluan ya? Oke. Oke, saya lebarkan dulu. Ya, silakan. Konsepnya apa, Pak Pendeta? 2 perintah utama. Perintah utama. Tunggu dulu, waktu sedikit. Saya ini makan. Oh. Ya, barangkali ada teman-teman Kristen yang mau naik ini. Ada slot di bawah ini ya. Saya khusus untuk teman-teman Kristen. Silakan. Minta permintaan naik. Nah, yang Islam jangan minta permintaan dulu lah. Banyak sudah yang Islam di atas. Iya betul. Percayakan pada yang di atas ya. Ya, nanti kalau Islam semua nggak mau naik, Percayakan pada yang di atas. Memang pada yang mana lagi? Pada yang di atas lah. Ustaz Arif.
2 slot untuk teman-teman Kristen ya, teman-teman ya. Jangan ya, kecuali guru kita ya. Bang Hendy, barusan kena tombak akunnya. Ada peringatan di saya. Tadi sebelum Bang Hendy kena tombak, ada Bang Hendy palsu di bawah. Mosok followernya Bang Hendy cuma 3.000. Kan saya nggak percaya kan. Kalau Bang Hendy pengikutnya cuma 3.000. Akun Ya, silakan. Baru, bukan Bang Hendy kayaknya. Ustaz Tata gimana Ustaz Tata? Sudah bisa dimulai Ustaz? Saya pikir Pak Pendeta opening statement aja. Ustaz Tata sambil makan bisa dengar itu. Cuman nggak bisa ngomong atau open cam. Sekali lagi, yang di bawah minta naik itu kalau Muslim tolong dibatalkan ya. Kalau Kristen biar jambak. Oke, saya menunggu dulu. Yang Kristen ketik 1 ya, biar saya naikkan. Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata. Ya, lanjut dah. Oh ya, silakan. Bang Goto minta izin, Bang Goto. Saya dulu Bang Goto. Ya. Oke, lanjut. Silakan Pak Pendeta Yunus untuk Ya, terima opening kasih Bang statement. Arif, Bang Tata. Oke. Ya, mohon izin. Saya mendasari firman Tuhan ini di dalam Matius 22 ayat 37 dan 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua dikatakan dalam Matius 22 ayat 39 dikatakan, dan hukum yang kedua ialah yang sama, itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka yang paling penting dalam mengikut Tuhan adalah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama, ya. Tentu yang paling banyak bermasalah adalah sesama kita, tetapi yang paling utama adalah kita tetap mengasihi, sekalipun dia musuh kita tetap mengasihi. Mohon maaf suaranya kurang jelas. Jelas kok. Jelas. Ya, sekian. Oke, cuma gitu doang Mbak Pendeta. Nggak mau nambah lagi sedikit enggak? Ya, ini sudah lengkap. Tunggu kecilin dulu. Kecilin dulu terus besarin lagi. Boleh, besarin lagi. Loh, tunggu, kehitam kok masih hitam ini. Tunggu ya, habis besarin sendiri. Gak kelihatan Ustaz, kelihatan. Terang kok, ya. Terang. Oke, sudah. Jadi gini, kalau kita masalah ajaran kasih itu semua para nabi itu ajaran kasih ya. Apa itu kasih? Ulangan 11 ayat 1. Kasih itu adalah takwa. Ya. Makanya dalam Islam itu ada hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, hubungan kita kepada Allah itu dengan cara takwa. Takwa itu melakukan perintahnya, menjauhi larangan. Atau dalam Bible Perjanjian Lama, takwa itu ya sama, melakukan perintah, segala perintah Allah. Ulangan 11 ayat 2 ayat 1 ya. Terus ajaran Yesus apakah kasih? Mungkin kalau kita pakai data, Bapak Pendeta yang cari data kasih. Tapi kalau saya yang cari data, kebencian. Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, jadi kalau saya minta data ke Bapak Pendeta kasih, tapi kalau saya mencari sendiri, kebencian. Ya, karena datanya jelas. Coba Bapak baca sendiri Lukas 14:26.
Jadi syaratnya ikut menjadi muridnya Yesus itu harus membenci keluarganya. Gitu ya. Apalagi Matius 10:34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Ya. Di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang kayak gitu ya. Tapi ini kan mungkin nanti Bapak Pendeta yang menjelaskan. Juga di dalam Lukas 12 ayat 51. Aku datang bukan membawa damai tapi pertentangan gitu ya. Nah, sehingga kalau Islam itu kalau mau cari ajaran kasih itu ya banyak banget ya, baik itu dalam Al-Qur'an atau di dalam di dalam hadis itu ratusan, itu mungkin ribuan ajaran kasih ya kepada kalau kepada Tuhan udah ya apa itu takwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Kalau kepada manusia hablum minan nas namanya. Jangan berkata kasar. Ali Imran 159 ada. Misalnya Toha, Ali Imran 134 tahanlah marah. Jadi kita tidak boleh marah di dalam Islam itu. Berbaiklah kepada orang lain. Ada An-Nisa 36 gitu ya. Itu hablum minan nas. Tidak boleh sombong kepada manusia. Luqman ayat 18. Maafkanlah kesalahan orang lain. Al-A'raf 199 ada. Ya. Jadi apa? Kalau saya baca Quran dan hadis itu begitu banyak. Berbicara dengan nada halus dan sopan. Toha 44. Ya. Atau nanti jangan mengejek orang lain. Al-Hujurat ayat 11. Ini kalau saya gabungkan dengan hadis, luar biasa kasih itu dalam Islam. Sedangkan dalam Bible, kalau Bapak Pendeta pakai ayat 1, saya pakai ayat 3. Yesus datang bukan membawa damai, tapi pertentangan atau pedang. Bahkan kalau ingin menjadi murid dia harus membenci saudaranya. Gitu. Istrinya, ibunya, bapaknya gitu. Nah, gimana Bapak Pendeta menjelaskan masalah ini? Silakan. Lanjut dulu. Gantian. Ting. Nah. Ya. Makasih Bang Tata. Memang kasih yang Tuhan sampaikan ini adalah kasih yang benar-benar harus diimplementasi. Ya, artinya ada orang mengasihi Tuhan tetapi masih ada hal-hal yang mengikat. Ya, makanya ketika Tuhan memanggil murid-muridnya, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Itu Petrus 2 kali dia berbicara. Kalau engkau mengasihi, gembalakan domba-dombaku. Di dalam pemikiran mungkin bisa saja dengan menggembalakan domba apa yang harus kita dapat. Tetapi Tuhan itu menjanjikan pemeliharaan. Menjanjikan. Jadi tentu kasih itu yang Tuhan sampaikan ini artinya tidak bertentangan dengan kasih itu menutupi segala dosa, ya. Tentu apa yang Tuhan sampaikan itu tidak bertentangan, karena ada konsekuen, ya. Saya menjadi pendeta dengan saya bekerja di sekuler, tentu pasti dalam pemikiran sekuler itu yang akan menguntungkan. Menjadi pendeta rugi, tetapi kalau kita sudah diubahkan Tuhan, kalau segala sesuatu ini milik Tuhan, dijadikan oleh Tuhan, masa Tuhan tidak mencukupkan? Kan itu. Artinya bahwa kita berpikir kita yang dulu, ya, yang dulunya mementingkan diri sendiri, dan minta berkah dari mereka. Ini kan kalau kita mengasihi, melakukan mengasihi pasti akan diterima, gitu. Kira-kira begitu Bang Tata. Jadi gini Pak Pendeta. Kasihilah musuhmu. Kalau saya baca hadis itu ada dalam hadis, tapi bunyinya beda, tapi intinya sama. Bunyinya gini:
Kalau kamu mengasihi orang yang sayang ke kamu, itu biasa. Tapi kalau kamu sayang kepada orang yang membenci kamu, itu yang luar biasa. Ya, jadi maksudnya gini, kasihilah musuhmu itu gini maksudnya. Saya baik ke Bang Handi, ya karena Bang Handi baik ke saya, wajar itu. Tapi ada yang luar biasa kata Rasulullah. Kamu sayang kepada orang benci ke kamu, udah tahu otak waras ini benci ke saya, tapi saya balas dengan kebaikan terus. Ini sering dipraktikkan oleh Rasulullah. Rasulullah ketika lewat disiram oleh orang kafir, tapi setiap hari masih lewat di situ, disiram terus. Akhirnya suatu ketika lewat tidak ada yang nyiram. Malah Rasulullah nanya, mana orang yang di sini yang biasanya nyiram saya? Oh, dia sakit tadi malam ya, wahai Muhammad, kata mereka. Langsung beliau itu kembali pulang bawa makanan. Justru orang pertama kali yang menjenguk beliau adalah Rasulullah. Akhirnya apa kata orang ini? Orang kafir ini, wahai Muhammad, sungguh luar biasa akhlakmu. Orang yang menyuruh saya untuk menyakiti kamu tidak pernah nyambangin saya sakit. Malah kamu yang setiap hari saya siram ketika lewat, pertama kali orang yang menjenguk saya sakit engkau. Nah gitu ya. Ini banyak kisah-kisah seperti itu. Maksudnya apa? Sayang kepada musuhmu. Ini dipraktekkan oleh Rasulullah itu sering itu. Nah kita juga kayak gitu. Kalau kita sayang kepada orang yang sayang, siapapun melakukan itu. Tapi ada yang luar biasa itu, menyayangi orang yang benci ke kita. Nah ini sulit kan ya. Tapi kalau tahu hikmahnya, insya Allah gak sulit. Apalagi kita udah dipraktekkan oleh Rasulullah yang mana? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun tauladan, yang suri tauladan, yang baik kepada Rasulullah. Maka kita harus mengikuti beliau gitu. Maka insya Allah tidak sulit untuk melakukan itu. Nah, cuma gini, ini tadi yang saya heran tadi itu Pak Pendeta, Rasulullah pernah kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, saya menyayangi engkau melebihi apapun kecuali saya diri saya sendiri. Akhirnya Rasulullah, tidak wahai Umar, kamu harus menyayangi saya melebihi apapun. Ya sudah ya Rasulullah, saya menyayangi engkau melebihi apapun termasuk diri saya. Jadi disuruh cinta kepada Rasulullah tapi tidak membenci lainnya. Oke, saya sayang ke orang tua, saya sayang kepada saudara saya, tapi saya lebih sayang kepada Rasulullah. Tapi kan tidak membenci saudara saya. Tetap saya sayang, tapi sayang saya lebih melebihi sayang saya kepada Rasulullah. Nah, anehnya Lukas 14:26 ini kok menjadi muridnya Yesus itu harus benci kepada keluarga, anak, istri, saudara. Ya, seharusnya kata apa membenci kan? Ya, minimal apa? Seperti Rasulullah, sayang kepada Rasulullah melebihi apapun. Saya sayang kepada ibu saya. Ya, sayang, tapi saya juga sayang kepada Rasulullah. Lebih besar mana? Lebih besar ke Rasulullah. Tapi ke ibu juga sayang. Ini enggak di dalam Lukas 14:26. Membenci keluarga, ini bagaimana maksudnya? Nah, menurut Bapak Pendeta gimana? Coba Lukas 14:26 ini gimana pengertiannya? Silakan. Lukas 14 ayat 26. Oke, Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, maka anak-anaknya, saudara-saudaranya laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid. Barang siapa tidak memikul salibnya dan ia tidak dapat menjadi murid. Sebab siapa di antara kamu kalau mau mendirikan sebuah menara dan tidak duduk dalam membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya dan menyelesaikan pekerjaan. Oke, makasih Bang Tata.
Ya, tentu mengikut Tuhan itu memang satu keputusan ya. Mengikut Tuhan itu harus datangnya dari hati. Ya. Karena pasti akan mengalami masalah. Pasti akan mengalami masalah bertentangan dengan dirinya, bertentangan dengan pemikiran keluarga atau orang tua atau anak. Pasti ada. Tetapi intinya begini. Kalau kita mengikut Tuhan, tetapi kita menoleh ke belakang, maka kita tidak layak. Gitu. Itu maksudnya di situ. Artinya bahwa kalau istri dan kepentingan Tuhan, mana yang lebih penting? Tentu kita harus mengutamakan Tuhan. Karena apa? Dia menjadi kepala di atas keluarga. Berarti yang harus kita ikuti adalah Tuhan. Ya. Kehendak Tuhan. Dia menjadi kepala di dalam keluarga. Begitu. Itu maksudnya. Di atas, kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita hanya takut istri, bagaimana itu? Pasti hancur. Kalau kita takut Tuhan, pasti akan mengikuti, akan menghormati istri. Itu yang paling utama. Karena prakteknya kita akan menghormati. Kalau kita mengasihi Tuhan. Begitu. Nah, berarti harus ada ayat juga yang dibagi. Ini kalimatnya ini deh, yang atas ini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya. Kenapa harus dibenci gitu loh? Kalau gini enak, ada juga di ajaran Rasulullah ada. Ya, barang siapa yang taat kepada orang tua tapi menyalahi perintah Tuhan, tidak boleh. Ada itu. Misalnya saya disuruh oleh orang tua saya, tapi bertentangan dengan agama, dilarang oleh agama, maka tidak boleh diturutin karena bertentangan dengan Tuhan. Itu wajar kalau kayak gitu. Ini enggak. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, kenapa harus dibenci bapak ibu itu? Kalau mau datang ke Yesus itu, yang saya tidak paham itu. Gimana? Nah, atau kita artinya, iya, makasih Bang Tata. Ya, maknanya memang akan punya begini. Bisa ada orang kaya dan datang kepada Tuhan. Segala hukum dia sudah lakukan. Ketika Tuhan bilang jualah segala harta milikmu, engkau akan diselamatkan. Nah, tentu orang kaya ini tidak mau memberikan, maka perkataan kaya ini tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Ini artinya bahwa sesuatu yang sangat melekat dengan dia, tetapi sesuatu yang melekat, artinya dalam keluarga, intinya dalam keluarga atau harta benda yang sangat melekat. Ketika datang kepada Tuhan, dia tidak layak karena ada yang melekat. Nah, ini ada makna rohani yang sangat mendalam kalau ini. Artinya membenci bukan berarti marah kepada mereka. Tetapi ada satu makna di mana Tuhan di atas kepentingan dia. Harus Tuhan di atas. Dan ada juga, ada banyak orang yang punya pengalaman pribadi. Ya, seperti ada satu penginjil yang keluar dari Islam, dia harus dibenci oleh keluarganya, dan sekarang jadi pendeta besar. Tetapi dia tidak membenci, tapi itu harus konsekuen yang dia harus terima. Akan ditolak oleh keluarga. Memikul salib. Begitu. oke lah. Itu lah suka-suka pendeta lagi mana ya. Gimana? Boleh nambahin nggak, Pak Ustadz? Ustadz boleh saya nambahin nggak, Pak Ustadz? Boleh, silakan. Banyakin aja tambahannya nggak apa-apa. Oh iya. Begini ya Pak Pendeta Ruben ya, saya tambahin sedikit Pak pandangan saya. Mungkin saya kasih contoh kasus lah ya Pak Ustadz ya. Misalnya ada seorang yang dipanggil oleh Tuhan gitu untuk menjadi pendeta misalnya, tapi disuruh untuk pergi ke sebuah pedalaman gitu. Nah, otomatis kan dia harus ninggalin keluarga nih, ninggalin kenyamanan, ninggalin semua kepemilikan dia, ya kan? Sehingga yang dimaksud di situ adalah
itu kan seolah-olah ya dalam tanda kutip tuh kayak kita harus membenci keluarga kita gitu. Tapi bukan dalam arti kita membenci ayah kita secara langsung, bukan, tetapi artinya kita harus meninggalkan itu semua begitu untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Jadi maksud ayat itu adalah menurut saya ya, itu adalah kita harus memprioritaskan Tuhan di atas semuanya. Karena di ayat-ayat selanjutnya itu dijelaskan ya, barang siapa yang tidak melepaskan hak kepemilikannya tidak layak untuk mengikut aku, kata Yesus. Gitu sih Ustadz ya. Tambah. Terima kasih. Kalau ayatnya, kalau pemahaman seperti itu saya paham. Tapi bunyi ayatnya tidak seperti itu. Kalau dalam Islam gini, ada kisah, saya yang dibesarin dong. Masa saya ngomong Bapak Pendeta kepalanya doang yang di... Yaudah, saya udah mau ngomong. Oke. Udah Bapak Pendetanya kepalanya doang, malah dia yang dibesarin. Pak Pendeta kurang ke atas kepalanya. Iya, Pak Pendeta kameranya kurang ke atas, Pak. Oke. Jidatnya doang yang kelihatan. Iya, cuma jidatnya aja. Oke. Nah, kalau masalah seperti itu, justru yang di hadis yang seperti itu. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia sahabat panglima ahli panah masuk Islam. Lalu dia sama ibunya dibenci. Bahkan ibunya tidak mau makan kecuali saat ini kembali lagi murtad. Lalu dia kepada Rasulullah mengadu, bagaimana ini ya Rasulullah, ibu saya seperti ini, bahkan dia tidak mau makan kalau saya tetap di dalam Islam. Apa kata Rasulullah? Tetap kamu harus sayang kepada ibumu, wahai Sa'ad. Ya. Akhirnya Sa'ad ini setiap hari menyuapin ibunya. Sa'ad, kamu ini gimana sih? Saya tidak mau makan, yang saya mau kamu murtad lagi. Tidak, Bu. Kalau ibu tidak mau makan gara-gara saya masuk Islam, disuruh kembali. Andaikan ibu diberi nyawa 1000 kali, mati hidup lagi, karena tidak makan, saya tidak akan kembali lagi. Tapi Bu, tugas saya akan saya suapin ibu setiap hari sampai ibu makan. Jadi apa? Tidak harus membenci. Justru supaya dia makan disuapin. Gitu ya. Nah ini enggak. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki maupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah seakan-akan ya, kalau datang kepada Yesus harus membenci. Nah kalau di dalam Islam boleh kamu pindah agama tapi tetap harus sayang kepada ibumu, bapakmu gitu. Nah kalau penjelasan pejuang tadi, ini di Islam yang ada kayak gitu itu. Yang saya sedangkan di dalam Lukas 14:26 enggak gitu bunyinya. Gitu, tapi kita lewatkan aja, nanti Pak Pendeta cari ayat lagi. Bagaimana ajaran Yesus itu seperti apa? Karena ini tema dari Bapak Pendeta. Nah, silakan sampaikan apa saja, nanti saya bantah pakai Bible gitu. Oke, lanjut. Oke. Ya, kalau kasih ini adalah ajaran Tuhan. Makasih Bang Tata, kasih ini adalah ajaran Tuhan. Ya, makanya Alkitab kata kalau orang itu ada kasih, berarti ya, 1 Yohanes 4 ayat 16. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi kalau orang memiliki kasih, ia adalah dia ada di dalam Allah. Ya. Nah, di dalam iman Kristen ada 3 hal yang sangat penting juga. Yang lebih besar adalah kasih. Dikatakan di dalam 1 Korintus ya, 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan begini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar ialah kasih. Jadi kasih itu ajaran Tuhan. Kasih itu yang datangnya dari Tuhan. Nah gitu. Oke. Terus kalau menjelaskan Lukas 12:51 gimana?
pertentangan di situ. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Nah, kalau ini mungkin bisa gampang untuk dijelaskan ya. Nah, cuma apa? Banyaklah ayat-ayat yang seperti ini ucapan Yesus. Cuma gini ya, sebenarnya kalau saya pribadi, ajaran Yesus itu saya akui ajaran kasih. Memang iya. Karena dia itu diutus cuma 3 tahun. Nabi Muhammad hampir 10 tahun itu ajaran kasih. Kenapa kok ajaran kasih? Karena beliau ditolak oleh umatnya. Yang dia sampaikan, aku ini utusan, ditolak. Aku ini nabi, ditolak. Ya harus sabar. Ayat-ayat yang turun kepada beliau, fa'fu wasfahu, maafkan. Beliau dilempar, ya bahkan disiram setiap hari, dicaci maki, tapi beliau malah membalas dengan kebaikan. Baru setelah 10 tahun ke atas ada perintah sholat, puasa, perintah larangan. Karena saat itu pengikutnya sudah banyak di Madinah. Waktu di Mekah 10 tahun itu beliau ditolak ajaran kasih 10 tahun itu karena ditolak. Gimana mau ngasih perintah wong sudah ditolak? Sehingga tidak ada puasa, sholat, zakat, gak ada, belum. Nah, perintah-perintah dan larangan ini ketika beliau di Madinah. Makanya benar kata Yesus dalam Markus 6 ayat 4, beginilah seorang nabi diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Wajar ini ya, benar ini Yesus ini. Nabi Muhammad sendiri di tempat tinggalnya Madinah, Mekah, ditolak dia, disakitin, dicaci maki, diusir, mau dibunuh puluhan kali itu. Ketika pindah ke Madinah aman, diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Markus 6 ayat 4. Jadi semua para nabi itu resiko cacian itu. Makanya andaikan Nabi Muhammad dibunuh di tahun ke-7 atau 89, ya pasti umat Islam cuma mendapat ajaran kasih. Perintah gak ada, larangan gak ada. Ya, yang ada itu kasihi. Nah, Yesus apalagi Yesus 3 tahun. Wah, Nabi Muhammad 7 tahun masih kasih, 8 tahun kasih, 9 kasih. Yesus 3 tahun ditolak juga seperti Nabi Muhammad. Ya, beliau ditolak oleh Israel itu, bahkan mau dibunuh. Sampai ada kisah penyaliban itu kan gara-gara apa? Kata Yesus. Yohanes 8:37. Kalian ingin membunuhku karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku. Kata Yesus. Israel bergabung dengan iblis. Ya. Yohanes 8:44. Iblislah bapakmu. Karena kalian ingin membunuhku. Dialah pembunuh. Dialah pemula ya. Pembunuhan itu pasti keinginan iblis gitu loh maksudnya. Dialah yang melakukan keinginan bapakmu yaitu iblis. Nah kayak gitu. Jadi apa? Para nabi itu sama. Ketika ditolak, sulit dia menyampaikan ajaran. Sehingga kasih-kasih doang. Wong mereka belum menerima. Nabi Muhammad, andaikan dia diterima dari awal, mungkin perintah-perintah itu sudah ada sejak awal. Tapi gimana mau menyampaikan perintah kalau dia ditolak? Akhirnya ketika beliau hijrah ke Madinah baru ada perintah-perintah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kayak gitu ya. Wahai ya ayyuhan nas, wahai manusia, sembahlah Allah yang menciptakan kamu. Kayak gitu. Nanti ada perintah sholat. Ya. Suruh menyembah Allah. An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Nanti ada perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada perintah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, tapi andaikan beliau wafat di hari tahun ke-8, 9 atau 7, ya ajaran sama seperti Yesus. Karena apa? Karena ditolak dia. Gitu Bang. Jadi sebenarnya kalau Bapak Pendeta menyebarkan ajaran kasih yang dibawa oleh Yesus, bagi saya wajar. Ya, karena
Beliau diutus 3 tahun, ditolak sama seperti Nabi Muhammad. Gitu ya. Silakan Pak Pendeta. Ngomong apa saja, silakan. Makasih Bang Tata. Jadi kasih yang Yesus ajarkan ini, kasih dalam 1 Korintus 13 ayat 4 ya, dikatakan begini. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu dan percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Artinya begini, Yesus mengajarkan tentang kasih ini. Tentu bagi manusia, ya, apalagi banyak masalah, tentu ini sangat berat untuk dilakukan. Tetapi ini harus dilakukan. Karena kalau kita tinggal di dalam kasih, kita harus sabar, ya. Kita harus murah hati, tidak sombong dan sebagainya. Artinya ini tantangan bagi orang percaya. Maukah ikut Tuhan dengan orang membenci kita? Orang di dunia sekarang banyak orang sombong, banyak orang tidak sopan, banyak orang tidak sabar, tidak murah hati. Tetapi kita harus sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sopan, ya, artinya harus sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri di keadaan dunia yang berbeda, bertolak belakang. Ini tantangan. Makanya jadi pengikut Kristus itu memang tidaklah mudah, harus disiap. Ini tantangannya. Makasih Bang Tata. Ya. Aku izin bentar, Tat. Mau nanya dia, boleh nggak, Tat? Ya, Tata juga boleh. Tata juga boleh menjawab. Bapak Pendeta, tadi ajaran kasih terus gitu loh. Tapi di dalam Bible itu ada satu landasan kepercayaan Kristen itu bukan kasih, tapi sangat keji. Seperti ada pembunuhan di tiang salib, membunuh seseorang dijadikan tumbal penebus dosa. Menurut Pak Pendeta, mematikan seseorang di tiang salib itu ajaran kasih apa ajaran keji? Pak Pendeta, silakan. Ya, makasih Bang Hadi. Saya mohon diri dulu ya. Iya Bang, makasih Bang. Terima kasih Ustaz. Selamat malam Pak Pendeta. Malam Bang Kudus ya. Silakan Pak Pendeta ditanggapi. Ya, makasih Bang Handi. Bentuk kasih Tuhan yang luar biasa adalah Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita, mati di kayu salib untuk menebus dosa. Itu yang kasih yang paling besar. Maka dicatat Yohanes 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itulah bentuk kasih yang tertinggi. Jadi menurut Pak Pendeta, Yesus itu ditangkap, diolok-olok, diludahi, digamparin, terus disalib, diikat tangannya, dipaku, digantung, mati terkutuk, ditombak lambungnya. Ini ajaran kasih apa ajaran keji Pak Pendeta? Iya, artinya begini. Manusia ini kan sudah di dalam hukum dosa, ya, di dalam kematian kekal. Karena kasihnya, dia menyelamatkan, dia mencari yang hilang. Ini bentuk kasih yang luar biasa. Artinya bahwa kalau dia mati di kayu salib, itulah bentuk kasih, ya, kasih Tuhan bagi kita. Jadi menurut Pak Pendeta ini bisa dicontoh ya. Jadi kalau ada orang dibunuh tidak bersalah, itu ajaran kasih ya, nggak usah dihukum ya. Contoh gitu ya. Perspektifnya harusnya bukan melihat dari orang yang. Ntar dulu Bang, saya nanya Pak Pendeta dulu ya. Perspektifnya lihat dari apa yang Yesus lakukan, bukan dari orang yang membunuh Yesus itu.
Kalau abang lihat dari orang membunuh itu salah. Yesus melakukan apa? Saya dibunuh. Yesus Merelakan dirinya, mengorbankan dirinya, mengganti anak domba Allah itu, ya kan? Kok abang memandang sisi sebelah doang? Oh iya. Kalau saya memandang si Dora, ntar dulu bang, dua-duanya. Satu datang untuk dibunuh, ya. Satu manusia di bumi menunggu dia membunuh, kan begitu? Ya. Pertanyaan saya adalah, kalau ini dianggap landasan kepercayaan Kristen, apa yang ingin dicapai di sini, Pak Pendeta? Bunuh itu yang dijadikan landasan, tapi pengorbanan Yesus itu yang menjadi landasannya. Kalau tidak ada yang membunuh Yesus, lihat yang membunuhnya. Tidak ada yang membunuh Yesus, enggak? Ya tentu tidak. Karena ada yang ingin membunuh, pasti Yesus terbunuh gitu loh. Enggak ada perlawanan pula lagi. Menurut Anda dia menyerahkan. Jadi maksud saya adalah, apakah ini bisa dicontoh di zaman modern? Artinya ya boleh membunuh. Itu Pak Pendeta. Apa yang ingin dicapai di situ? Silakan. Ya, artinya begini, bentuk untuk penyelamatan ya Tuhan, bentuk kasih Tuhan itu mati di kayu salib, taat sampai mati. Itu kita melihat ketaatan Tuhan, mati di kayu salib demi orang-orang berdosa. Ya, kita tidak melihat orang-orang yang membunuh Yesus ya, karena ketika Yesus turun datang ke dunia, memang dia sudah ditolak, umatnya sendiri menolak dia, dan umat sendiri yang menyalibkan dia. Ya gitu. Oke. Jadi ciptaannya sendiri, ciptaan Tuhan yang membunuh Tuhan demi untuk membebaskan orang dari dosa. Saya ke Ustadz Tata dulu deh. Ustadz, ada nggak di zaman ini ajaran seperti ini, ada nggak pernah dicontohkan para nabi? Di mana keadilannya, Pak Ustadz? Orang lain yang berdosa, anak orang dijadiin tumbal menebus dosa. Ini ajaran seperti ini ada nggak dikenal ajaran para nabi? Ustadz Tata dulu, silakan. Mute, Tad. Nggak ada suara, Tad. Oke. Ajaran para nabi itu, orang itu harus menanggung dosanya sendiri-sendiri. Jadi tidak boleh kita yang berdosa orang lain disuruh menanggung. Ini kalau dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi siapa yang berbuat ya dia yang tanggung jawab. Begitu juga dalam Bible ya. Ada di dalam Yehezkiel 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29, 2 Tawarikh 25 ayat 4, atau 2 Tawarikh 18 ayat 20. Orang akan menanggung dosanya sendiri. Bapak tidak menanggung dosanya anak tidak bisa menanggung dosanya bapak. Karena kita yang berbuat, kita yang tanggung jawab. Gitu. Kalau dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Kayak gitu ya. Itu sama, ajaran samawi itu sama kayak gitu, Mak. Itu doang pertanyaan. Oke. Pertanyaan yang kedua untuk kedua ya, biar ini nih. Di dalam sebuah kitab yang turun dari Sang Pencipta itu, menurut Pak Pendeta dan Ustaz Tata gitu, boleh nggak sih ada perintah Tuhan membunuh orang yang tidak bersalah, kemudian dijadikan tumbal menebus dosa? Ada nggak perintah Tuhan kayak begitu? Pak Pendeta dulu deh, silakan. Ya, kasih Bang Hadi. Ya. Jadi perintah Tuhan itu adalah di dalam perjanjian lama itu darah sebagai penebusan dosa. Ya. Di dalam perjanjian baru, Yesus ini adalah anak domba Allah, penebus dosa manusia. Nah, lewat darahnya kita mengalami penebusan dosa. Lewat darahnya kita mengalami penebusan dosa. Segala dosa kita ditebus. Gitu. Dicatat dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari pada segala dosa. Kolose 1 ayat 14, di dalam dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa.
tanpa pengampunan dosa kita tidak akan sampai kepada Bapa. Oke. Karena dosa ini, iya, seperti itulah Bang. Baik. Terima kasih Bang. Jadi, Ustadz, ada nggak ajaran para nabi? Saya ulang lagi nih, mengganti darah hewan menjadi darah manusia. Silakan Ustadz. Oke. Jadi kita harus bisa membedakan tumbal dengan kurban ya. Kalau korban itu perintah Tuhan. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Fasolli li rabbika wanhar. Wanhar di situ berkorbanlah. Makanya kita kalau hari raya besar korban. Binatang, sapi, domba, kambing. Itu perintah Tuhan. Begitu juga kepada orang Israel. Binatang yang halal disembelih. Jangankan manusia, singa pun tidak boleh jadikan korban. Karena dilarang oleh Tuhan. Tidak sah, tidak halal dimakan. Karena dia bertaring gitu ya. Sehingga korban ini perintah Tuhan, itu pun untuk binatang yang halal dimakan. Nah kalau tumbal manusia, ini ajaran setan. Tumbal manusia ini, kenapa? Karena dalam ajaran samawi dilarang membunuh Tuhan, dosa besar. Kalau dalam Al-Quran, Al-Isra ayat 33. Wala taqtulun nafsa allati haramallah. Jangan membunuh manusia yang diharam. Tidak mungkin Tuhan mengajarkan tumbal. Karena tumbal ini manusia. Sedangkan membunuh manusia dosa besar. Baik itu ajaran Islam atau samawi lainnya. Seperti Taurat dan Injil sama. Gitu, lanjut. Pak Pendeta, boleh nggak Pak Pendeta menunjukkan kami satu data kehendak siapa sih ada pembunuhan manusia di tiang salib menebus dosa? Kalau kehendak Tuhan, tunjukkan mungkin datanya. Perintah Tuhan boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Kalau bukan kehendak Tuhan, itu kehendak siapa? Silakan Pak Pendeta. Oke. Ya. Ini Yesus ini mati untuk supaya orang yang percaya kepada Dia beroleh keselamatan. Beroleh keselamatan. Karena Dia adalah jalan hidup kekal. Begitu. Jadi lewat darah anak domba ini, lewat darah Yesus memperoleh keselamatan. Begitu. Jadi darah ini menyelamatkan hidup manusia. Ini dikatakan Kisah 4 atau 12. Enggak, bukan itu. Izin Pak Pendeta, saya potong. Maksudnya perintah Tuhan membunuh anak manusia dengan darah untuk sebagai tumbal di tiang salib. Ada nggak perintah Tuhan kayak gitu Pak Pendeta di Bible? Oke. Jadi tentu tidak ada ya, karena Yesus lahir hanya dikatakan Dia juru selamat. Ya. Juru selamat dunia. Dan Yohanes juga mengatakan begini waktu Yesus datang kepada dia. Lihat anak domba Allah penebus dosa manusia. Apa yang dikatakan Yohanes Tuhan tidak bantah. Karena memang dia datang sebagai penebus. Digambarkan seperti anak domba Allah penebus dosa. Jadi Yesus ini adalah pintu keselamatan atau juru selamat manusia. Makanya Kisah 4 ayat 12 dikatakan begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Gitu. Mantap. Oke, tunggu. Saya tangkap ini. Ya, silakan Ustaz. Jangan dikira Yesus itu menyerahkan dirinya. Enggak, Bapak Pendeta. Kalau kita tahu Yohanes 8:37, ketika Yesus ini bertanya kepada orang Israel yang ingin membunuh dia, kenapa kalian ingin membunuhku? Siapa bapakmu? Abraham bapak kami. Lalu apa kata Yesus? Kalau memang bapakmu adalah Abraham, kan seharusnya kalian menyayangi aku, mengasihi aku, bukan malah membunuh. Nah, lalu di ayat 44-nya, iblislah bapakmu. Berarti Yesus ini tidak rela untuk dibunuh.
Ya, andaikan dia itu menyerahkan dirinya dan tahu nubuat bahwa dengan darahnya menebus dosa, seharusnya Yesus gini, kalian ini kenapa tidak sabar ya ditebus dosanya? Mau bunuh saya sekarang? Tidak sabar, mau ditebus dosanya? Tenang, santai. Saya masih mau hidup. Nantilah kalau saya udah menikah punya anak, misalnya gitu ya. Baru kalian bunuh. Bukan cuma kamu yang pingin enak, saya juga pingin enak. Sabar dulu, seharusnya kan gitu. Tapi kata Yesus, iblislah bapakmu, karena kalian ingin membunuhku. Seharusnya kalian mengasihi aku. Kalau bapakmu adalah Abraham, karena bapakmu adalah iblis, makanya kalian ingin membunuhku. Bahkan Yesus melarikan diri ke sungai Kidron. Ya, di dalam Yohanes 18 ayat 1. Ya, atau di dalam Lukas 13:33. Dia pergi melarikan diri, menghindar karena tidak semestinya seorang nabi dibunuh. Bahkan dia berdoa. Matius 26 ayat 38. Bukan hanya berdoa, bersujud dia. Ayat 39-nya. Bukan hanya sujud, minta berjaga-jaga muridnya. Di ayat setelahnya. Jadi, tidak benar kalau Yesus itu menyerahkan dirinya menebus dosa. Yang ketiga, tidak mungkin Bapak Pendeta, iblis ingin Yesus manusia dimaafkan. Misalnya gini ya, orang Israel tahu, iblis pasti tahu tentang nubuat itu. Apa nubuatnya? Misalnya ada bahwa dengan darahnya Yesus manusia akan diampuni dosanya. Tidak mungkin kan iblis membantu? Oh ya udahlah, biar saya sendirian nanti di neraka. Lebih baik manusia ini ditebus saja dosanya biar masuk surga. Tidak mungkin. Iblis ini dalam Al-Quran, dalam Bible, dia ingin menyesatkan manusia. Justru kalau ada manusia bertobat, marah iblis itu. Waduh, gimana ini kok bertobat? Nanti ditebus dosanya, dimaafkan. Sesuai Yohanes 1 ayat 9 itu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kamu bertobat, minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni segala dosamu. Marah. Karena kalau dia bertobat diampuni oleh Tuhan. Ini enggak. Malah iblis membantu supaya manusia ditebus dosanya. Kan tidak mungkin. Kita tahu kan keinginan iblis itu. Bahkan dia memakai Yudas untuk membisikkan ke Yudas supaya persembunyian Yesus diberitahu. Jadi lagi-lagi kalau pakai data itu, banyak data-data Yesus tidak pernah menyerahkan dirinya, dia tidak rela dibunuh. Ya. Tanda-tandanya dia tidak rela, dia mengatakan orang yang mau membunuh dia iblis, bahkan dia pergi, ayatnya banyak, menghindar, berdoa, bersujud, minta berjaga-jaga. Gitu Pak Pendeta ya. Oke, lanjut ya. Pak Pendeta, saya mau tata, kejahatan itu kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Pak Pendeta dulu, silakan. Mohon diulangi, Bang. Kejahatan itu kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Kejahatan. Ya, itu kehendak iblis. Iblis kan merancang untuk menipu. Apakah pembunuhan Yesus di tiang salib itu termasuk kejahatan atau bukan? Ya, kematian Yesus di atas kayu salib. Iya, kejahatan atau bukan kejahatan? Ya, kalau dilihat dari dosa, dia tidak bersalah, tetapi dia menerima itu supaya kita... Bukan kejahatannya, izin Pak Pendeta, bukan tujuannya, pas maksud saya, pembunuhan anak manusia di tiang salib ini, kejahatan atau bukan kejahatan? Ya, kejahatan tentu. Nah, kejahatan itu bersumber dari iblis, kan gitu ya Pak Pendeta ya, silakan Ustaz Tata. Ya memang gitu tadi itu di dalam Yohanes 8, 37, 44 itu. Benar sudah itu. Keinginan iblis. Artinya adalah pembunuhan Yesus di tiang salib bukan kehendak Tuhan, artinya kehendak iblis. Setuju Pak Pendeta? Berat. Bapak Pendeta berat dengan penebusan dosa. Setuju. Itu kan bagian dari penggenapan firman Tuhan. Enggak saya. Jadi Gini, walaupun ini itu bagus, di dalam situ ada kejahatan. Entar dulu Pak Pendeta dulu, izin dulu biar jangan diganggu. Saya
Ayat saya cuma menghidupkan suasana saja sih. Kan saya ini bertanya kedua belah pihak loh ya. Saya adil. Silakan Pak Pendeta Yunus. Ya, bagus tadi dikatakan Yesus tidak menyerahkan diri. Saya ada ayat mana Yesus menyerahkan diri. Kalau di Matius 20 ayat 17. Pak Pendeta suaranya gedein dikit, agak dekat mic dulu Pak Pendeta, izin deketin dikit. Kecil. Maaf ya. Iya. Ya. Jadi dikatakan Matius 20 ayat 17, Yesus sedang bercerita dengan murid-muridnya. Dia katakan bahwa kita akan pergi ke Yerusalem, anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam dan kepala ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati. Di ayat 28 ini jelas bahwa sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan akan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus memberikan nyawanya sebagai tebusan. Mungkin bagi akal pikiran manusia ini tidak mungkin, tetapi inilah cara Tuhan bagaimana menyelamatkan manusia dari dosa. Gitu. Pertanyaan kedua pembicara nih. Yesua Amasya itu, dia semalaman bersama murid-murid di Bukit Getsemani itu, pertanyaannya adalah tujuannya apa, sedang ngapain, dan untuk apa di Bukit Getsemani Yesua Amasya itu? Siapa dulu yang mau menjawab? Saya ulang ya. Semalaman Yesua Amasya di Bukit Getsemani bersama murid-murid. Tujuannya apa? Untuk apa? Itu aja sih. Ngapain dia di atas? Silakan. Yohanes 18:1, Lukas 13:33. Itu menghindar dari pembunuhan. Lalu dalam Matius 26:38, 39, 40, dia berusaha menghindar dari supaya tidak dibunuh. Jadi kalau ditanya apa di Getsemani atau ya sembunyi. Sama seperti Nabi Muhammad dulu ya. Ketika mau dibunuh dia sembunyi dengan Abu Bakar di Gua Sur itu. Sembunyi sambil berdoa untuk apa, Tat? Ya minta keselamatan. Ya Tuhan biarlah cawan ini ya. Maksudnya apa? Dia tidak rela gitu loh. Seakan-akan kita minta pertolongan kepada Tuhan agar supaya pembunuhan, namanya orang sembunyi pasti minta keselamatan kan? Gitu. Oke lanjut. Menurut Ustaz Tata itu doanya didengarkan apa doanya ditolak? Ya didengarkan. Oke. Karena saya gini, saya silakan. pakai data itu ingat dua. Saya membayangkan ketika Yesus sembunyi, maka di otak saya teringat ketika Rasulullah sembunyi juga dengan Abu Bakar ketika mau dibunuh itu. Abu Bakar ketakutan. Kalau di dalam Matius 26:30 ini, Yesus yang ketakutan. Tapi kalau di dalam Abu Bakar dengan Rasulullah, Abu Bakar ketahuan sembunyinya. Takut Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Tapi kalau Yesus ya di dalam Matius 26 ayat 39, Petrus, sini, tidak mampukah kamu berjaga-jaga semalam ini? Ketakutan Yesusnya. Sampai berkeringat. Gitu ya. Bapak Pendeta, di Bukit Getsemani itu Yesua Amasya bersama murid-murid itu sedang ngapain dan untuk apa dia di situ semalaman? Silakan Pak Pendeta. Ya, makasih Bang Handi. Ya tentu dia sementara berdoa ya dan mengatakan bahwa biarlah cawan ini berlalu, bukan kehendakku tapi kehendak Bapa. Artinya dia memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya sampai keringat darah itu dia mohon kekuatan daripada Tuhan. Karena siksaan yang dia akan mengalami itu sangat ngeri, sadis. Oke, Pak Pendeta, saya potong. Berdoa untuk diselamatkan dari salib atau berdoa untuk disalib? Ya, artinya dia berdoa biarlah bukan kehendakku. Artinya bukan kalau kehendak Tuhan pasti mau lari. Tetapi biarlah bukan kehendak dia tapi kehendak Tuhan. Ya, gitu. Ya, maksud sekali lagi saya ulang Pak Pendeta. Berdoa itu, Yesus berdoa itu
diselamatkan dari salib atau dia berdoa ya Tuhan percepat salib, saya mau disalib. Yang mana yang isi doanya menurut Pak Pendeta? Ya, isi doanya bukan itu ya, isi doanya ya minta kekuatan ya, karena cawan Pak Pendeta, dan cawan. pada akhirnya cawan itu biarlah cawan ini Mbak Pendeta, kameranya dibetulin biar ketika gini-gini itu ketahuan, coba. Betulin kayak gini. Nah, gini coba. Kameranya. Kan di situ isi doanya Pak Pendeta, andaikan cawan ini berlalu dariku. Maksud saya itu Pak Pendeta, Yesus ini minta diselamatkan dari salib atau Yesus minta dipercepat di salib? Yang mana Pak Pendeta? kalau ya tidak ada minta itu, cuma biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Gitu. Maksud doanya diterima apa ditolak? Ya kehendak Tuhan lah yang jadi. Jadi Bukan kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan mengendaki Yesus disalib gitu. Ya kehendak Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Nah, dia nggak ada perintah itu. Tadi Pak Pendeta bilang nggak ada perintah. Yang ada adalah kehendak iblis. Gimana itu Pak? Artinya Tuhan itu kan dari tadi saya baca ayatnya itu, Bapak dia kendaranya kematiannya itu membebaskan umatnya dari dosa. Ya. Pak Pendeta bisa bacakan Ibrani 5 nomor 7. Habis ini ke Ustaz Tata. Izin. Oke, Ibrani 5 nomor 7 Pak Pendeta. Sabar ya Tat. Habis ini Ustaz Tata. Lanjut aja terus. Oke, Ibrani 5 ayat 7. Ya. Di dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap dan tangis, keluhan kepada Dia. Ia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Ya. Yesus itu orang soleh ya, Pak Pendeta? Iya, iya. Ya, orang soleh itu diselamatkan dari maut enggak? Ya, tentu diselamatkan kalau orang. Ya berarti kalau diselamatkan berarti dia nggak disalib dong. Kalau orang, tapi kalau Tuhan itu memang harus mati. Ya. Nah itu orang Pak, Yesus itu orang yang berdoa, orang soleh dia. Kalau ini kan diperuntukkan bagi Yesus. Ya. Ya habis ini Ustaz Tata yang jelasin. Sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dan ratap tangis keluhan kepada Dia. Ia sanggup menyelamatkannya dari maut, dan kesalehannya ia telah didengarkan. Oke, Ustaz Tata, semua para nabi soleh nggak? Apakah para nabi yang soleh ini doanya didengarkan? Silakan Ustaz. Ya, semua para nabi itu ya soleh, baik. Bahkan kami tidak boleh membeda-bedakan. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Mereka soleh semua, patuh kepada Tuhan yang muslim. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan para nabi. Jadi makhluk manusia yang paling utama itu para nabi. Ya wajar mereka soleh karena urutan pertama gitu ya kesolehannya. Lanjut. Coba Ibrani 5 nomor 7 tadi. Iya, di sini kan pasti di orang yang soleh itu dijaga oleh Tuhan. Makanya bagaimana caranya menjaganya? Menurut saya ini Markus 14:21. Anak manusia harus pergi, tapi celakalah orang yang menyerahkan. Maksudnya orang yang menyerahkan ini dia yang celaka. Ya mungkin dia yang diserahkan, yang dibabak belur itu. Sesuai dengan Amsal 11 ayat 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Atau ayat 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Nah, kayak gitu itu. Ya. Jadi kalau kita gabungkan dengan perjanjian lama itu nyambung perjanjian baru itu. Lanjut. Oke, pertanyaan keduanya nih, ini netral pertanyaan.
Orang kalau berdosa itu minta ampun langsung kepada Sang Pencipta atau pakai tumbal darah manusia? Pak Pendeta dulu silakan. Oke. Ya. Jadi apa yang Yesus lakukan satu kali untuk selamanya? Yesus sudah mati menebus dosa manusia. Hanya sekarang bagi kita cuma simpel, percaya kepada Yesus, percaya akan kematian dan kebangkitannya, engkau akan selamat. Ya, Alkitab katakan bahwa jika engkau mengaku dosamu, maka Ia akan mengampuni segala dosamu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Yang paling pertama adalah kita mengakui dosa kita, ya. Percaya akan kematian dan kebangkitannya, percaya akan darahnya penghapus dosa, maka engkau akan selamat. Di dalam Yesus ada keselamatan, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Makanya dikatakan Dia juru selamat manusia. Pak Pendeta, bukan itu pertanyaannya. Kalau Pak Pendeta misalnya nih punya dosa nih, atau di zaman Yesus hidup, atau di zaman sekarang, kalau orang punya dosa itu minta ampun kepada Sang Pencipta atau tidak perlu karena sudah ada tumbal penebusan dosa, yang mana yang dipilih? Pakai tumbal atau minta ampun langsung kepada Tuhan? Silakan. Kalau tumbal itu mungkin bahasa di Alkitab tidak ada tumbal, ya. Di bahasa Alkitab, ya, karena di Alkitab cuma ada penebusan. Jadi kalau orang yang sudah ditebus, ya, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosanya diampuni, dia akan selamat. Ya, makanya Kisah Para Rasul 3:19, karena itu sadarlah, bertobatlah supaya dosamu dihapus. Untuk mengerjakan kesadaran ini tidak bisa sadar secara manusia, tetapi dibantu dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau gitu saya ganti tumbal, artinya tidak perlu minta langsung kepada Sang Pencipta, cukup percaya darah Yesus di tiang salib. Begitu Pak Pendeta? Ya. Oke. Ustaz, langsung minta ampun kepada Tuhan atau melalui media atau tumbal atau apalah segala macam sebagai penebusan dosa? Silakan, Tad. Tadi Pak Pendeta pertama sudah dibocorkan dalilnya 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah itu Tuhan akan mengampuni segala dosa kalau kita minta ampun, mengakui dosa. Dan ini sudah diamalkan oleh Yesus. Ya, kata Yesus harus bertobat. Matius 4:17. Nah, di situ sejak waktu itulah Yesus berkata, memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Begitu juga dalam Matius 18 ayat 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya tobat? Istighfar. Lukas 11 ayat 4. Ya Tuhan, ya Allah kalau dalam Islam. Astaghfirullahaladzim. Ini kan ibaratkan Lukas 11 ayat 4. Dan ampunilah dosa kami sebagaimana kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Juga di dalam Keluaran 34 ayat 9. Minta ampun, istighfar. Karena memang Tuhan ini Maha Pemaaf. Jadi tidak ada dengan darah-darah. Walaupun dengan darah apapun dosa tetap tidak bisa kalau tidak minta maaf. Nah, kalau ajaran samawi dulu ada korban, ya, itu cuma cara kafarat kalau dalam Islam. Di samping bertobat nanti kena denda, kafarat, tebusan, ya. Maksudnya apa? Misalnya ada orang dia bersetubuh di waktu bulan Ramadan. Jadi dia bukan hanya bertobat mengkodok, tapi juga dia harus memilih salah satunya, memerdekakan budak atau dia memberi makan 60 fakir miskin, atau kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Ini kafarat namanya. Jadi pertama istighfar, minta ampun kepada Tuhan, tapi ketika dosanya berat bukan hanya istighfar, ada kafarat, memerdekakan budak, atau kalau zaman dulu harus ada kurban gitu. Jadi intinya tetap kembali ke istighfar, minta ampun, taubat, itu intinya. Gitu ya.
Oke. Ya, ini umum nih. Kita percaya bahwa ada seseorang perempuan yang melahirkan seorang anak tanpa ayah biologis. Kalau di sana disebut Yeshua Al-Masih atau Isa Al-Masih. Menurut Anda berdua, siapa sih Isa Al-Masih ini? Dan apa tujuannya datang ke muka bumi? Pak Pendeta dulu silakan. Ya, kalau baik, terima kasih Bang Handi. Isa Al-Masih dan Yesus ini berbeda ya kalau menurut saya ya, karena Yesus lahir di Yerusalem, sedangkan Isa di bawah penkorma ya menurut teman-teman Muslim. Dan kelahiran Yesus itu sebagai juru selamat dikatakan, dan ada malaikat yang mengantar, ada mujizat seperti dituntun oleh malaikat bintang orang Majus ya, datang mempersembahkan kemenyan dan mur. Jadi itulah ada beda lah Isa dan Yesus. Oke, kalau beda, tetap bentar. Kalau beda ya kita pakai Yesus. Untuk Pak Pendeta, saya pakai Isa Al-Masih atau Nabi Isa Alaihissalam untuk Ustaz Tata. Tujuannya Yesus itu datang ke bumi untuk apa itu Pak Pendeta? Oke, yang pertama adalah dia sebagai juru selamat. Untuk siapa? Untuk umatnya, Bani Israel, gitu ya. ya. Nah, Yesus itu di bumi itu juru selamat sebagai utusan Tuhan apa sebagai Tuhan? Utusan dan Tuhan. Utusan dan Tuhan. Siapa yang mengutus Tuhan ini? Ya, Bapa yang mengutus. Ya, artinya Tuhan mengutus Tuhan ya Pak Pendeta ya? Tuhan mengutus anaknya. Bapa mengutus anak. Anaknya ini kan Tuhan juga Pak Pendeta. Jadi Tuhan mengutus Tuhan gitu. Ada dua Tuhan ya Pak Pendeta ya? Oke. Ustaz Tata silakan, apa tujuan Nabi Isa Alaihissalam diutus ke muka bumi? Silakan. Oke, kalau dalam Al-Quran Ali Imran 49, wa rasulan ila bani Israel, diutus untuk Israel. Apa itu utusan? Dalam Islam manusia yang diberi wahyu untuk menyampaikan kepada umatnya. Maka setiap rasul pasti punya umat. Kalau Nabi manusia diberi wahyu tapi tidak wajib menyampaikan. Makanya Nabi tidak perlu umat karena tidak wajib menyampaikan. Tapi kalau Rasul, karena dia menerima firman maka dia wajib menyampaikan. Karena wajib menyampaikan pasti punya umat. Umatnya Nabi Muhammad siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, seluruh alam. Umatnya Isa siapa? Israel. Ali Imran 49 Shaf ayat 6. Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini utusannya Allah kepadamu. Atau Ali Imran 49. Wa rasulan ila Bani Israel, aku diutus kepada Israel. Apa tugasnya utusan? Ya penyampai firman. Kalau dalam Bible Yohanes 3:34, barang siapa yang diutus oleh Allah, maka dia mempunyai tugas penyampai firman. Mana datanya Yesus menerima firman? Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Lalu diapakan firman itu? Disampaikan kepada umatnya. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dalam Al-Quran juga gitu. Dia menerima firman. Al-Maidah ayat 46 atau 47. Wal yakum ahlal injil bima anjalallah. Atau Maryam 30. Ini Abdullah ataniyal kitab, diberi kitab firman Tuhan. Wa ja'alani nabiyya. Nah, tujuannya sama. Dalam Islam disebutkan Innallaha wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Tuh Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sama dengan Markus 12:29. Hukum yang terutama dengan Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi sama semua para nabi itu. Bedanya kalau Nabi Muhammad utusan tapi untuk seluruh alam. Kalau Yesus dan nabi-nabi yang lain hanya untuk Israel. Itu doang bedanya. Kalau masalah tugasnya sama. Penyampai firman, mengajak manusia mentuhankan Tuhan yang Esa, yang tidak kelihatan, yang tidak serupa dengan apapun. Sesuai Al-Quran, An-An'am 103, tidak kelihatan. Atau tidak serupa dengan apapun, Asy-Syura ayat 11.
Atau dalam Bible tidak kelihatan Keluaran 33:20 atau Perjanjian Baru Yohanes 5:37. Ya, tidak serupa dengan apapun Keluaran 9:14 atau Yesaya 40:18. Sama kayak gitu ajaran para nabi. Oke, lanjut. Pertanyaan keduanya ya. Ini masih seputaran proses pewahyuan gitu ya. Kita tahu Nabi Isa alaihissalam ada di bawah bumi, ada juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Bible itu andalannya adalah Yesus, begitu Pak Pendeta. Menurut Pak Pendeta, Yesus ini selama di bumi ini menerima firman atau tidak menerima firman? Ini dulu Pak Pendeta. Menerima firman atau tidak? Silakan. Ya, dia adalah firman. Dia adalah firman. Berarti Yesus tidak menerima firman ya Pak Pendeta ya? Dia adalah firman. Jadi apa yang disampaikan adalah kehendak Bapa. Makanya dia berbicara dalam kehendak Bapa. Berarti Yesus ini sudah ada firman dalam dirinya sejak dalam kandungan. Nggak nerima lagi dari Bapaknya. Dia adalah firman, dia berbicara dalam kehendak Bapa. Begitu. Bisa di counter tag Ustaz Tata? Yesus adalah firman katanya Islam. Kalau Yesus itu tidak menerima firman, ya bukan utusan dia. Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka dia mempunyai tugas penyampai firman. Jadi kalau Bapak Pendeta mengatakan dia tidak menerima firman itu sendiri, berarti bukan utusan. Nah, nyatanya Yesus utusan, ngaku utusan. Matius 15:24 diutus untuk Israel. Dan Yesus mengatakan menerima firman. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirman? Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Lalu di dalam Yohanes 3:34 tugasnya utusan penyampai firman. Oleh Yesus sudah disampaikan firman itu. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Banyak datanya itu. Bahkan bagaimana caranya menerima firman? Dia mendengar. Yohanes 15:15. Aku telah menyampaikan segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapa. Banyak datanya itu. Gitu Pak Pendeta ya. Oke, lanjut. Pertanyaan keduanya, saya lihat di Bible itu ada Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Kalau di Al-Quran juga Ustadz nanti jelaskan Pak Pendeta. Sebenarnya yang pertama kali yang diajarkan Yesus itu firman yang mana? Apakah tertulis di Lukas, Yohanes dan seterusnya? Yang mana kira-kira pertama kali yang diajarkan? Begitu juga Ustaz Tata, Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu yang mana yang pertama kali? Gitu ya, Pak Pendeta dulu silakan. Ya kalau bilang menerima ya Tuhan panggil mereka yang pertama ya Matius. Matius 1 ya Pak Pendeta. Matius 10. Kok langsung 10 Pak? 1 dulu. Tuhan memanggil mereka. Matius 10 ya. Ya, gimana bunyinya? Ustaz, yang timbang Ustaz Tata saya tanya terus. Saya yang pusing bikin pertanyaan Tad. Lu pikir gampang bikin pertanyaan. Yesus memanggil ke-12 murid dan memberi kuasa kepada mereka dan mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit. Dan inilah nama ke-12 rasul. Pertama Simon yang disebut Petrus, Andreas, saudara Yakobus, anak Zebedeus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius pemungut cukai, Yakobus, Alfeus, dan Tadeus. Jadi itu murid-murid. Tapi yang panggil itu kalau tidak salah ya Matius lah. Okay. Bukan Yohanes ya? Bukan Yohanes 1, bukan? Yohanes 1. Saya lihat kan kalau pas dibuka Yohanes 1 yang pertama kelihatan. Bukan ya? Ya udah sambil mikir saya kata lagi. Pengarang ya. Oke. Tapi sampainya semua dipanggil ya. Ya. Silakan Tad, proses pewahyuan pertama kali dan yang mana Tad? Silakan. Kepada Nabi Muhammad silakan. Jadi, kalau Al-Quran itu
Kalau ingin yang pertama kali itu jangan yang sekarang. Karena sekarang itu himpunan Rasulullah. Jadi himpunan Rasulullah itu ayat-ayat ini kan surat-surat kan 114 surat. Tapi oleh Rasulullah surat-surat yang panjang itu ditaruh di atas. Seperti surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Kenapa kau taruh di pertama? Karena ini ayat-ayat yang panjang supaya mudah menghafal. Tapi kalau secara asbabun nuzul, surat pertama kali ini, pertama Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir, Fatihah, Al-Haba, Takwir, nanti terlahir An-Nasr. Atau pertama terlahir banget yang diturunkan kepada Rasulullah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah sempurna agama ini. Maksudnya apa? Udah ya, tugas saya selesai. Firman Tuhan sudah kusampaikan. Telah sempurna hari ini agama ini. Itu ayat terakhir yang turun ke Rasulullah. Setelah itu Rasulullah wafat. Jadi Al-Alaq. Jadi harus tahu. Seharusnya Bapak Pendeta harus tahu mana pertama kali yang disampaikan oleh Yesus. Kalau Nabi Muhammad Al-Alaq itu pengangkatan, dia jadi utusan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ini kan apa? Disuruh menyampaikan nanti dia pelantikan ini. Surat Al-Alaq itu. Tapi dia belum utus Nabi dia. Kata ulama kan. Lalu turun ayat. Ya ayyuhal muzammil. Maksudnya apa? Bangunlah. Sampaikan kepada manusia. Baru dia utusan. Jadi kalau Al-Quran itu lengkap. Al-Alaq sebagai nabi, Muzammil sebagai utusan, karena saat itu dia wajib menyampaikan. Gitu. Jadi jelas ya, kalau dalam Al-Quran 114 surat itu, kalau secara urutan Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir, Al-Fatihah, Al-Haba, Takwir sampai ke An-Nasr. Kalau secara himpunan Rasulullah supaya mudah dihafal, pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, dan seterusnya. Gitu. Oke, lanjut. Masya Allah. Gimana tanggapannya Pak Pendeta? Siapa sih yang mempunyai kewenangan penuh itu menyusun Bible ini begitu? Ada tulisan Paulus, ada KPR, ada Wahyu, ada Matius, Lukas, Markus. Itu tersusun rapi begitu, siapa yang mempunyai otoritas untuk menyusun rapi seperti itu Pak Pendeta? Silakan. Ya, ini tentu ada kumpulan-kumpulan buku ini, kan ada pertemuan terakhir dengan di konsili itu tentang menetapkan kitab-kitab ini. Karena melihat kitab-kitab ini punya makna yang atau punya pengertian yang sama. Ada kitab-kitab lain yang tidak punya pengertian. Artinya bahwa ketika melihat kitab ini dipandang perlu atau dipandang sama. Ya, termasuk kitab Paulus, kitab Perjanjian, ada kitab Matius, Markus, Lukas, ya, dan digabungkan menjadi satu sebagai buku pedoman hidup bagi umat Kristen. Pak Pendeta, siapa-siapa yang ikut konsili dan di mana tempatnya konsili itu menyusun? Apakah Yesus dilibatkan atau Yesus tidak dilibatkan? Silakan Pak Pendeta. Oke, ya. Yesus sudah naik ke surga, ya. Tentu mereka dipandang orang-orang yang artinya memiliki kewenangan, gitu. Artinya di dalam menyusun ini dimiliki kewenangan, gitu. Jadi siapa-siapa itu Pak Pendeta, orang-orang itu Pak Pendeta? Minta maaf saya belum belajar sampai hal itu nanti. Oke, nggak apa. Jangan dipaksa Pak Pendeta kalau belum. Iya. Makasih. Ustadz, Al-Quran itu ada nggak yang mengintervensi Nabi Muhammad SAW dalam hal Al-Quran? Silakan Ustadz. Ya enggak. Jadi Al-Quran itu sudah final di zamannya Rasulullah masih hidup sudah. Makanya ada hadis ketika Rasulullah setiap turun wahyu, beliau langsung memanggil juru tulisnya. Langsung memanggil siapa? 60 yang sering menulis wahyu.
Tapi yang terkenal itu 10. Bahkan yang terkenal banget lagi 4. Jadi dari 60, 10, 4. Kalau yang 10 itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nanti Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Qais bin Sabit, ya. Itu yang 10 itu. Tapi yang sering banget Zaid bin Sabit, ya. Bahkan langsung didetail oleh Rasulullah. Bahkan langsung dibilang, ini letakkan ayat ini di surat ini. Nah, diletakkan semua. Sehingga ketika Rasulullah wafat selesai. Pembukuannya ada, hafalannya sahabat banyak. Nanti hafalannya dibagi 3 nanti. Ya, yaitu orang Ansor dan Muhajirin. Ya, yaitu orang-orang Mekah dan orang Madinah. Nanti ketika perjanjian Hudaibiyah, ratusan lagi yang hafal. Gitu. Jadi tidak ada campur tangan siapapun. Udah final, baik itu penulisan, penghafalan, itu sudah selesai Rasulullah itu. Makanya ketika beliau sebelum wafat, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah sempurna agama ini. Ya, maksudnya apa? Umat Islam jangan takut. Ya, ada apa-apa kembalikan ke Quran dan hadis. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamasatum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan 2 perkara. Selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat, yaitu Quran dan hadis. Dan yang lebih hebatnya lagi, Al-Quran dijaga oleh Allah, jangan takut. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga menjaganya. Bagaimana caranya Allah menjaga Al-Quran? Dengan cara Allah mudahkan umatnya Nabi Muhammad menghafal. Baik yang anak kecil di bawah 10 tahun, atau orang remaja, dewasa, orang tua, bahkan orang buta pun bisa menghafal. Kenapa kok bisa? Kenapa kok kitab-kitab lain tidak bisa dilakukan oleh pengikutnya? Karena tidak ada jaminan dari Allah. Sedangkan Al-Quran ada jaminan. Caranya dengan cara Allah mudahkan umatnya Nabi Muhammad menghafal Al-Quran. Bukan hanya kalangan orang cerdas, anak kecil pun bisa. Gitu. Oke, lanjut. Itu dihafal, ditulis secara utuh itu Nabi masih ada atau sudah tidak ada? Ya sudah, kan tadi sudah aku jawab. Udah final semuanya, baik pembukuan di zamannya Rasulullah. Ketika beliau wafat udah ada semuanya, pembukuannya, penghafal, sehingga beliau wafat tenang sudah. Ya, gitu. Oke. Berbeda dengan Bible ya, Yesus sudah nggak ada, baru orang lain menyusunnya, Pak Pendeta ya. Jadi Yesus sudah nggak ada, berapa ratus tahun kemudian baru dicari perkamen-perkamennya, disusun kembali. Sedangkan Yesus tidak memberi cap jempol. Yesus tidak mengetahui itu. Betul ya Pak Pendeta? Cap jempol ini yang bikin. Maksudnya memberi legalitas gitu loh Pak Pendeta. Iya, iya. Oke, kalau begitu silakan Pak Pendeta buat satu pertanyaan yang paling sulit supaya Ustaz Tata tidak bisa menjawab. Silakan Pak Pendeta. Pendeta tidak bisa, tidak biasa nanya dia. Nanti saya cuma paling disenyumin doang saya. Enggak apa-apa. Silakan Pak Pendeta membuat satu pertanyaan yang paling sulit biar Ustaz Tata KO nggak bisa menjawab. Silakan Pak Pendeta. Oke. Oke, silakan. Gedein suaranya Pak Pendeta. Apa yang mau tanya ini? Apa ya? Oke, Apa ya? saya tanya. Yohanes 10 ayat 9 ini, sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bang Ustadz, percayakah ini? Saya percaya kepada Yesus dalam Matius 11:25. Matius 11:25 kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi Tuhan satu-satunya itu langit dan bumi adalah Allah Bapa. Satu-satunya. Yohanes 17 ayat 3. Bahkan hukum terutama dengan Israel Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Markus 12:29. Jadi saya lebih percaya ke Yesus Bapak Pendeta daripada
Kalau kamu mengaku dengan mulutmu, itu kan Paulus yang mengatakan. Nanya Al-Quran kayak masa nanya Bible ke Ustaz Tata kebalik loh. Nanya Al-Quran kayak apa kayak itu Pak Pendeta? Atau gini aja deh Pak Pendeta, saya tanya ke Pak Pendeta Al-Quran. Jadi Pak Pendeta, ajaran ada nggak ajaran Islam menurut Pak Pendeta ya tidak baik? Menurut Pak Pendeta ada nggak ajaran Islam tidak baik? Saya pancing loh ini, silakan. Keluarkan Pak Pendeta, keluarkan seperti apa gitu loh, nanti dijawab. aduh, saya tidak tahu ya. Wah, astagfirullah, nggak tahu juga. Pak Pendeta terlalu polos, jadi baik orangnya gitu loh. Ini Pak Victor apa sih berisik Pak? Ya silakan. Ya, saya mau nanya dari sisi pandangan Islam saja. Ya silakan Kalau dari Bang. Kristen kan keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus, ya kan? Nah, kalau dari sisi pandangan Islam, keselamatan yang diperoleh itu dari mana? Bisa dijabarkan lebih? Oke, bisa. Al-Fat ayat 28. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Jadi Nabi Muhammad ini diutus memang untuk menyelamatkan agar supaya dimenangkan dengan membawa agama yang benar yaitu Islam, agar dimenangkan atas semua agama. Jadi kalau dalam ajaran Islam itu Bang ya, semua para nabi itu menyelamatkan untuk umatnya karena semuanya utusannya Allah. Jadi kalau abang nanya ke saya, dalam iman Islam itu semua para nabi kan punya umat. Nabi Muhammad menyelamatkan umatnya. Siapa umatnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Atau surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Untuk menyelamatkan seluruh alam. Gitu Bang. Silakan Pak Victor. Jadi dengan percaya Nabi Muhammad selamat gitu. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku pasti selamat masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan itu? Wa man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang iman percaya kepada dia, dialah yang masuk surga. Wa man asoni, barang siapa yang tidak taat, mengingkari dia, tidak mau beriman, dialah yang tidak mau masuk surga. Gitu. Oke. Berarti sama ya. Kita kan percaya bahwa Yesus yang menyelamatkan kita, umat Kristen. Tapi Yesus hanya untuk Israel, Bang. Kalau dalam Al-Qur'an Ali Imran 49, dalam Matius 14. Ini pandangan Kristen, orang percaya kepada Yesus hanya lewat Yesus. Tidak ada di dalam Bible ya bahwa kalau ingin hidup yang kekal mentuhankan Yesus, gak ada. Yang ada mengimani Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19. Ya, Tidak ini ada bukan mentuhan, diselamatkan lewat Yesus. Nah, tadi Ya, kan Pak Ustadz Tata bilang diselamatkan melalui Nabi Muhammad. Ya, karena Nah, kita beriman kepada Nabi Muhammad jadi sebagai begini, utusan. Ya, makanya Kalau sebagai jadi Yesus, begini. kalau kepada Yesus harus beriman kepada dia sebagai apa? Ya, jadi begini. Jadi sama aja kita menuhankan Yesus, sama juga dengan Islam menuhankan Muhammad. Kan Nggak bisa begitu. Anda berpendapat salah itu. Nah, Anda jangan nyari bro. Enggak beda itu. Ya sama. Kita oke. Kalau begitu saya kasih pertanyaan Anda berdua. Menuhankan Yesus nggak boleh, tapi kita Dengarkan dulu. diselamatkan oleh Yesus. Dengarkan dulu pertanyaannya. Sama Dengarkan seperti dulu. Islam. Bang, dengarkan dulu pertanyaannya kalau begitu. Saya ambil alih. Menurut Ustaz Tata, kalau mau selamat itu, Nabi Muhammad itu adalah Nabi atau dia Tuhan? Menurut Pak Victor. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Harus imani dia sebagai utusan dan pemungkas penutup para nabi. Oke, Pak Victor, kalau Anda mau selamat, menurut Yesus, Yesus itu Anda Tuhan kan atau Yesus adalah utusan Tuhan? Silakan. Jadi biar nggak debat kusir gitu loh. Karena pendapat Anda tadi agak kurang bagus. Ya. Pak Victor bisa didengarkan? Kalau Anda mau selamat, Yesus itu dianggap utusan Tuhan atau dia adalah Tuhan itu sendiri? Silakan.
kita sudah jelas kita menuhankan, percaya kepada Yesus Tuhan, ya kan? Baik. Oke. Jadi itu dasarnya karena keselamatan itu hanya Yesus yang memberi keselamatan. Nah, jadi kalau kita boleh enggak gini Bang, harus Anda pakai data. Dengerin dulu Bang, harus Anda pakai data. Di manakah data memerintahkan untuk perintah dari Bapa di surga mengatakan Yesus adalah Tuhan sehingga Anda Tuhan kan? Ada nggak tertulis? Perintah. Kita nggak usah bilang perintah. Kita lihat dari Alkitab sudah jelas diceritakan bahwa keselamatan hanya melalui Yesus. Di mana tertulis Yesus itu adalah Tuhan? Ya, kita nggak perlu bilang Yesus itu Tuhan, tapi keselamatan itu hanya lewat Dia. Ya kalau mau selamat itu Yesus Tuhan apa utusan Tuhan? Sama dengan tadi Ustaz Tata bilang, keselamatan Islam ini, umat Islam itu hanya melalui Nabi Muhammad. Tapi jelas pakai data kalau Ustaz. Data ini saya minta data. Iya, Anda mengatakan Anda mau selamat. Saya nggak membantah Ustaz Tata. Saya cuma menanggapi bahwa artinya bahwa keselamatan kita lewat Yesus. Oke. Kalau begitu saya izin ke Ustaz Tata. Ustaz tolong diterangkan Yohanes 17:3. Kalau hidup kekal itu Yesus Tuhan apa utusan Tuhan? Silakan Ustaz. Ya itu kan sebagai utusan. Inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal Engkau satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Karena memang Yesus ngaku utusan memang. Matius 15:24 untuk Israel. Ya udah itu. Gimana Pak Victor? Yesus mengaku utusan kok Anda anggap Tuhan? Ya, saya tambahkan boleh? Memang. Saya tambahkan boleh? Boleh. Saya kasih dalilnya ya. Ya. Silakan Bang. Oke, Kesabaran Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi jelas. Jadi Kristenan itu selamat ketika percaya kepada Yesus, Bang. Ya menurut Anda yang Tuhan itu Yesus atau Bapak? Waduh. Kenapa waduh? Ada Bapak, ada Yesus. Dengerin Bang, ada Bapak, ada Yesus. Yang mana yang Tuhan? Bapak itu adalah Allah. Yesus sebagai Allah. Yesus sebagai Yesus itu adalah firman Allah. Katanya tadi Tuhan. Iya, dia Tuhan. Jadi ada berapa Tuhan? Satu. Yang mana yang Tuhan kalau satu? Bapak atau Yesus? Bapa dan Yesus adalah satu. Yakin? Yakin. Satu apa? Satu pribadi atau satu apa? Satu hakikat. Hakikat artinya apa? Hakikat itu adalah inti atau dasar. Oke. Sama nggak hakikatnya Yesus dengan Bapak? Sama. Yesus hakikatnya apa? Allah. Yesus hakikatnya manusia, bro. Yesus hakikatnya Allah. Anaknya Maria hakikatnya apa? Pertanyaannya untuk kapan dulu? Kalau pertanyaannya waktu di dunia lah. Waktu di dunia lah. Oh iya, kalau waktu di dunia dia punya hakikat keilahian dan punya Oke. Kalau sekarang hakikatnya Yesus sekarang Allah. Kalau Lukas 22:69 mengatakan anak manusia sampai saat ini masih manusia, dia gimana? Kenapa? Lukas 22:69 berkata, Yesus berkata, anak sampai mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan. Masih anak manusia dia, Bang. Ya, itu merujuk karena dia pernah menjadi manusia. Tapi ya sekarang menurut abang Yesus di surga ini masih manusia atau bukan lagi manusia? Bukan manusia dong. Terus kemana anak Maria sekarang? Kemana anaknya Maria sekarang? Anaknya Maria? Kalau abang merujuk itu ke berada di surga, Bang. Tuhan Anda anak Maria di surga dong? Ya. Ya, beda nggak anak Maria sama Bapak itu di surga sekarang? Kan sudah dijelaskan tadi berulang-ulang. Yesus enggak di surga sekarang ini kan, dengerin Bang. Di surga ini ada Bapak, ada anak Maria. Beda nggak? Atau sama? Aduh. Pusing kan? Nggak pusing. Ya, sekarang yang mana Anda tuankan? Anaknya Maria kah atau Bapak di surga? Bapak yang roh itu? Yang kupusingkan itu kok nggak paham itu ya sih sebenarnya. Nah ini loh, dengerin. Yesus itu naik ke surga bersama fisiknya.
dia laki-laki di surga, anaknya Maria. Sedangkan Bapa itu berbentuk roh. Itu teori. Pertanyaan kami adalah, yang mana ke Tuhan Anda? Anaknya Maria kah ini atau roh yang Bapa ini? Silakan. Siapa yang bilang Yesus naik ke surga pakai tubuh fisik itu? Siapa yang bilang? Yang makan ikan goreng itu bukan pakai tubuh, Bang. Itu asumsimu. Yang bangkit dari kubur gak pakai tubuh. Menemui muridnya dikira dia hantu. Yesus berkata hantu tidak punya daging dan kulit. Terus kemudian Yesus, ada nggak makanan? Dikasih ikan goreng. Yang makan ikan goreng itu bukan pakai mulut, Bang. Kuburannya kosong loh. Artinya terangkat semua fisiknya naik loh, Bang. Tubuh kemuliaan itu namanya, Bang. Di mana lagi tertulis tubuh kemuliaan, Bang? Ya, diceritakan ya di tubuh. Di mana lagi tertulis tubuh Jiman, masuk Jiman. Tubuh kemuliaan ini orang lu. Lu mantan noten. Masuk lu. Tubuh kemuliaan. Bang, karena data dia nggak pakai data, dia tidak pakai tertulis, asumsi. Jadi asumsi Tadi pun. saya kasih datanya. Pertanyaan Bang Handi itu jelas. Apakah percaya Yesus Oke, kita uji. ke Tuhan? Saya jawab di Sapa Rasul 16 ayat 31. Kita uji. Percaya kepada Tuhan, seisi rumahmu selamat. Ketika Yesus bangkit dari kubur, apakah roh jasmani fisiknya itu bangkit atau tidak? Terangkat, hidup atau tidak? Jawab jujur. Apa tubuh apa? Ketika Yesus dikubur, mati, lalu 3 hari kemudian dia bangkit. Kebangkitan dia itu bersama fisik atau tidak? Tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Saya ulang, ya. Kok saya ulang? Udah dijelasin kok. Ngeyel. Saya ulang. Tubuh kemuliaan dalam persepsi Bible itu adalah rohaninya. Itu namanya tubuh kemuliaan. Tubuh daging adalah tubuh yang fana atau tidak kekal. Oke, saya tanyakan. Ketika Yesus mati 3 hari kemudian dia dibangkit, apakah tubuh dia ikut bangkit atau tidak? Dia menggunakan tubuh kemuliaan. Saya ulang, nah, kan nggak masuk kan? Karena begini ya, tubuh kemuliaan dalam Bible, dalam Bible di Bosmo adalah, diam dulu. Tubuh kemuliaan dalam Bible adalah tubuh kerohanian dia, ya, rohnya itu namanya tubuh kemuliaan, ya. Fisik daging tulang darah itu adalah di dalam Bible adalah tubuh yang fana kemanusiaannya. Pertanyaanku kepadamu, ketika Yesus bangkit dari kematian, dia bangkit bersama tubuh kemuliaan, tubuh dagingnya atau tidak? Betul, tubuh kemuliaan. Saya tanya, dia bangkit bersama tubuh dagingnya atau enggak? Bersama rohnya juga sekaligus sepaket dia atau tidak? Di dalam tubuh kemuliaan, cuma. Coba tanya, Man, tubuh kemuliaan itu laki atau perempuan? Yesus. Lu nggak ada. Tubuh kemuliaan itu nggak ada jenis kelaminnya. Oh, berarti Yesus kehilangan jenis kelamin di kuburan? Memang di surga itu kita ngurus. Enggak, ini loh, Bang. Yesus itu laki-laki loh, dikubur masih laki. Pas dia bangkit masih laki nggak? Gimana sih? Memang di surga ngurusin seks? Enggak, bukan itu. Oh ya, ada perkawinan sama domba, ada. Tunggu dulu, jangan dulu, ini masih dibawa. Waktu Yesus disalib laki, dikapani, dikubur masih laki. Nah, pertanyaan saya, 3 hari kemudian bangkit, dia masih laki atau bukan laki-laki? Itu nggak dijelaskan ya kitab. Saya nggak berani ngomong lah. Ya, sekarang ini Yesus ini sekarang di surga nih, Yesus laki-laki atau perempuan? Kalau menurutmu laki-laki atau perempuan? Laki dong, masa dia berubah? Tetap laki dengan Maria itu. 24:39 itu kan dijelaskan itu. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada dagingnya dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku ini. Jadi tetap tangannya bolong. Ya. Jadi tetap yang disalib itulah yang bangkit itu. Karena ditunjukkan, coba cucukkan tanganmu ke jariku ini ya, bekas salib itu. Jadi tubuhnya tetap itu, bukan kemuliaan. Oke, lanjut Jimen. Nah, kenapa tubuh kemuliaan? Pejuang, saya minta data. Saya minta data di mana Yesus itu ketika dia menjadi jasad disebutkan tubuh kemuliaan. Saya ikuti. Oke. Jadi di mana di dalam
Bible, di dalam Bibosmu disebutkan tubuh dagingnya itu adalah tubuh kemuliaan saya. Yang menyatakan bahwa dia itu adalah tubuh kemuliaan. Percuma. Saya kasih data pun kau. Enggak, jangan percuma, mana cepat, mana? Enggak. Oh, jangan dengar kau. Percuma. Pikirnya kalau di sini jadi rujak kau. Nah, mana coba? Mana datanya? Jangan ketawa. Ketawa memaksa itu sakit loh. Itu merusak kesehatan. Mana? Di mana di dalam Bible Alkitabmu bahwa Yesus yang bangkit itu bersama dengan tubuh kemuliaannya? Di mana? Dan itu disebut tubuh kemuliaannya. Nah, nggak ada kan? 1 Korintus 15:40. Berapa? 1 Korintus 15:40. 1 Korintus, baca kan? Bacalah. 1 Korintus 15:40. Baca. Baca. Ya baca. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Beda. Terus apa? Apa bedanya tubuh surgawi dengan tubuh kemuliaan? Itu yang saya tanyakan. Di mana disebutkan? Tubuh dunia itu, tubuh surgawi itu seperti apa? Tubuh duniawi itu atau kemuliaan itu seperti apa? Tubuh surgawi itu tidak binasa, terhormat, berkuasa, murni dan tidak bercacat, bebas dari dosa. Ya, tidak dipengaruhi oleh penyakit dan kelemahan. Rohani, tidak alami dan tidak terikat pada hukum alam. Makanya waktu Yesus datang itu dia nggak perlu ketok-ketok pintu, tiba-tiba udah ada di tengah ruangan begitu. Tidak ada dia menyatakan di situ. Padahal ruangannya tertutup kan gitu. Di 1 Korintus itu saudaraku, ayat 1 Korintus 15 tidak ada yang menyatakan bahwa tubuh surgawi itu tidak binasa. Di mana? Coba di pasal berapa? Sebutkan sama saya. Ya baca satu perikop. Itu perikopnya kebangkitan tubuh. Di mana coba? Saya ngasih tahu kan itu perikop kebangkitan tubuh. Oke, saya setuju. Di mana di dalam pasal 1 Korintus 15 itu menyatakan bahwa tubuh surgawi atau kemuliaan itu adalah tidak tercacat, bla bla bla, panjang lebar. Di mana coba? Pasal berapa? Bentar ya. Baca terus, baru baca dia. Gimananya ini? Katanya pengikut Kristus tapi baru baca dia firman Tuhan. Gimananya kau? Jangan menghakimi dong. Iya, yang buktinya seperti faktanya kan membuktikan. Oke, baca aja di mana tunjukkan pasal berapa. Yang menyatakan garis bawahi 2,4 di bawah. Yang menyatakan bahwa tubuh kemuliaan atau tubuh surgawi itu tidak tercacat dan bla bla bla. Yang menyatakan. Di mana penjelasannya di situ? Di pasal berapa? 1 Korintus 15:40 ya, saya kasih tahu ya. Saya lupa ayatnya ya. Tapi yang jelas tubuh kemuliaan itu beda dengan tubuh fisik. Enggak, yang saya tanya di 1 Korintus 15 tadi, saudaraku, di 1 Korintus 15 tadi, kau menyatakan bahwa tubuh kemuliaan atau surgawi itu tidak tercacat dan panjang lebar. Di mana di dalam 1 Korintus 15 itu tercatat seperti itu, yang Bapak Anda sampaikan. Gini, ini dalam referensi saya ya. Tapi nggak dijelaskan di sini ayatnya di mana. Tapi Alkitab itu menggambarkan tubuh kemuliaan itu. Enggak, barusan Anda bilang di 1 Korintus, makanya saya tanyakan di mana. Kau jangan nari-nari. Kau tanya di pasal berapa? Itu di mana ayatnya? Tubuh surgawi itu di mana? Di 1 Korintus 15. Aduh, kasih tahu sama saya ulang. Gitu. Pejuang ya. Namamu pejuang, tapi berupaya. Ya, walaupun udah salah tetap berjuang untuk sok benar gitu. Di 1 Korintus 15 yang Anda baru nyatakan. Ataupun asumsi gimana sih? Dengarin, di 1 Korintus 15 yang baru Anda sampaikan bahwa tubuh surgawi itu tidak tercatat dan bla bla bla. Di mana dia, di pasal berapa? Apanya?
Makanya diam mulut itu diam dulu. Kan noise jadinya pikiran Anda. Anda barusan menyatakan bahwa di situ Jimen di 1 Korintus 15. Apa itu? Tentang tubuh surgawi atau tubuh kemuliaan. Dan dia tidak tercacat atau kena penyakit bla bla bla. Di pasal berapa yang menjelaskan bahwa tubuh kemuliaan atau tubuh surgawi itu tidak tercacat dan panjang bla bla bla? Sudah dijelaskan secara eksplisit, tidak eksplisit ya. Nah, berarti asumsi. Bukan Asumsimu. Kan berbeda dengan tubuh duniawi. Duniawi itu bisa Aduh, yang sakit. saya tanya di mana? Yang barusan Anda katakan di mana? Di pasal berapa? Kan itu 1 Korintus 15. Baca satu perikop itu, kebangkitan tubuh itu. Saya lebih tahu loh sama Anda. Saya tidak buka loh. Saya tidak buka tapi saya tahu. Di mana? Ini ya 2,3 di bawah apakah saya atau si pejuang? Ini kan umat Saya buka 1 Korintus sesuai dengan arahan dia. 1 Korintus 15. Saya tanya, di pasal berapa? Di pasal berapa menyatakan hal demikian? Dia tidak bisa menunjukkan. Pendapat umatmu ini. Iya, mana? Tunjukkan pasalnya. Apa? Tuh sebanyak kali. Pasal apa? Kan kau tanya di mana pasal ini noten kebangkitan tubuh. Habis pura-pura bodoh, pura-pura lupa ingatan. Habis itu kabur. Kalau nggak menghujat atau nggak framing. Aku nggak menghujat ya. Ya, makanya saya tanya, kalau kau tidak menghujat, kalau kau tidak menghujat firman Tuhan, tunjukkan datanya di pasal berapa di 1 Korintus 15. Kau ini udah kayak ahli Parisi aja kau ini. Tunjukkan, kita berbicara dengan fakta loh. Lu udah aku tunjukkan kok 1 Korintus. Iya, di mana? Di pasal berapa? Pasal berapa? 1 Korintus 15. 40 tadi. Udah jelas Iya, kan? Ada tubuh surgawi, ada tubuh di sana menyatakan tentang hanya tubuh surgawi, dan dia tidak menyatakan bahwa dia itu tidak terhindar dari penyakit. Dia tidak menjelaskan itu kebangkitan tubuh loh perikopnya. Iya, saya tidak membuka, tetapi saya tahu karena saya berapa kali berulang-ulang kali membaca, tidak ada penjelasan yang kau jelaskan di dalam pasal-pasalnya. Saya tanya di pasal berapa? Kok susah ya? Tinggal nunjukin pasal. Udah dijelasin kok, kamu masih. Aduh, di pasal berapa? Oke, jelasin. Oke, di pasal berapa saudaraku? Yang kamu cari itu apa sih? Di pasal berapa? Sama cara pikirmu itu. Di pasal berapa yang menjelaskan? Di pasal berapa yang menjelaskan sesuai dengan pernyataan Anda? Diam dulu lah. Di pasal berapa? Di pasal berapa yang diam dulu, kau kan mau nanya mentok di situ. Di pasal berapa? Di pasal berapa yang menyatakan sesuai dengan pernyataan Anda bahwa tubuh surgawi itu tidak tercacat, tidak kena kudis, tidak kena penyakit? Di pasal berapa? Apa sih gimana nih? Gak bisa jawab. Makanya kau jangan ngarang nipu-nipu di atas ini. Jadi maksudmu di surga itu bisa sakit gitu? Makanya buktikan di mana, di pasal berapa? Bukan di pasal berapa, di pasal berapa. Tubuh surgawi itu berbeda dengan tubuh duniawi gitu loh. Iya, saya ikuti. Ingat ya, dua pertanyaan saya kasih tadi ya. Satu pertanyaan paling mendasar pertama kali saya tanyakan, ketika Yesus mati lalu bangkit, apakah tubuh jasmani atau duniawi dia ikut bangkit atau tidak? Kau bilang enggak. Sementara tubuh duniawi itu dijelaskan berupa daging, jadi darah, tulang. Di surga. Jadi kalau kau mati tubuh jasmanimu ke surga gitu. Enggak usah panjang. Yang enggak, aku tanya dulu pengajaranmu gimana? Yang kutanya samamu dari satu itu yang kau nyatakan di mana? Di mana? Jadi kalau menurut perspektif Islam, tubuh jasmani ini ke surga gitu. Jadi 2,2 di bawah tidak bisa mengambil substansinya di 1 Korintus 15 karena tidak ada di pasalnya. Aduh, saya jelasin pun mereka nggak buka Alkitab buat apa? Nah, di telepon kau, coba angkat dulu itu. Mana tahu itu jawabannya. Coba, kau angkat. Ngarang-ngarang aja kau. Kau tuduh pula kami asumsi. Tahu baru buka-buka loh 1 Korintus 15. Saya udah baca berulang kali. Bahkan saya sebutkan perikopnya itu apa. Ngarang aja Anda.
Ustaz Tata Bang Andi ini tidak bisa menunjukkan, dia hanya ngarang. Gitu. Oke, Bapak Pendeta tadi masih ada? Oh, masih belum ya, masih belum. Jadi saudaraku, tadi Bapak Pendeta juga menyatakan hal demikian bahwa keselamatan itu hanya ada pada Bani Israel. Hanya ada untuk segala umat. Tetapi saya akan terus kau gimana? diam dulu mulutmu. Kau cari datamu dulu jawabannya di pasal di ayat berapa? Apa sih kau nih? Ayat berapa sih? Diam dulu. Udah dijelaskan kok enggak nangkep sih. Jadi makanya beriman itu. Penjelasan Bapak Pendeta bahwa Yesus diutus sebagai untuk semua umat itu tidak bisa dibenarkan karena tidak tertulis secara eksplisit di dalam Bible. Matius 15:24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lalu domba-domba dari umat Israel itu domba-dombanya seperti apa? Ya, kata Yesus seperti ini, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam atas nama Bapa dan Roh Kudus. Nah, apa itu? Di dalam visi misi 12 murid itu, dia berpesan, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, berarti harus ke Bani Israel. Jadi diberitakan Injil itu jangan ke bangsa lain. Itu Matius 10 ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan dia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota sama orang Samaria. Berarti harus ke Bani Israel. Lalu disambung di Matius 19 ayat 28, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu apabila anak manusia bertanya, kamu yang telah mengikut juga di atas 12 takhta, ya, untuk menghakimi ke-12 suku Israel, bukan bangsa-bangsa lain. Langsung di Wahyu 7. Di Wahyu 7 menjelaskan perikopnya adalah orang-orang yang dimateraikan dari bangsa Israel. Jadi dari Injil tadi yang diberitakan hingga berakhir dimateraikan orang Israel itu terdapat di pasal Wahyu 7 pasal 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimateraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asher 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Iskar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Pertanyaannya, Kristen yang ada di Indonesia dari suku mana? Pertanyaannya, Kristen. Oke, saya coba sedikit ini ya, jelaskan. Matius 28. Ya, lanjut. Matius 28 ayat 16. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini kata Yesus jelas-jelas ya. Nah, jadi ini bukan cuma ke Bani Israel. Lalu di Matius mana? Saudaraku, di Matius, ya kan? Lalu sudah jelas sekali sini, nggak usah dijabarkan, sudah jelas sekali. Sabar dulu. Lalu dijawab Yesus di Matius 10 selanjutnya ayat 5. Dia menyatakan, maksud dia ke bangsa lain itu adalah domba-domba yang tersesat di bangsa yang lain. Lalu dia berkata, ke-12 murid diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka. Berpesan Yesus ke-12 murid itu, ya, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain
atau masuk ke dalam kota Samaria, ya, ke kota Samaria. Itu kata Yesus. Jangan ke bangsa lain, terkecuali bangsa Yahudi. Ke-12 banding Yakub. Nah, lalu Jadi Matius 11 sama Matius 28 duluan mana? Gimana? Matius 11 dan Matius 28 yang mana duluan? Iya, justru itu saya nyatakan. Yesus berkata, ke bangsa lain itu adalah domba-domba yang tersesat di bangsa lain masih ada. Ya, keselamatan dan pemberitakan Injil itu dalam konteks apa? Tetap di bangsa 12 Bani Yakub. Buktinya Yesus yang memateraikan 12 Bani suku Yehuda. Apa suku Bani Yakub? Apa itu? Yang saya sebutkan tadi di Wahyu berapa? Wahyu 7. Orang-orang yang dimateraikan dari bangsa Israel berapa orang? Ya. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 140.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Itu Wahyu 7. Ada nggak dikatakannya keturunan orang Indonesia, Asia, Romawi, Yunani? Ada nggak? Jadi jangan ngarang-ngarang. Ya. Kita pakai data. Buka Wahyu 7. Bukan ngarang. Ya udah buka Wahyu 7 4. Ya, memang keselamatan itu tadinya untuk Bani Israel, tapi di sini ternyata bukan cuma untuk Bani Israel, gitu. Jadi ada penjelasan yang lebih lanjut lagi. Jadi ayat ini juga tidak bisa dihapus atau ditiadakan. Kan? Ini bangsa-bangsa loh. Dengar, Matius, Markus, Lukas itu sebenarnya dia tidak berhak untuk memberitakan Injil. Sebab kenapa? Yesus ya memanggil ke-12 muridnya itu di Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 murid rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, dan Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Itu Lukas, Matius, Korintus. Di mana? Di mana di situ disebutkan? Kenapa mereka berani memberitakan Injil? Termasuk Paulus. Hanya 12 murid. Itu yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi kita tidak boleh memberitakan Injil begitu. Oh, ini yang diutus Yesus 12 muridnya. Ya, selain 12 murid tidak boleh memberitakan Injil begitu maksudnya. Ini faktanya. Yesus. Faktanya bagaimana? Ini faktanya tertulis. Yang diperintahkan oleh Yesus hanya 12 murid di zaman dia. Kenapa ada Matius, Lukas? Kenapa dia bersaksi sementara tidak diperintahkan, tidak dikonfirmasikan kesaksiannya? Siapa si Paulus? Kenapa tidak dikonfirmasikan Yesus kesaksiannya? Apakah termasuk dia dari 12 murid yang ditunjukkan oleh Yesus? Ketika orang-orang yang tidak ditunjuk untuk memberitakan Injil tidak langsung daripada Yesus, maka Injil yang mereka beritakan adalah Injil palsu, sebab mereka tidak punya otoritas. Yang punya otoritas, dan dengar dulu, yang punya otoritas, yang mempunyai langsung berkata kepada sumbernya adalah Yesus. Siapa? 12 muridnya yang disebutkannya. Makanya terjadi kontradiksi. 12 murid itu memberitakan Injil tentang Yesus, lalu Matius, Lukas, ya, Korintus memberitakan, akan kontradiksi dengan 12 murid yang ditunjuk Yesus. Terbukti. Di dalam surah-surah Paulus menyatakan Yesus adalah Tuhan. Sementara 12 murid itu kesaksian mereka tidak ada yang menyatakan dia adalah Tuhan, Mesias, utusan, Rabi. Karena mereka Injil, tidak punya hak otoritas. Pak, saya potong dulu. Ini Injil ini bukan memberitakan tentang Yesus Tuhan. Aduh.
Oke, Ya. di surat Paulus. Injil itu kabar baik, bukan memberitakan Yesus Tuhan. Tak perlu kita nyatakan Yesus Tuhan. Yang jelas yang perlu Yesus kita beritakan, adalah dosaku diampuni. Victor, kamu diselamatkan melalui Yesus. Itu kabar baik, itu Injil, bukan Oke. Injil memberitakan Yesus. Nah, perlu kita jelas saya ikuti. Yesus Tuhan. Yesus saja tidak pernah bilang mengakui bahwa Kasih data. ya kan? Kita ikuti. Satu poin Perlu dulu. data itu sudah dibaca terus menerus sama Satu kalian, poin kan? dulu, Victor. Kau tunjukkan data dari apa yang baru kau sampaikan. Itu ya, satu. Kedua, benar ya, yang diberitakan oleh Yesus itu adalah Injil, tetapi bukan Biblos. Biblos tidak disebutkan oleh Yesus. Bible tidak disebutkan oleh Yesus. Saya mengikuti. Ya, saya mengikuti. Di mana Yesus berkata, inilah Bibleku, ini adalah Biblosku yang dikanonkan. Di mana? Di mana? Yang kau pakai sekarang ini, yang ada Lukas, Matius, di dalamnya Lukas, Matius, Korintus, di mana di situ diberitakan oleh Yesus? Tunjukkan sama saya data. Jangan ngarang. Saya ngikutin. Anda bersikuku dengan ngotot padahal argumentasi Anda saya ikuti, tapi saya tanya, buktikan. Duluan mana? Aduh, saya ditanya lagi duluan mana? Benar, saya ulang ya, benar. Atau Biblos yang menurut kalian tuh? Pernah Yesus Duluan itu mana? memberitakan tentang Injil. Injil itu jelas itu dari Yesus, jelas saya ikuti. Tetapi Bible, Biblos, Alkitab yang kau pegang sekarang itu, di mana menyatakan itu dari Yesus sehingga kau pakai sebagai pedomanmu? Bahkan di dalamnya tidak ada diutus 12, tidak ada Matius, Lukas, Korintus, Markus diutus untuk memberitakan Injil, tetapi mereka punya hak memberitakan Injil. Di mana yang mereka beritakan itu melawan hukum-hukum pemberitaan Injil yang dari 12 murid Yesus yang ditunjukkan oleh Yesus di Matius 10 ayat 2. Makanya saya tanyakan, di mana mereka ditunjukkan oleh Yesus? Paulus di mana? Ditunjuk bahwa Paulus harus memberitakan Injil setelah Yesus telah tiada. Itu 12 murid itu disebutkan. Saya sebutkan ulang ya. Ini nama ke-12 murid itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zabedius, Yohanes saudaranya, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Di mana di situ Yesus memanggil Paulus? Di mana Yesus di situ menyebutkan Korintus, Lukas? Di mana? Di mana? Sebutkan sama saya. Makanya saya katakan benar. Yang di luar dari 12 murid justru itu bertentangan apa yang diberitakan oleh Yesus dan 12 murid itu. Paham Anda? Saya ikuti narasi Anda. Tapi buktikan datanya. Buktinya. Mana datanya? Mana datanya? Mana? Banyak. Cuma begini, mau dibuka semua. Kalau banyak waktunya satu habis. Kalau banyak satu aja. Di Bible kalau banyak satu aja. Kita menemukan Yesus. Kalau banyak bahwa perintah Jelas. Yesus menyebutkan Dengar dulu. Matius, Lukas, Yudas, nanti di mana? saya kasih datanya, tapi saya mau bicara dulu. Enggak, data dulu, jangan berbicara. Alkitab ini, saudara, argumentasi Anda berangkat dari apa data yang tertulis? Ya tuh. Ya mana Alkitab datanya? ini Tunjukin dulu datanya. Isinya Yesus. Artinya kita menemukan Yesus. Mana datanya? Mana data yang Di disebutkan? Al-Quran atau di hadis atau di mana? Ini kita balas menemukan 12 Yesus murid. di situ. Ini yang dibahas nih. Ya sebentar, Mana kita belum datanya, ke sana. Mana Jadi kalau datanya? mau data sudah jelas. Kalau berargumentasi tapi tidak ada literasinya datanya. Segala Kita argumentasi cari datanya. Mau cari datanya perlu waktu, tapi saya mau ngomong dulu bahwa yang jelas Cari kita dulu mengenal datanya. Yesus
Yang Victor, jelas cari kita dulu datanya mengenal baru Yesus dari Alkitab, dari Bible. Ya kan? Victor, cari dulu setuju nggak? datanya. Baru Saya tanya ngomong. dulu. Setuju? Saya tidak setuju setuju. nggak? Saya tidak setuju karena tidak ada data. Saya tidak setuju. Nama Saya Yesus tidak itu setuju. kalian temukan di mana? Saya tidak setuju karena tidak Saya ada tanya data. dulu. Nama Yesus itu kita temukan di Saya mana? tidak setuju. Saya tanya dulu. Itu saya anggap itu adalah argumentasi nipu-nipu kau. Mana datanya? Dari Al-Quran atau dari Alkitab saya nama Yesus itu? Saya tanya dulu. Yesus itu ditemukan dari pada hadiah tentara Romawi. Namanya itu kita kenal dari mana? Dari Bible atau dari Romawi. Al-Quran? Saya tanya dulu. Dari tentara Romawi, dari Biblos. Dari Bible, jelas. Jadi itu datanya satu. Oke. Sebelum kita masuk ke data-data yang lain, kita bilang dulu. Terus saya mau nanya, Bahwa anak asli. Yesus itu kita Bentar, temukan saya di Alkitab, bentar bukan di mengadang. Al-Quran. Masalah Ya nama kan? ini. Nama asli anaknya Bunda Maria siapa? Yesus atau Yesus Amasia? Nama aslinya? Macet di sini, macet. Nama asli anaknya Bunda Maria itu Yesus atau Yesus Amasia? Kita nama Yesus ini ditemukan di Bible. Saya nanya nama asli Atau di anaknya Maria Al-Quran. siapa? Nama di Bible. Nah, saya tanya nama Yesus asli anaknya. namanya sudah jelas-jelas di Alkitab tulis Yesus kok. Itu Yesus itu bahasa Yunani apa bahasa Ibrani? Bahasa Indonesia. Kan kita pakai Alkitab bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, udahlah. Anda baca Alkitab itu bahasa apa? Udah Pak Victor, cari dulu datanya Pak. Nanti ngomong. Kalau ngomong Bapak di sini kayak orang gila karena tidak punya literasi, ya. Cari dulu data ya Pak, ya. Ini demi kesehatan Bapak loh. Iya, jangan nanti 1,9 mengklaim bahwa Bapak itu nggak waras ini. Ya, Enggak, cari saya data jawab dulu ya. saya cuma mau kasih data simpel aja. Kalau terlalu berat Pak, dari nanti mana kalian lebih nggak ceritanya? ngerti lagi. Yang simpel aja nggak mengerti. Dari mana nggak ceritanya paham. Yesus itu dari Indonesia? Nggak Dari mana? paham. Alkitab bahasa Alkitab itu bahasa Indonesia jelas-jelas. Di Dari situ Indonesia, bukan bahasa Arab, bukan bahasa apa. Original teksnya apa Bang? Original teksnya. Bang. Kalau bicara original teks, baru. Ya, Apa kita original bicara teksnya? Alkitab. Jangan dulu terlalu jauh sana. Enggak, sama nanya doang, original teks itu Aduh. apa? Bahasa Jangan apa? dulu bicara original teks, bicara dulu ini Alkitab tadi yang saya bilang. Original Nama cuma nanya Yesus doang itu, loh. Original kita teksnya tahu, bahasa apa? jangan dulu, kita tahu nama Yesus Jangan itu dulu, dari mana? Bang. Dari Alkitab. Betul tidak? Ya udah deh, Pak Victor ngomong sendiri deh. Kita dengar semua. Sendiri. Habisnya pertanyaan mau ngejebak terus, ya kan? Jadi udahlah. Intinya itu aja, ya. Jadi gini Pak Victor ya. Jadi Cari dulu tadi data yang saya pertanyaan tanyakan saya dulu. tadi kan sudah jelas tadi. Enggak, Bapak tidak berhak bertanya karena tidak Tadi bisa menjawab. Ke Ustadz Tata tadi. Sama Ya kan? ngomong sosok pintar lagi modal cara aja nih. Saya nanya nggak boleh. Di situ boleh Nggak nanya. bisa lah. Maksudnya kenapa? Orang pertanyaan kami aja dari tadi asumsi aja nggak dijawab. Ngapain saya kami pertanyaan tadi- gini Pak? Ngapain kami pertanyaan diskusi tadi sama orang saya- begitu Pak? Pertanyaan saya tadi belum dijawab juga gitu loh. Pak, Ya. Pak, kami tidak mau diskusi kepada orang ODGJ Pak. Ngomong Oh, iya, atau sama. ngomong aja tapi tidak ada data Pak. Sama. Ya udah Sama. keluar Saya Pak. udah kasih data. Kalau sama saya udah keluar, kasih Pak. data. Ini bukan Saya udah kasih data. ini bukan room ODGJ Pak. Ini room orang-orang cerdas Pak. Keluar Pak. Oh, salah. Kalian Ya aja udah, masalah Bapak simpel malu aja nggak, Pak? bingung, nanya-nanya terus kayak orang bodoh semua. Victor, Bapak tahu nggak? Bapak tahu nggak untuk keluar? Bapak punya malu nggak? 2,0 loh yang nonton Bapak. Ya udah. Keluar. Kalau memang Bapak tidak di room ini, keluar Bapak. Karena room ini room mencerdaskan, bukan room ODGJ asal ngomong. Udah nggak bisa dibantah lagi. Ya yang udah, gini. keluar aja Ya Pak, kan? keluar Pak. Iya. Pak, Nah, Bapak penting saya seandainya juga. ditendang Nah, atau penting mau Bapak juga keluar saya sendiri. ada anda ini, ya kan? Ya udah Ya, keluar. host Nggak keluarin ada lah. nggak malu. Ya udah keluar. Hostnya keluarin Keluar. lah. Kayak gini lah. Ini mental oten. Nah, mental yang tidak ada urat malunya sudah salah, ngotot, masih betah di Siapa sini. yang salah? Berhala lah kau di atas ya. Situ yang nanya-nanya nggak jelas. Keluar. Pertanyaan-pertanyaan Tidak bisa bodoh. mengatakan data keluar. Karena Anda mengatakan ini Pertanyaan bukan bodoh. tempat Anda. Pertanyaan bodoh yang gimana ya? Kita mau jawab juga. Saya ulang ya, Pak. Nggak bisa ini.
Ini room mencerdaskan tentang edukasi tentang iman. Bukan mencerdaskan, pakai membodohi. data. Ngomong pakai data dan literasi. Bukan mencerdaskan, orang membodohi. Asal ngomong tapi tidak pakai Anda itu data. membodohi. Buktinya gini loh Pak Peter, izin Pak Peter, buktinya begini. Membodohi Dengan dan adanya, menyesatkan. Itu yang jelas. saya dengerin dulu Pak Peter. Dengan adanya diskusi lintas agama ini, Bang, saya belum pernah mendengarkan orang diskusi keluar dari Islam, tapi udah ratusan orang di sini gitu ya. Karena diskusi ini memeluk Islam. Jadi sebenarnya yang bodoh siapa? Islam siapa? Banyak sekali yang mualaf, Pak. Oh, kasihan lah. Gara-gara diskusi ini. Iya kan, karena dibodohi. Iya kan? Kalau saya jadi dibodohi. Jadi menurut Anda mualaf itu bodoh? Ya, saya bilang iya. Kita tes dulu ya. Ini Jima mualaf. Yes. Apa bedanya? Saya tanya, diam dulu. Diam dulu. Saya bilang Diam dulu, saya mau tes ini. Yang mana yang bodoh? Yesus itu, Anda berdua nih. Yesus itu waktu bayi dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Waktu bayi? Dia bukan Tuhan. Ya coba Pak Victor, Yesus waktu bayi Tuhan atau bukan? Sudah. Ini pertanyaan yang bodoh Anda itu kan. Kelihatan. Saya udah jawab dulu. Saya kan pernah bicara dengan Bang Hendy ini udah lama. Ya kan? Udah Pak. Saya udah jawab. Pak. Yang nanya berulang-ulang ini yang bodoh, ngerti gak? Sudah dijawab tapi nggak ngerti. Aduh. Ya kan? Artinya Coba apa? aja loh Pak, tinggal jawab. Bukan. Pertanyaan yang diulang-ulang itu namanya apa? Tidak ngerti. Bodoh namanya. Ya, kalau sudah dijawab nggak perlu bukan uji, ini udah diuji tapi tetap aja ditanyakan. Anda menyatakan Anda pintar, mari kita uji. Nggak usah bilang saya pintar. Kalau kita bodoh, kita bertanya, ya kan? Gitu. Tolong yang di bawah ini pasien. Coba kalau 1 Korintus 4 nomor 10 itu yang bodoh siapa ya? Coba 1 Korintus 4 nomor 10 yang bodoh siapa ya? Tertulis di situ loh. Ada yang bodoh karena Kristus. Siapa yang bodoh karena Yesus ya? Nggak bisa dijawabnya Bang. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kami arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kami mulia, tetapi kami hina. Udah bodoh, hina lagi. Itu Bible yang mengatakan. Jadi berdasarkan data yang ada, selama Anda masih Kristen, Anda itu bodoh. Karena Yesus. Hina pula lagi. Data loh itu, data. Data itu. Udahlah Pak Victor, daripada Bapak sampai keturunan Bapak melihat ke bawah, ya lebih baik Bapak keluar sendiri loh. Ya, ini orang mencerdaskan, bukan ODGJ Pak. Saya kalau di kick sama host boleh lah. Nah itu kan orang yang sudah tahu dia itu salah, tidak tahu malu. Dia dibutuhkan untuk ditendang. Anda ini yang punya room atau bukan? Ini room muslim, room semua muslimin. Oh ya sudah, sorry kalau begitu orang Kristen jangan masuk sini dong, jadi undang ya. Turun Pak, karena Anda ngomong tidak pakai data. Jadi kalau begitu room muslim, orang Kristen jangan diundang di sini, ya. Salah. Kami pikir tadi Bapak ngomong itu pakai data, Pak. Makanya buktikan kasih datanya Pak. Tadi sudah jelas. Ini room muslim. Aduh. Ya kan? Emang ini room muslim Bang. Di sini gitu ya. Jelasin ke yang di bawah juga. Jangan masuk ke sini. Ya, room muslim. Ya, ini cara muslim dengan muslim saja. Harus ngomong pakai data, bukan asal cuma ODGJ. Konsisten juga Pak. Indonesia. Ngerti loh Pak Peter. Izin Pak Peter. Ya, betul. Konsisten juga. Indonesia ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Yesus. Konsisten juga dong. Bukan Tuhan Anda yang merahmati republik ini. Udah. Ya. Nah, kena lagi kan? Kena. Udah. Nah, ini saya udah jelas tadi. Sudah jelas tadi. Room Islam. Iya, Indonesia juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini salah tempat. Iya. Iya, Indonesia juga dirahmati oleh Allah, bukan dirahmati oleh Yesus.
Bagaimana? Clear toh? Clear nggak, Man? Clear. Akhirnya dia tahu diri juga. Jadi saudaraku di bawah, Isanai diskusi siapapun, tetapi ada syaratnya. Berbicara, berargumentasi harus melalui apa yang tertulis dalam keimanan Anda, dalam kitab suci Anda. Ya. Karena ini bukan rumah ODGJ. ODGJ itu lihatlah di rumah sakit jiwa, asal ngomong-ngomong aja bla bla bla. Nggak pakai data. Nah, itu rumah ODGJ. Nah, itulah bedanya kita bedakan. Ya. Ini room edukasi. Tunjukkan data, jangan asal ngomong aja. Semati, monitor. Dia mualaf itu bodoh. Saya tes, nggak bisa juga. Halo Bang Handi, ketemu lagi semuanya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ada yang mau ditambahkan? Oh iya. Ini room cerdas, yang cerdas naik. Tapi saya kan bodoh, gak tahu apa-apa. Boleh naik gak? Abang bisa naik asalkan membawa data, Bang. Berbicara ada dasarnya. Kalau hanya berbicara, dengar dulu, Bang. Kalau mau belajar boleh nggak? Boleh. Kalau Ya udah, saya boleh. nyimak dulu. Saya nyimak bukan dulu. Diskusi. Bukan debat, saudara. Ini ya beda ya, saudaraku di bawah ya. 2,1. Kalau namanya debat itu, ya kita melawan, membantah argumentasi. Tetapi membantahnya harus pakai literasi data. Literasi data siapa? Yang tertulis di dalam kitab suci kita. Nah, itu baru dibilang diskusi sehat, debat sehat. Ya, tetapi kalau ngomong, nah kalau membantah sesuatu hal, tetapi asal dari pemahaman dia, tidak ada bedanya sama orang di rumah sakit jiwa ODGJ. Ya, dia ngomong-ngomong pun dia membantah semua perkataan orang suster, perawat, dokter, tetapi dia tidak melalui datanya, tidak melalui hal-hal yang etis. Begitu Bang, dia. Bang, boleh tanya enggak? Tanya bang. Mengenai apa ini dulu bang? Di dalam Bible atau gimana? Mengenai iman Islam. Oh, saya belum berhak di situ monitor Ustaz Tata. Karena saya hanya iman saya, keilmuan saya masih dalam Bible. Saya belum. Gaskan aja, gas. Nah, apa itu Ustaz Tata monitor itu. Katanya sih Al-Quran itu dia menyempurnakan kitab-kitab kan? Iya, terus? Nah, kalau dia menyempurnakan, kok bisa berbeda dengan yang ada di kitab Taurat, Bang? Yang berbeda. Yang mana yang berbeda dulu nih? Kan ada yang bilang kalau sama ya duplikat namanya, Bos. Ya kalau beda berarti bukan penyempurna namanya. Silakan Ustaz dijawab Ustaz. Ya langsung apa? Sebutkan dulu bedanya. Nah, kayak contoh. Contohnya si penciptaan Adam di Taurat kan di bumi. Kalau di Al-Quran katanya sih di surga. Kok bisa beda? Oke. Jadi bang, baik kalau dalam Al-Quran ini jailun fil ardi khalifah. Itu di surga. Walaupun di Bible ya di surga bukan di dunia. Kejadian 3:23. Lalu Allah mengusir dia dari Taman Eden atau dalam Al-Quran Jannatun Aden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Di Al-Quran kan dijelaskan Allah mengutus malaikat untuk mengambil tanah di bumi, dibawa ke surga lalu dibentuk di sana. Makanya dalam Kejadian lalu Tuhan Allah mengusir dari Taman Eden. Taman itu kan Jannah, Eden itu Aden. Kalau dalam Al-Quran Jannatun Aden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil di bumi, diusir ke bumi. Oke, silakan. Dan yang kedua lagi, Bang. Nah, lanjut, gas. Yang kedua lagi kan tentang kelahiran Yesus. Kalau memang Islam itu penyempurna kitab-kitab
Injil, kenapa kok bisa berbeda? Di kitab Injil katanya di apa? Di kandang domba, sedangkan di Al-Qur'an di pohon kurma. Oke. Jadi tidak ada dalam Bible di kandang domba, gak ada ya. Ya. Di mana datanya di kandang domba itu di mana? Gak ada. Oke. Ya dalam Al-Qur'an kenapa di pohon kurma? Karena saat itu kan dia lahir tanpa ayah. Ya, tanpa seorang suami. Jadi dalam Al-Qur'an dia itu malu. Maka dia tidak mau lahirnya dia itu disaksikan orang-orang. Karena pasti diejek. Akhirnya dia pergi, lalu sakit perut. Ya tentu saja dia mencari tempat yang bersandar. Nah, Israel kan sama seperti Arab kan. Ya. Banyak kurma gitu itu. Makanya dia menemukan pohon itu. Ya sudah, dia di situ melahirkan di situ. Jadi masuk akal. Dalam Al-Quran itu memang tiba-tiba sakit perut, saya ini mau melahirkan. Kalau saya sakit banyak orang, pasti saya nanti dibully. Makanya nanti suatu ketika Yesus ini, Isa ini, Maryam takut ya, bagaimana kamu menghadapi orang-orang. Akhirnya diberi wahyu, tenang wahai Maryam. Nanti kalau kamu ditanya, tidak usah kamu yang menjawab. Jangan malu kamu. Kamu tunjuk saja, nanya aja ke bayi ini. Akhirnya benar-benar ditanya orang Israel, wahai Ukhta Harun, kamu ini solehah, bahkan kami ibaratkan Nabi Harun zaman dulu. Tapi kenapa kok seperti itu kamu wahai perempuan? Nah, kamu jangan nuduh saya dong. Kalau kamu ingin tahu anak ini dari mana, nanya ke anakku. Lah, masa saya mau nanya ke anak bayi? Emangnya saya gila apa? Akhirnya Nabi Isa mengatakan, Inni Abdullah, atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Kalian jangan nuduh aku ini hambanya Allah, bahkan nanti akan menjadi seorang nabi, diberi ajaran kitab firman Tuhan, gitu ya. Jadi nyambung kalau Al-Quran. Nah, kamu mengatakan dia lahir di kandang itu di mana datanya? Di mana datanya Yesus lahir di kandang domba? Nggak ada. Ada itu di Bible. Entar dulu yang lain, ini dulu satu-satu. Kan bertanya sih beta ini. Nggak ada bang, nggak ada tertulis. Nggak ada. Ya udah, nggak apa-apa, kita nggak maksa Anda kok. Pertanyaan ketiga. Nanya lagi aja. Karena gini bang, masalah kelahiran itu bukan ajaran pokok. Dia mau lahir kayak apapun tetap. Itu bukan, tidak penting sebenarnya. Penting dia lahir nanti akan menjadi seorang nabi, punya umat, tapi ditolak oleh umatnya. Itu yang penting, ajarannya yang penting. Kalau kelahiran itu mau dilahir dimanapun tetap lahir ke dunia dia. Gitu, lanjut. Ya silakan. Pertanyaan ketiga apa bang? Tapi kalau mau membantah pakai data ya. Nah, silakan. Soalnya nggak ada data nih bang. Udah oke lah. Ya udah bertanya aja. Kasih penjelasannya bang. Ada lagi bang yang mau ditanyain? Kalau untuk nanya sih udah kan. Menurut Anda Yesus Tuhan atau manusia? Kalau menurut saya sih dia Tuhan yang kami sembah. Jadi Yesus bukan manusia? Dia anak manusia. Manusia bang, manusia. Kalau dia manusia kok bisa Tuhan dia manusia? Kalau saya sih tidak terlalu paham sih ya. Oke, apa-apa bang. Lebih baik jujur kayak gini deh, kayak tadi sok pinter tapi nggak jujur. Saya apresiasi abang kalau jujur, nggak tahu. Ada lagi pertanyaan bang? Sudah enggak ada lagi. Saya mau bertanya bang. Silakan Pak Matius. Bentar, ada berisik nih. Apa? Ada apa yang diturunkan saja boleh. Saya diturunkan aja boleh. Bentar, beta izin Bang Andi, izin. Tadi izin menambahkan ya Ustaz Tata ya Bang Andi. Ya. Kenapa dikatakan bahwa Al-Qur'an itu kitab sempurna yang meluruskan ajaran nabi-nabi sebelumnya? Itu sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 176. Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Jadi kita diambil poin bahwa mereka berselisih. Lalu diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad.
di surat Al-Maidah ayat 48, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka keinginan mereka dan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat yang dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang diberikannya kepadamu, maka berlomba-lomba berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepada terhadap apa dahulu yang kamu perselisihkan. Itu mengkonfirmasikan surat Al-Baqarah ayat 176. Jadi pandangan umat-umat Nabi sebelumnya ini berselisih paham ya tentang Yesus, Musa dan kitab mereka. Lalu diterangkan lagi lebih jauh ya, lebih jauh diterangkan di surat yang mana artinya sungguh telah kufur orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu Al-Masih putra Maryam. Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, di tempat ialah neraka. Tidak ada seorang penolong bagi orang-orang zalim. Lalu dilanjutkan lagi di surat Al-Quran ayat An-Nisa ayat 157, dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Ini siapa yang berucap ini? Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang sebenarnya inginkan mengikuti prasangkaan belaka membunuhnya. Jadi saudaraku, nabi-nabi sebelumnya itu datangnya Al-Quran meluruskan pandangan-pandangan pengikut nabi-nabi sebelumnya, meluruskan ajaran-ajaran nabi sebelumnya. Contohnya tadi orang-orang senabi pengikut Yesus menyatakan bahwa dia disalibkan. Ternyata dia dinyatakan di dalam Al-Quran dia tidak disalib. Ya, orang Yahudi tidak menyalibnya, orang Romawi tidak menyalibnya, tetapi diserupakan. Orang Yahudi dan orang Nasrani pengikut nabi-nabi Musa dan Nabi Isa menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah anak Allah, tetapi dijawab Al-Quran bahwa dia itu bukanlah anak Allah. Bahkan Isa putra Maryam sendiri yang menyatakan bahwa hanya kepada Allah yang patut disembah, Allahku dan Allahmu. Jadi itulah kesalahannya. Kenapa datangnya Al-Quran untuk meluruskan itu. Jadi sesuai pernyataan Bible, ajaran Injil sebelumnya, bukan Bible ya, Injil sebelumnya. Jadi kira-kira begitu. Izin Ustaz Tataya Bang Andi, lanjut. Oke, siap Bang. Nanti saya belajar lagi baru. Iya Bang, belajar lagi bedakan antara manusia dan Tuhan, itu aja. Makasih ya Beta ya. Oke. Makasih Bang. Makasih Bang. Halo. Ya silakan, saya Matius. Waduh, banyak kendaraan lagi. Gak apa-apa, nggak kedengeran kok. Oke. Bentar. Matius ini apa di sirkuit? Apa di mana sih? Gak apa-apa kalau cuma kendaraan, tapi nanti kalau pakai klakson baru kejar dulu. Wis, di sirkuit dia. Waduh, tanah runtuh ini. Halo. Terus dia silakan. Apa yang mau ditanya? Apakah kalau menonton TV kalau pagi hari atau sore hari mendengarkan suara adzan itu setiap hari kan jadi menghafal? Kalau orang Kristen apakah itu sudah menjadi Muslim? Silakan Ustaz. Jadi Islam itu bukan dengar adzan Islam, enggak. Harus syahadah itu bersaksi itu huwa al-iqrar wal bayan, pengakuan, menyatakan. Saya mengakui dan menyatakan, itu syahadah, bersaksi maksudnya. Jadi bersaksi itu bukan menyaksikan, bukan. Huwa al-iqrar wal bayan,
pengakuan dari hati kita bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad utusannya Allah, baru muslim dia. Karena sudah mengakui tentang ketuhanan itu hanya Allah, tidak ada yang lain, dan beriman kepada Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah, gitu. Baru Islam sudah. Tapi dia menghafal lapat itu. Ya walaupun hafal Al-Quran bang, 30 juz, tetap Islam bang, kalau belum syahadat. Jangan hafal adan, hafal Al-Quran 30 juz di luar kepala, tapi dia tidak syahadat, tidak bersaksi, tidak berikrar, tetap bukan muslim dia, apalagi cuma hafal adan. Gitu bang. Lanjut. Maaf, terpotong-potong dari banyak ini kendaraan. Pokoknya bertanya aja lah tentang Islam itu kenapa, gimana. Sesuai Saya tidak hati mau, abang yang abang saya tahu. tidak mau bertanya tentang apa itu Bible, itu Alkitab. Saya tidak bodoh, saya itu terus terang saja. Saya justru tertarik sama ayat-ayat itu, seperti apa itu anak-anak kecil sampai saya hafal itu apa itu panggilan-panggilan sebelum adzan itu apa namanya itu. Oke, itulah bang, dari keistimewaan Al-Quran, dari janjinya Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah menurunkan Al-Quran dan Allah juga menjaganya. Nah, caranya Allah menjaga Al-Quran dengan cara Allah mudahkan umat Islam menghafal, baik anak kecil, bahkan bang di luar kepala anak kecil itu, bahkan ditanya ya, coba baca surat sekian tapi 10 baris ke atas, tahu dari hafalnya. Bahkan nyebut nama sekali saja, misalnya wattaqo, itu di mana ada kata wattaqo dalam Islam? Oke, famma man ata wattaqo. Nah, itu. Jadi menyebut satu kalimat pun bisa diteruskan atau disebutkan ayatnya. Misalnya kita menyebut kusura. Oke. Barakalladzi insya ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa ja'ala laka kusura. Oke. Bal kazzabu bisa'ah wa atadna liman kazzaba bisa'ati sa'ira. Nah, jadi kita nyebut satu kalimat pun bisa diteruskan. Ya, subura misalnya. Oke, di mana ada ayat subura? Oke, di dalam Al-Furqan ayat 13. Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'aw hunalika subura. Nah, jadi nyebut satu kalimat pun tahu. Ada di ayat mana? Ya, surat berapa, ayat berapa, ketahuan. Apalagi menyebut, suruh baca dari awal sampai akhir, nyebut satu kalimat loh, bisa tahu. Nah, dari hafalnya di luar kepala gitu. Nah, begitulah caranya Allah menjaga Al-Quran gitu. Oke, silakan. Izin bertanya Ustadz, Bang Sematis. Saya mau tanya. Sebutkan satu orang aja yang bisa menghafal perjanjian baru tanpa membuka Alkitabnya. Sebutkan orangnya, satu aja. Sebutkan siapa orangnya, satu aja. Entah pendeta dia, sebutkan orangnya. Setahu saya sih nggak ada ya. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan saudara. Maaf saya potong. Saudara Jiman itu mantan kafir. Maaf saya perlu kafir. Iya, 6 bulan yang lalu. Iya, jelas. Itulah perbedaan lagi. Iya, apa? Apa bro ini sebelum menjadi muslim suka-suka masuk komal dan berdebat seperti ini? Sebelumnya iya, saya suka berdebat. Saya dulu penghujat. Saya dulu penghujat. Sabar dulu. Saya penghujat. Saya menghujat. Saya pembenci Islam dulu. Paling membenci, menghujat. Ya,
sama Bang Juma, Unirifa, ya, di Rumbang Inspirasi, itu saya menghujat. Tetapi jauh sebelum itu, saya menemukan fakta tentang Bible. Kontradiksi, jauh sebelum berdebat itu saya menemukan fakta. Itu membuat saya keraguan-keraguan. Sebab saya konfirmasikan keraguan itu kepada Bapak Pendeta, dia pun tidak bisa menjawab. Apa jawabannya? Imani saja. Yakin saja. Itu saja. Ada orang, udah masuk aja, jatuh kau ke jurang, nggak apa-apa. Kita udah tahu depan kita itu jurang. Kita tahu kebenarannya bahwa itu jurang. Sudah lompat saja, imannya aja, yakin. Anda akan tidak mati. Gila nggak orang seperti itu? Bodoh nggak orang seperti itu? Menyesatkan seperti itu. Kita udah tahu ada kontradiksi. Tidak sesuai apa yang disampaikan oleh Bapa dan Yesus. Tiba-tiba di perjanjian baru membantah semua, melawan semua perkataan Bapa dan Yesus. Nah, perkataan. Lalu kita tanyakan kepada Bapak Pendeta kita. Apa jawabnya? Imani saja, tidak apa-apa. Yakin saja. Gila nggak itu? Nah, jadi saudaraku, saya ingin menambahkan itu bedanya. Di dalam firman Tuhan, namanya firman Tuhan itu terpelihara, ya, kita membaca, menghafalnya. Orang tuli bisa mengerti dan bisa melafalkannya, mengulang-ulangnya, menghafalnya. Itu terdapat di mana? Di agama mana? Kitab suci mana? Jadi kembali kepada Anda, pikirkan dengan pakai akal. Sebab Yesus berkata, cintailah aku dengan segenap hatimu dan akal budimu. Lakukan analisa dengan akal, dengan hati, lalu laksanakan dengan budimu. Action, itu maksudnya. Kalau dalam Islam namanya diamalkan. Begitu saudaraku. Jadi jangan disamakan, itulah bedanya. Allah akan memelihara firman Tuhannya bagi orang yang cacat pun, yang tidak bisa melihat, yang buta, yang tuli, bisa menghafal Al-Quran, bahkan menjadi hafiz. Hafal 30 juz. Ya, di YouTube. Coba kau lihat. Itu buta. Nah, saya tahu. Itu bedanya. Bayangkan 30 juz itu kalau terjemahannya dia bisa menghafal apa tafsirannya, apa ayatnya, di mana letak posisinya, panjang pendeknya atau tajwidnya. Bayangkan sedetail demikian. Ada kekuatan apa di dalam dirinya? Pasti ada kekuatan yang lebih besar dari manusia ini, dari di bumi ini. Kekuatan itu memelihara firman-firmannya di dalamnya. Tetapi ketika kita merujuk kepada pengikut kekristenan, sebutkan satu orang aja, perjanjian baru, jangan perjanjian lama, perjanjian baru merujuk pada original teksnya adalah berbahasa Yunani. Sebutkan satu orang aja. Begitu dia, saudara. Oke. Lanjut. Apakah dulu Anda itu suka ngeyel dan ingin selalu bertanya dan dijelaskan Anda memotong-motong? Apakah seperti itu? Oke. Saya sudah jelaskan di awal, saya sudah kasih tahukan bahwa jauh sebelum saya berdebat dengan Bang Juma, baru tahun-tahun ini saya berdebat, awal bulan 1. Berdebat sama Bang Juma, berdebat kepada Unirifa, saya sudah menemukan di dalam Bible. Ya. Lalu saya konfirmasikan itu pertama kali bukan kepada pihak Muslim, tetapi kepada pihak kita, Bapak Pendeta dan para pengurus gereja. Jawaban mereka, ya memang itu yang terjadi. Maka imani saja. Ya. Lalu saya berdebat, memberanikan diri berdebat untuk mengkonfirmasikan mana jawaban yang lebih etis antara bapak-bapak gereja dan bapak pendeta atau orang-orang di rum-rum Muslim. Ternyata yang lebih etis adalah orang-orang di dalam Muslim. Karena kenapa? Mereka mengambil pandangan dan perkataan jawaban mereka yang berdasarkan dari Bible, bukan berdasarkan dari pandangan mereka. Begitu dia, saudaraku. Siap. Ya, bukan hanya imani saja. Saya udah kasih ilustrasi. Di depan Anda, jelas di mata Anda adalah jurang yang tidak mungkin Anda akan bisa hidup ketika jatuh. Lalu Anda berkata, di sebelahmu berkata, seorang pendeta, tidak apa-apa, yakin dan percaya, lompat saja. Anda akan hidup. Tidak matinya itu. Menurut Anda akan lompat atau tidak? Sematis. Anda lompat atau tidak? Lanjut aja, Bang. Nah, maka dari itu, saudaraku, itulah kenapa bisa berpindah. Ya, saya juga bukan orang bodoh, saudaraku. Saya jalani sekarang lagi menjalani studi saya S3 hukum.
di daerah Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara. Saya orang Medan. Ya, asal saya dari Nias. Biar kau tahu, Nias itu 99% adalah Kristen. Jadi saya tidak berkata-kata hanya dalam mulut saya. Ya. Iya. Bukan asal congor, saya bukan nggak pakai akal. Nah, begitu dia saudaraku. Lanjut. Saya mencari kebenaran itu bukan dari Islamnya, Kristennya, dan lainnya, bukan. Tapi saya mau mencarinya dari kitab suci. Dari kitab suci pembenaran tersebut. Ya. Dan saya sudah menghafal apa itu. Begini ya, bolehkah saya kumandangkan? Ya silakan. Ada. Lanjut. Rabbana ya Rabbana dalamna anfusana wa ilan takbir. Wow, saya ulangi. Rabbana ya Rabbana dalamna anfusana wa ilam takbir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam ketika minta maaf, minta ampun kepada Allah. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ketika Adam berdosa lalu oleh Allah disuruh bertobat. Maka bunyi tobatnya Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu teman-teman di bawah itu pada ngetawain, aduh. Lain kali kalau ketemu saya jangan bilang kafir. Diperlu, nah, kan saya belajar kafir, begitu ya, saudara-saudara. Baca terus doa itu, nanti menemukan kebenaran nih. Karena gini, abang ini udah tahu Yesus itu mengajarkan tauhid. Tiba-tiba Anda zolim. Zolim itu apa dalam Islam? Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Misalnya Nabi Muhammad ini ngaku dirinya utusan. Kok saya Tuhan kan? Zolim saya ini. Makanya atau melakukan yang dilarang oleh Tuhan. Contohnya ya, jangan kamu makan buah ini. Tiba-tiba oleh Adam dimakan. Akhirnya taubatnya, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Maksudnya apa? Melanggar perintahmu. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Gitu. Itu artinya. Ya Allah, saya ini zalim, sudah menduakan engkau. Kalau abang ya, maknanya untuk abang ini, ya Allah saya sudah zalim ya Allah, karena telah menduakan engkau dengan manusia yang engkau utus. Jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya nanti di akhirat, siapa Tuhanmu? Kenapa kamu tidak mentuhankan saya? Ya Allah, saya tidak tahu kalau engkau Tuhanku. Loh, bukankah aku ngutus Muhammad? Bahkan diteruskan ajarannya disampaikan oleh para ulama, oleh ustadz-ustadz. Apakah kamu tidak dengar itu? Ya saya dengar. Nah, apalagi abang, bahkan saya Allah sering debat dengan Jimen, udah diberikan Tuhan yang benar itu Allah. Kenapa saya dulu tidak menerima? Tambah fatal salahnya itu. Karena ajaran inti para nabi itu wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ila annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi semua para nabi itu Muhammad aku utus kepada kaumnya masing-masing. Satu ajaran intinya itu, yaitu supaya mereka mengenal aku. Makanya kata Yesus, inilah hidup yang kekal, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan yang engkau utus. Karena itu ajaran inti. Tiba-tiba Nabi Muhammad yang dituhankan. Gitu. Apakah orang yang sedang belajar kebenaran bisa dikatakan masih kafir? Ya sebelum dia menerima masih. Kapan dia itu dianggap sudah muslim? Ketika seperti Jiman ini. Dia bersahadat lalu kulila ya apa? Kuliladina kafaru yantahu yufarlahu ma qad salaf. Dalam Al-Qur'an katakan kepada orang
yang kafir. Maksudnya apa? Tidak Islam dia, menyekutukan Allah. Iyan tahu yufar lahum, apabila dia berhenti dari kekafiran, maksudnya dia bersyahadat dan masuk Islam, yufar lahum ma qad salaf, diampuni semua dosa-dosanya. Jadi kayak Jimen ini tidak punya dosa sama sekali, kecuali setelah dia muslim dia melakukan dosa, mabuk-mabukan, berzina atau mencuri, ya dosa kepada Jimen. Tapi selagi dia tidak melakukan itu, tidak punya dosa sama sekali dia, maka pertahankan Jimen. Lakukan perintah Allah, jauhin larangan. Kamu tuh istimewa. Jujur daripada kita yang Islam dari kecil ya, betapa banyak dosa kita ini. Kalau Jimen enak, umur 27 tidak punya dosa sama sekali. Padahal umumnya numpuk dosa umur segitu itu. Makanya pertahankan. Tapi Ustadz, gimana kalau misalkan orang itu belum jadi muslim, dia itu punya hutang lalu bertobat, syahadat, itu gimana? Oke. Hakul adami ini diselesaikan. Hutang itu hakul adami, urusan kepada manusia harus diselesaikan. Kalau hak kepada Allah, tidak ada dosa sudah. Gitu. Sama seperti ajaran Yesus juga sama. Lukas 12:11 itu. Ya Allah, ya Tuhan, ampuni dosa kami sebagaimana kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Maksudnya apa? Dosa itu ada dua, kepada Tuhan, kepada manusia. Kalau kepada Tuhan selesai, cukup istighfar. Sesuai 1 Yohanes 1 ayat 9. Tapi kalau kepada manusia, tergantung kita. Saya dosa kepada Jimen karena punya hutang atau pernah mencaci dia. Ya saya minta maaf ke Jimen. Kalau Jimen memaafkan, selesai. Gitu. Bagaimana kalau hutangnya itu hutang pinjol, Pak Ustadz? Ya, makanya itu ya selesaikan. Tetap berjalan sampai lunas, bertobat. Karena kan tidak mungkin kan si pinjol itu membatalkan, ya udahlah karena mu'alaf selesai ya, tidak mungkin kan, ya selesaikan. Tapi tetap kita akui itu salah, ya kita minta maaf kepada Allah gitu. Karena dosanya kepada Allah itu riba. Bandar pinjolnya kafir, Pak Ustadz. Ya ada masalah dalam Islam itu, kita itu bersosial dengan kafir itu apa? Tidak boleh menyakiti. Dalam hadis, barang siapa yang menzolimi kafir dimi mu'ahad, maka tidak boleh masuk surga. Jangankan masuk, mencium aja gak boleh. Jadi kita kepada orang kafir ini di Indonesia kan bukan harbi. Kafir itu ada 4. Ada kafir harbi, dimi, musaman, mu'ahad. Kafir harbi ini seperti Belanda, boleh kita perang. Karena definisi harbi itu mereka yang membuat kerusakan di muka bumi. Kayak Belanda, ya mereka kan agamanya itu bukan Islam. Datang ke Indonesia, mau mengambil hartanya orang Indonesia. Maka kafir statusnya itu harbi. Kalau kita mampu, kita harus berperang itu, melindungi tanah air, keluarga, masyarakat, petani. Tapi kalau selain harbi, maka kita harus berbuat baik. Ya, kita harus bersosial dengan baik, tidak boleh menyakitin, tidak boleh mendolimi. Sehingga walaupun itu orang kafir, selesaikan. Karena muamalah pekerjaan itu, ya di luar agama, seperti hutang menghutang gitu, selesaikan. Tidak boleh kita itu menzolimi. Oke, Pak Ustadz. Jelas, padat, mudah dimengerti. Tapi kenapa kalau bertanya sama pendeta-pendeta itu susah mengerti, masuk akal? Karena Islam itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah sempurna agama ini. Maksudnya apa? Wahai umatku, hari ini telah sempurna agama ini. Kalau ada masalah apapun, kembalikan ke Quran dan hadis, udah lengkap. Beda dengan Yesus ketika meninggalkan umatnya, masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kamu tidak dapat menanggungnya. Akhirnya pendeta, udahlah imani saja. Karena dalam lengkap, masih banyak sebenarnya. Karena dia ditolak, mau dibunuh, selesai tugasnya 3 tahun. Kalau Nabi Muhammad 22 tahun, lengkap. Mau nanya apapun, simple kita jawab, pakai data gitu. Ya udah, saya nanti bertanya lagi, boleh bertanya lagi ya Ustadz ya? Iya, saya itu bang sebenarnya di komal-komal. Saya tidak pernah langsung nantang dialog, enggak. Misalnya, oh ini Bro Admin, silakan mau bertanya atau mau dialog. Nah, bertanya dulu yang saya sodorkan.
Gitu. Karena saya ingin menjawab fitnah-fitnah, subhat-subhat terhadap agama saya. Oh, kenapa Islam itu gini-gini? Oke, saya jelaskan gitu. Makanya masyarakat Jimen, Bang Andi, urusan saya ini walaupun saya memahami Bible, saya tidak mau mendahulukan mereka. Tetap mereka yang tak suruh dialog. Kalau saya untuk menjawab saja. Kalau ada pertanyaan gitu. Lanjut. Ya udah, yang itu baru masuk aja dulu ya. Saya mau bikin kopi dulu saja, makasih ya. Oke. Tapi saya mau bertanya lagi nanti ya Ustaz. Boleh. Bro admin. Pak Tata, selamat malam. Selamat malam juga. Lanjut. Aku mau bertanya dong Pak Tata. Bagus. Gas langsung. Izin Pak Tata ya. Challenge-nya apa challenge ini? Kalau saya bisa jawab, kamu goyang-goyang ya. Challenge. Pak Tata. Yang dimaksud dengan Maha Pengampun itu yang gimana Pak Tata? Ya, Maha Pengampun itu kalau dalam Islam tidak ada dosa sebesar apapun. Kalau dia bertobat, pasti Allah itu memaafkan. Ma'lam yugorgir. Selagi nyawa belum ada di tenggorokan, sakaratul maut, ditutup pintu tobat. Jadi Maha Pemaaf itu sama dengan 1 Yohanes 1 ayat 9 kalau dalam Bible. Kalau kamu mengaku dosa, maka Tuhan adil, maka Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan. Itu sama dalam Al-Qur'an Az-Zumar ayat 53. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pemaaf, di situ dosa apapun. Kalau kita kembali kepada Allah, dimaafkan. Kalau kita kan bukan maha, kita ini kalau cuma hutang 1.000, biasa dimaafkan. Kalau 100.000, karena bukan maha, tidak mungkin dimaafkan. Itu. Berarti maksudnya kalau manusia mengampuni itu bukan maha ya? Ya bukan, manusia kan terbatas. Makanya kalau cuma nilainya sedikit, ya dimaafkan. Kadang-kadang ada yang tidak dimaafkan. Kalau Tuhan nggak ada, mau dosa apapun, kalau dia datang kepada Tuhan, dimaafkan. Gitu. Manusia itu manusia itu berani memaafkan. Oh, bukan mengampuni ya? Kecuali pengadilan ada istilah pengampunan. Oh gitu. Tapi tidak maha. Betul Ustaz Tata, tidak maha. Gue ngomong ya? Terus ini kenapa gue ikut ngomong? Nih Jimen kemana Jimen? Men. Kalau ada di bawah naik lagi men. Jangan turun dulu men. Jimen izin mau nyetir katanya Bang. Oh. Tenang aja Tat, aku yang nemenin. Tenang aja Tat. Iya. Oke, silakan apa lagi? Pura-pura nanya ada apa-apa, enggak usah serius. Saya jawabnya enggak serius. Ya aku juga mikir nih pertanyaannya apa yang sulit ya. Kira-kira Pak Tata nggak bisa jawab apa ya kayak itu. Ya kayaknya umat Rasulullah. Ada satu pertanyaannya. Sudah saya bilang, al-yauma akmaltu lakum, hari ini telah sempurna kata Rasulullah. Jadi tenang umat Islam itu. Ada satu bro admin, saya ajarin bertanya. Yakin Ustaz Tata nggak bisa menjawab. Mau tak ajarin nggak? Gimana ini Bang? Tanya. Yesus itu lahir tanggal berapa? Pasti dia nggak tahu. Aku juga nggak ngertiin itu. Yesus bukan Tuhan kan Bang? Saya juga mengimaninya bukan Tuhan. Iya, karena itu bukan, karena nggak dijelaskan. Karena otomatis bukan Kristen. Bukan ke saya, bukan itu, karena bukan saya imani. Jadi Nabi Muhammad. Jadi beliau itu lahirnya tanggal 12. Semua penyampai cuma atas nama aja itu. Saya Matius ini Kristen bukan? KTP sih iya. Oh KTP. Wah ini nih harus diluruskan KTP. Luruskan aja. Pak Kripto juga Kristen, tapi Yesus bukan Tuhan. Tanya Pak Kripto tuh. Aduh kok. Ya nggak Pak Kripto? Oh Pak Kripto tidur. Nah itu kan Kristen juga, tapi Yesus bukan Tuhan ya Pak? Kok bisa? Ya, bukan Tuhan. Tetapi saya melihat Ustadz Tata tidak bisa menjawab kalau Tuhan itu baik pikiran Tuhan dari Kristen maupun dari Islam itu biarpun dia maha,
dia juga bisa tidak mengampuni. Kenapa kalau maha suatu ketika tidak bisa mengampuni? Itu paradoks. Bagaimana mau diampuni kalau udah dilarang menuhankan sesama? Dengerin dulu. Ini kamu ini bertanya tapi kamu yang ngomong. Susah juga ini. Silakan tadi. Ya kalau bertanya itu kita diam dengerin. Jangan satu kata lu bantah lagi gitu loh, nggak enak. Iya, saya dengar. Karena itu kata maha di situ kan kita harus minta ampun dulu sesuai ajaran samawi. Tuhan itu maha pemaaf. Nah sarannya kan kita harus minta ampun, minta maaf. Nah kalau kita tidak minta maaf ya diserahkan kepada diri kita sendiri. Kita kan disuruh milih. Oh mau masuk surga, maka Tuhankanlah Tuhan yang benar. Oh mau masuk neraka, maka sekutukanlah Tuhan. Tinggal milih kita. Tapi kalau bicara maha pemaaf, dosa ampuni gitu loh. Dulu contoh, tunggu. Misalnya nih babi itu haram. Tapi orang masih makan babi tiap hari. Sementara babi dia makan, ampunilah segala dosaku. Ya nggak bisa. Orang udah tahu babi haram, diembat terus minta ampun. Ya kagak bisa. Udah. Nah, udah. Mahanya Tuhan itu bersyarat, dan syarat itu ditentukan oleh kondisi manusia. Gitu. Ya kan ada perintah dan larangan, kucuk. Ngerti nggak? Kalau tidak bersyarat. Mahanya Tuhan, ya tunggu belum. Ya udah, gue tendang. Kesel gue sama lu. Jadi gini loh, kalau kita itu maksudnya Tuhan itu tidak bersyarat loh. Nanti manusia ngapain Allah menciptakan neraka? Mendingan surga doang sudah. Mau dosa apapun silakan gitu nantinya. Gitu ya. Pendeta kembali pertanyaan. Ntar dulu saya lurusin dulu. Misalnya nih, berzina itu haram. Ya kan ya? Terus kamu sambil berzina, ya Allah ampuni dosa zinaku. Tapi kau lagi berzina, gimana bisa diampuni? Yang bisa diampuni itu kau merasa bersalah, terus tidak melakukan lagi, tobat, benar-benar tobat itu. Udah tahu manusia jadi Tuhan, lu minta maaf, ampuni dosaku ya Tuhan, karena aku masih bahagia menuhankan manusia. Ya kagak diampuni. Itulah berani. Lanjut. Iya, nah aku bertanya lagi ya Pak Tata. Kalau yang ditulis di Alkitab Perjanjian Lama itu bisa disebut Maha Pengampun enggak? Terus? Iya, maksudnya Tuhan yang di dalam Perjanjian Lama itu kan menyebutkan orang yang berdosa harus membawa persembahan sebagai ganti atas dosanya, baik domba atau apalah itu yang di imamat itu bisa disebut Maha Pengampun juga enggak? Cuma ada syaratnya loh. Nah syaratnya di situ bertobat juga gini. Ada dosa itu bukan hanya minta ampun, namanya kafarat kalau dalam Islam. Supaya dosa ini tidak diulang-ulang. Karena kalau cuma istighfar diulang-ulang terus. Nah sebenarnya korban binatang itu ibaratkan kafarat. Yang sebenarnya itu 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kamu mengaku dosa, maka Tuhan adil dan setia, maka Dia mengampuni semua dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu sama dengan Az-Zumar 53. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Nah, itu sama sebenarnya. Maha pemaaf Allah itu. Orang Israel ini agak berat karena memang dalam ajaran Islam begini. Israel itu kenapa berat hukum-hukumnya? Karena memang hanya untuk satu kaum itu doang. Gitu loh. Makanya dalam Islam gak harus seperti itu sudah. Nggak, cukup kita minta maaf kepada Allah. Sampai dulu Ustaz Alif. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Alif. Lanjut. Ustaz Alif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gas, lanjut. Gas, lanjut. Silakan Bro Admin, ada 2 Ustaz nih. Terserah lu mau pilih mana yang jawab. Berat nih, semuanya level dewa semua. Saya dulu. Berarti nggak maha kuasa ya yang di Perjanjian Lama ya, karena itu kan ada syaratnya sih. Kan situ dikatakannya karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya.
Ya. Makanya disuruh bawa persembahan kan, domba atau binatang lah. Berarti kan nggak maha pengampun. Ya, Kalau maha nggak maha pengampun kan pengampun harusnya juga. tanpa syarat ya. Iya, maksudnya apa? Ketika diperberat oleh Tuhan di dalam perjanjian lama, itu pertama Taurat hanya untuk Israel. Kedua, mereka ini umat yang paling ngeyel, ular beludak mereka, ngeyel, keras kepala. Sehingga oleh Tuhan itu diberi syarat yang lebih dahsyat. Tidak seperti umat di luar Israel. Jadi wajar mereka itu kalau makanya gini ya. Kenapa nabi-nabi ini paling banyak di Israel? Karena mereka ini paling ngeyel, paling keras kepala. Nah, coba kenapa di dalam Al-Quran dijelaskan mereka dikutuk jadi kera itu ya? Itu satu suku itu kejadiannya. Udah tahu mereka diberi hari Sabat disuruh dipelihara, jangan mencari ikan, ya, jangan beraktivitas lah. Mereka ngeyel, akhirnya dikutuk oleh Tuhan. Gitu. Jadi mereka ini diberi plus oleh Tuhan masalah pengampunan dosa. Kalau dalam Islam kafarot, coba Islam itu ada menebus atau Tuhan menghukum dengan cara bukan hanya bertobat, bukan hanya mengkodok, tapi diberi kafarot. Ada dosa-dosa itu, kesalahan itu. Contohnya orang yang dia itu ketika hari bulan Ramadan dia berhubungan badan dengan istrinya, maka dia mempunyai kewajiban kodok plus dia kena kafarot, memerdekakan budak kalau punya budak, atau kalau punya budak karena sudah tidak ada, maka bulan berturut-turut. Atau kalau tidak mampu, ya pilihan yang terakhir memberi makanan 60 fakir miskin. Jadi bukan hanya mengkodok, supaya tidak mengulangi gitu loh. Nah, orang Israel itu seperti itu, ngeyel orangnya, takut diulang-ulang, dianggap berat juga masalah bertobat gitu. Ya oke Pak Tata, berarti sekarang diperingan ya. Kan dulu berat nih di Israel. Sekarang ke seluruh dunia diperingan. Nggak usah pakai ini lagi, binatang lagi. Iya, cukup bahan gitu ya. Iya, makanya ketika Nabi Muhammad diutus, umatku ini aku diutus tidak seperti nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi-nabi terdahulu itu berat, najis saja harus digunting. Pokoknya apa-apa itu kayak berat. Tapi untuk umatku, pintu taubat ini dibuka oleh Allah. Ditutup cuma dua hal, malam yugorgir. Ketika sakaratul maut, mau tobat kayak apapun, ditutup pintu tobat. Yang kedua, ketika matahari terbit dari barat, maksudnya kiamat. Jadi kalau sudah kiamat, ya Allah, bertobat, mau ke masjid lari, percuma, baca Quran, percuma. Karena di pintu tobat, sudah. Gitu. Ustadz Dahta, apa maksud Raja-Raja 137? Jadi baca apa? Nanti Bro Admin ini menjelaskan, kan kitabnya Bro Admin. Kenapa raja-raja itu? Baca saja. Nah, enggak kedengeran. Masalah makanan, ya parah orang Israel itu. Bersisi tidak boleh dimakan. Kalau kita umat Islam, ya semua ikan laut itu bisa dimakan, jenis apapun itu. Pak Tata, berarti ada pergeseran ya Pak Tata ya, dari Israel yang harus dengan korban binatang khususnya, kemudian sekarang di Muslim sudah tidak digunakan lagi gitu ya Pak Tata? Ya enggak, korban itu cuma menjadi sunnah kalau dalam Islam itu. Hari raya korban itu. Oh berarti yang dulunya wajib sekarang sunnah. Iya dulu tuh kan wajib itu sama. bagi siapa? Bagi orang yang gimana? Kalau dalam Islam Israel. kalau masalah dosa itu satu sudah, minta ampun kepada Allah. Korban ada tapi bukan lagi persyaratan-persyaratan untuk dosa yang seperti dulu, enggak. Iya betul. Ya berarti kan sekarang sudah dipermudah, diperingan lah. Kalau diperingan tetap nggak bisa ya
Begitu kan ya maksudnya apa Ya gimana? makanya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu rahmat. Makanya hukum-hukum dalam dulu tuh ketat banget di Israel. Tidak masalah, satu kaum kecil kok. Cuma Israel kecil banget. Tidak masalah, berat itu. Ya. Berarti hampir mirip sama yang di Kristen, no, Pak Tata? Ya enggak, Kristen bagaimana Kristen? Ayo. Kalau di Kristen kan, yaitu karena kehendak Tuhan kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Di Ibrani itu kan seperti itu. Jadi kalau di Israel dulu menggunakan persembahan binatang, tetapi kalau orang Kristen karena kehendak Tuhan kita telah dikuduskan satu kali, diberi persembahan satu kali melalui tubuh Kristus. Malah, tapi kan dihina, bedanya, yang wafat gitu. tapi bedanya itu salah alamat. Wong itu mati keinginan iblis, bukan keinginan Tuhan. Ayo. Oh, tapi di ayatnya bunyinya kehendak Tuhan sih Pak Tata ya wis. Ya enggak. Kita ikutin aja lah. Karena saya baca data-datanya itu dalam Yohanes 8:37 sampai 44. Kalau kamu mengaku bapakmu Abraham, seharusnya kamu mengasihi aku, bukan malah membunuh aku. Iblislah bapakmu. Karena kamu mau mengikuti keinginan bapakmu, dialah pembunuh manusia sejak semula. Iya, ya memang dia kan termasuk dihasut, termasuk iblis juga kan menghasut. Yang kedua, ajaran seperti itu akhirnya mirip ke pagan. Pagan itu kan tumbal. Apa-apa ditebus dengan darah manusia, tumbal. Nah, gitu. Kalau tumbal ya memang ajaran, berarti kalau yang binatang bukan pakan ya Pak Tata? Ya bukan, karena perintah Tuhan itu pun binatang yang halal dimakan. Ada korban yang tak singa itu bercacat. ada. Jangankan manusia, korban singa lo gak boleh. Iya bolehnya domba. Buaya gak boleh. Karena keinginan Tuhan itu hanya binatang yang layak dimakan. Keinginan Tuhan binatang itu, terus yang mempersembahkan dari sisi manusianya ya. Manusianya yang membawakan kan ya. Nah, ini kalau di Kristen memang, kalau di ayatnya sih dikatakan karena kehendak Tuhan. Di mana ayatnya? Itu loh Ibrani 10:10. Karena sukan. Iya, itu tipu daya Paulus itu. Di pagan. Waduh berat. Ya kan, biar gak diem Ustaz Alif, karena saya udah dari tadi. Emang gak usah lanjutin. Biar Iya, Pak Tata siap-siap Pak Tata. Tuh. Lanjut aja Ustaz. Coba naikkan lagi oten yang banyak. Biar dialog atau bertanya biar enak. Kalau sedikit gitu, Bro admin ini sudah saya kenal lama banget ini. Bosen bertanya. Saya juga sampai bingung mau tanya apa. Iya, kenalnya udah lama. Pertanyaan apapun pasti yang dulu. Udah dijawab semua ya Pak. Sampai udah paham jawabannya dan masih gitu-gitu aja. Sampai dia nanya dalam hati pun saya dengar gitu. Astaga, sampai udah tahu jawabannya. Waduh, woi. Bahaya lagi itu siapa ya? Loh, yang mana ini? Oh, yang ini. Jangan dulu, Bang. Tenang, jangan lagi kaset. Ngaji sendiri aja. Udah kena pelanggaran kalau ngaji sendiri. Kita carikan dulu oten. Langsung dikenalkan. Ustaz Alif, saya Oten gitu. Silakan yang baru naik. Diperkenalkan. Harus Pak sama nih Rusti. Oh, turun lagi. Ayo. Atau gini aja deh, sambil nunggu yang lain, saya tanya sama Bro admin. Apa yang membuat kau menunda untuk menjadi mu'alaf, Bro? Waduh. Tidur itu lagi nanjak. Pertanyaan
pertanyaannya kok langsung. Ya, itu pribadi tuh Bang Alip, nggak boleh disampaikan ke Bang Alip. Ya alasan pribadi saja begitu Bang Alip. Jadi Karena jawabannya alasan pribadi. iya jawabannya alasan pribadi. Masih sering ke gereja nggak, bro? Wah, ya masih tuh nanti juga bentar lagi mau Natalan. Oh, kalau ke gereja itu sering menyebut siapa? Maksudnya ya Manggil Tuhannya siapa? ya Bapa Putra Roh Kudus toh. Waduh, borongan. Iya tuh borongan kan selalu borongan. Ya, nggak Kalau tahu pas aja. pas nyebut putra itu terbayang nggak seperti apa wajahnya? Oh iya ya seperti foto inilah kira-kira atau yang di patung ini. Ya nggak apa-apa tuh Bang Ali, mau alat bantunya cuma itu. Jadi kalau pas lagi ke gereja nyebut nama Tuhan yang bernama Yesus terbayang wajahnya seperti yang dipoto. Iya kalau enggak ya yang di patung salib itu kan gitu toh. Padahal itu foto orang lain gitu ya. Itu kan artis ya, tokoh ya yang diperankan. Aslinya kan nggak kayak gitu kan? Iya kalau aslinya nggak ada yang tahu toh. Apa hidungnya mancung apa? Makanya tapi siap tidak siap, mau tidak mau ketika menyebut nama Tuhan yang bernama Yesus pasti terbayang sosok wajah seseorang yang rambutnya gondrong, ada jenggotnya, hidungnya mancung kan gitu, kebule-bulean. Iya ya itu. Nah, kalau begitu berarti ketika engkau menyebut nama Tuhanmu membayangkan sesosok manusia atau sesosok anak manusia. Iya, ada bentuknya itu kira-kira lah. Itu kan kira-kira tuh Bang Alip. Berarti ketika engkau menyebut nama Tuhanmu terbayangkan oleh benakmu dia itu bukan Tuhan. Ya kan borongan tadi sudah dibilang manusia juga Tuhan juga. Manusia Tuhan gitu. Kalau tadi borongannya 3. Tadi enggak, kalau Yesus Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau sekarang dari ketiga borongan salah satunya diborong lagi. Manusia, iya, dan manusia Tuhannya. Tuhan. Iya, manusia Tuhan. Nah, ketika engkau menyebut Tuhannya, yang terbayang adalah manusianya. Iya. Nah iya kan, berarti engkau membayangkan manusia kepada Tuhan. Iya memang begitu. Memang begitu. Udah resiko punya Tuhan jadi manusia ya. Cuman yang masalah itu adalah yang sering kita bahas, yang tadi kita bahas, yang jadi masalahnya itu adalah ketika engkau bayangkan malah wajah artis orang lain gitu. Iya, bukan ya, wajah kan? Yesus. Ya kan ini alat bantu, cuman kira-kira saja seperti ini gitu loh. Ya mau gimana? Ngapain pakai alat bantu? Ya kan kita nggak bisa, dulu nggak ada foto sih Bang Ali. Kalau dulu ya, ada. Berarti enggak, jawabannya mestinya gini dong. Inilah konsekuensinya menuhankan anak manusia gitu. Ya itu kan terlalu lugas. Terlalu lugas. Tapi ya faktanya kan? Memang begitu ya. Iya jawabannya. Foto Bang Alip, kalau ada foto cetak jebret persis sesuai, nah aku bisa bayangin persis. Iya masalahnya kayak gitu kan pakai wajah orang kena hak cipta, bro, kena royalti nanti. Ya itu kan sudah dibayar sama sutradaranya. Oh dari Yesusnya udah bayar. Lah itu nggak tahu itu. Waduh. Apa ini bos muda ini? Aduh. Nah. Kan itu satu yang terbayang. Kalau ada bunyi dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut itu, tak seorang pun dapat melihat dia, memang manusia tidak dapat melihat dia, berarti kan satu-satunya Tuhan itu tidak bisa dibayangkan, kan gitu. Iya. Nah, kalau udah ada bunyi satu-satunya, kira-kira mengeliminasi yang dua nggak? Enggak. Loh, satu-satunya loh. Kan ini ketiganya Tuhan yang satu. Kemanusiaannya sendiri yo. Kan kesini lagi ribetnya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun melihat dia. Memang manusia tidak dapat melihat dia, kan gitu. Iya. Bunyi ayatnya. Kalau dialah satu-satunya, kira-kira ada nggak duanya? Atau yang kedua?
Enggak ada. Nggak ada kan? Satu-satunya ya satu. Nah, dialah satu-satunya yang tak seorang pun manusia bisa melihat dia kan gitu. Ini diturunin aja ini orang. Oh, nggak bisa. Yang mana ngorok? Moderator. Nama mana? Turunin bos muda ini. Oh, Bang. Kalau mau tidur jangan di sini, ganggu, Bang. Nah, kalau dialah satu-satunya itu, bro, berarti kan yang dua itu gugur. Yang kedua dan ketiga itu gugur. Karena satu-satunya yang tidak bisa dilihat oleh manusia gitu loh. Iya, yang tidak bisa dilihat manusia kan ketuhanannya, kemanusiaannya tetap bisa, atau Yesus tetap bisa. Lah iya, berarti memang Yesus itu adalah manusia. Iya, itu kan yang dilihat. Lah iya, yang dilihat. Yang dilihat, yang nampak, yang ada, yang hidup, yang mengajar di tengah Bani Israel itu manusia kan? Kemanusiaannya. Nah, manusia. Sementara satu-satunya yang Tuhan itu yang bukan Yesus. Gimana sih? Ada pemain baru lagi. Yang mana? Yang mana? Pemain baru. Aris. Ya Allah, Bang. Udah diingati. Bukan tempat tidur. Ini loh Bro Arbin, cobalah kita pakai akal. Kalau mau langsung, kalau masih berat 100% sehat, 50% dulu aja kita gunakan akal sehatnya. Ya udah, gimana. Jangan pakai. Nah, itu tadi. Dogmanya harus kuat, ini dogmanya nggak bisa. Ya susah kalau pakai dogma. Kalau sudah satu-satunya berarti tidak ada duanya, apalagi ketiganya kan gitu. Nah, sementara yang nampak, yang jelas, yang hidup di muka bumi, yang lahir dan sampai mati itu, seperti yang tadi Bro Admin sampaikan, dia itu adalah manusia kan? Yesus yang manusia. Nah, berarti yang satu-satunya Tuhan itu yang bukan manusia. Yang bukan manusia. Ya kalau Yesus manusia Tuhan, berarti Yesus yang mana dong? Tuhan. Iya. Bentar. Ini tambah kan lagi. Yesus manusia juga, Tuhan juga. Alamak, kenapa diborong lagi nih? Ya Di kan dalam borongan. dari awal kan ada borongan kan. Tadi ada borongan, di dalam borongan ada borongan lagi nih. Gimana ini ceritanya? Iya kan sudah dari awal tuh. Yes, apa tadi? Yesus itu manusia Tuhan. Manusia juga, Tuhan juga. Yang manusianya ini Tuhan atau bukan? Manusia ya kemanusiaannya. Ya, yang manusianya ini tuh. Yang manusianya ini Tuhan atau bukan? Ya itu satu, kemanusiaan dan ketuhanannya jadi satu di situ. Berarti yang manusianya ini Tuhan juga. Iya, ya manusia juga, ya Tuhan juga. Iya, yang manusianya ini Tuhan juga berarti. Iya. Nah, berarti yang tadi kau bilang itu satu-satunya yang tidak takluk, yang manusia tidak bisa melihat, gugur dong. Ada Tuhan yang bisa dilihat. Bisa lihat. Ada Tuhan yang bisa dilihat. Ya. Yaitu Yesus. Gimana sih? Iya kan? Nah, gugur berarti ayat tadi yang udah disepakati di awal. Satu-satunya tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tak seorang pun manusia bisa melihat dia. Memang manusia tidak dapat melihat dia. Nah, setelah membahas Yesus tadi, oh itu manusianya. Manusia Tuhan, tapi lah ada Tuhan yang bisa dilihat kalau gitu. Udah disepakati di awal, maju udah 10 langkah, mundur lagi ke awal. Gimana ini Bro Admin? Iya, kapan kita sampai ujung? Yang di ayat yang pengalip tadi memang betul Tuhan tidak bisa dilihat. Dalam pribadi pertama juga tidak bisa dilihat. Itu merujuk kepada Tuhan yang tidak bisa dilihat. Tapi kalau Yesus memang pribadi kedua dari Tuhan yang bisa dilihat. Pribadi kedua dari Tuhan ini dari mana lagi ini?
Ya memang begitu Bang Alif, kan tadi sudah dibilang memang kalau di Kristen itu tiga pribadi Tuhan yang satu. Bukan nggak ada. Satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, manusia tidak dapat melihat dia. Betul. Nah, berarti kalau gitu Tuhanmu ada yang bisa dilihat dan ada yang tidak bisa dilihat gitu maksudnya. Betul, iya. Nah, yang tidak bisa dilihat pribadi pertama. Kalau begitu berarti kalimat satu-satunya gugur. Lo ketiganya kan pribadi Tuhan yang satu. Satu-satunya kan tadi sudah sepakat tidak ada duanya, apalagi tiganya. Sekarang kau bilang yang ada pribadi duanya, Tuhan ya. Yang ada duanya itu pribadinya, kemahakuasaan. Nah, iya. Yang ada duanya, ada tiganya. Iya, ada dua pribadinya. Iya, jadi yang satu-satunya satu itu Tuhan yang satu. Gimana sih? Pribadinya ada dua, bahkan ada tiga. Iya kan? Nah, sementara satu-satunya itu siapa dari ketiga pribadi itu? Itu merujuk kepada Bapa itu yang tidak. Nah, merujuk kepada Bapa berarti satu-satunya Tuhan yang tidak bisa dilihat itu adalah Bapa. Bukan, itu merujuk pada Tuhan, Ding. Lah iya. Loh, sebenarnya merujuk kepada Bapa loh, diperkuat oleh pernyataan Yesus di Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya tidak pernah kau dengar. Nah, itu sama orang Farisi. Lah, kok sama orang Farisi? Pernyataan Yesus di situ itu tadi nyambung kepada 1 Timotius 6. Ketika dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam ternyata berita sebelum manusia dapat melihat dia, manusia memang tidak dapat melihat dia, diperkuat oleh pernyataan Yesus, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya tidak pernah kau dengar. Artinya satu-satunya di situ merujuk kepada Bapa, kan gitu. Tuh. Jangan dipaksa lah. Nah, satu-satunya Tuhan yang tidak bisa dilihat berdasarkan pernyataan Yesus itu adalah Bapa. Kalau sudah satu-satunya berarti tidak ada duanya, apalagi ketiganya, kan gitu. Maka kedua dan ketiganya ini berarti bukan Tuhan. Tapi doktrin saya harus mengatakan Tuhan, ya itu doktrinnya memang. Tetap Tuhan, Bang Alif. Ya kan, berdasarkan doktrinnya susah. Kalau sudah di doktrinnya memang begitu harus dituhankan, susah. Tapi secara pembahasan tidak bisa dielakkan kalau satu-satunya Tuhan itu yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa takluk kepada maut, berdasarkan pernyataan Yesus juga adalah Bapa. Adalah pribadi yang pertama. Ya betul, tetap semuanya Tuhan. Ketiga pribadi ini Tuhan, tapi yang tidak terhampiri pribadi pertama. Kalau yang masih ada kedua, yang ketiga gimana sih? Ya memang harus begitu, Bang Alif, kan tadi di awal sudah dibilang kalau diborong semua. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, suaranya rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya tidak pernah kau dengar. Itu kan? Untuk orang, ya itu untuk orang tidak percaya, betul. Nah, sehingga pernyataan Yesus itu harus dipercaya. Dan Bapa yang mengutus aku, yang rupanya tidak pernah kau lihat, kata Yesus, dia itu satu-satunya ilah yang benar, satu-satunya Tuhan yang benar, kan gitu. Nah, diperkuat lagi oleh Timotius, Yohanes 5:37 itu. Apa yang tidak takluk terhadap maut ini yang dibahas? Iya, Yohanes 5:37 itu diperkuat oleh Yesus, yang satu-satunya itu adalah di Yohanes 17 nomor 3. Ini dalil Yesusnya kuat loh. Iya kan? Iya. Nah, pelan-pelan satu lagi. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya tidak pernah kau dengar, kan gitu. Bapa yang mengutus aku. Siapa Bapa itu yang mengutus aku? Satu-satunya Tuhan yang benar. Kan gitu, kata Yesus loh. Dan Yesus itu sebagai utusan. Nah, satu-satunya Tuhan yang benar ini, yang tidak takluk kepada maut,
bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tak seorang pun bisa melihat dia. Ya kan? Nah, kalau satu-satunya Tuhan yang benar, yang tidak bisa dilihat, berarti tidak ada duanya, apalagi tiganya, kan gitu. Nah, kalau ada Tuhan yang bisa dilihat dan ketiga, maka itu gugur karena berlawanan dengan isi ayat. Dengan ayat yang disebut Bang Alif. Loh iya, pernyataan Yesusnya. Iya kan? Iya. Nah, ya udah ikuti ya. Ikutin apa nih? Aku bersaksi. Enggak, itu kan tadi berdasarkan ayatnya Bang Alif. Urutannya ayatnya Bang Alif. Pernyataan Yesus. Bahwa Yesus adalah Kok terburu-buru, saudara? bukan terburu-buru, udah pegel bertahun-tahun. Iya. Ya udah percaya, aku bersaksi Yesus adalah utusan Allah, kan gitu. Utusan Tuhan ya. Nah iya, nah Yesus adalah utusan Tuhan. Dan Tuhan yang mengutus Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang benar ya. Iya, satu-satunya Tuhan yang benar. Kalau sudah satu-satunya berarti tidak ada duanya, apalagi yang ketiganya, kan gitu. Iya. Enggak ada lagi Tuhan yang benar. Ya udah kan, udah mentok, tinggal ikrar. Ikrar gimana Bang Alif? Ya Anda imani Tuhan yang benar itu hanya satu dan Yesus itu adalah utusan Tuhan gitu loh. Iya. Iya kan? Ya itu diakui juga, tapi Yesus Tuhan juga diakui. Ya. Kan? Yang bagian itu kalau cuman itu nanti cuman separuh. Kok cuman separuh? Emang berapa banyak Tuhanmu? Ya tadi kan? udah sepakat satu-satunya. Kenapa sekarang dibilang jadi separuh? Bukan loh. Kan di ayat yang lain juga kan memang memperkenalkan Bapa betul, tapi juga memperkenalkan Yesus. Kan memperkenalkan Bapa, iya. Mengenal Bapa itu satu-satunya Tuhan yang benar atau ada yang lain? Iya, berdasarkan itu satu-satunya Tuhan yang benar, ilah yang benar. Mengenal Yesus itu sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Mengenal Yesus yang diutus, berarti ya utusan toh. Berarti sebagai utusan Tuhan. Yang diutus, mengenal Yesus yang diutus. Nah iya, berarti sebagai utusan kan? Iya. Nah, berarti benar. Tuhan yang benar itu satu, siapa yang mengutus Yesus, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan itu. Iya. Ditambahin Bang Alif biar lengkap Yesus. Enggak, saya kalian aja. Udah setuju, udah mau kelar, ditambah lagi. Jangan sukalah nambah-nambahin kayak gitu. Minta dicambuk terus perasaannya. Ya terus gimana dong ya, kalau 17:3 doang ya memang begitu. Enggak pakai 17:3. Yohanes 5:37 udah, Timotius juga udah. Ya mau pakai mana lagi? Ya udah, berarti mengenal Bapa. Ya udah, KTP-nya serahkan ke Bang Handi, cepat. Padahal diajak ikrar syahadat Yesus aja dia berat loh. Nggak berani dia. Gimana coba? Ya kurang Bang Alif, cuman Yesus sebagai utusan doang itu kurang. Biar ya, kurang apa? Kurang apa coba? Apa lengkapnya? Ya seperti pengakuan Thomas tuh, masa cuman Tuhan doang manggil Yesus, Thomas saja manggilnya yuk Tuhan. Kalau dia bilang kepada Allahku dan Allahmu itu siapa? Ilahku Tuhan dan ilahmu. Nah, Tuhanku dan Tuhanmu. Bapakku dan bapakmu. Nah itu siapa itu? Ya Bapa. Bapa itu
itu berarti Bapa itu berarti Tuhannya Yesus